kan gitu ya. Iya betul. Keluarga jompo, keluarga jompo anjing. Dua-duanya lumpuh. Iya. Gimana ini? Lumpuh ini. Iya duduk untuk selama-lamanya, nggak turun lagi, nggak diri lagi nih. Gimana nih ceritanya? Yang lumpuh itu penalaran siapa nih? Si Kios Kasimoto. Penalaran Anda yang lumpuh di situ. Enggak, ini kan dia kan si Yesus nih, ia duduk untuk selama-lamanya gitu kan. Duduk untuk selama-lamanya, artinya Jompo nih kedudukannya anak. itu loh. Jompo nih anak. Itu konotasinya lebih kepada kedudukannya. Dia kan duduk nih, dia duduk yang untuk bersangkut selama-lamanya. Yang bersangkut paut pada otoritas tertinggi, kepada Gini, otoritas gitu loh. Kalau dia untuk otoritas, dia nggak perlu apa ya? Ini kata duduk di sini itu harus diganti dengan kata memerintah. Ia memerintah untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, kan gitu harusnya. Kalau ini otoritas. Tapi ini menunjukkan apa? Sesuatu aksi. Ia duduk untuk selama-lamanya. Dia duduk. Iya, maksudnya Yesus itu duduk untuk selama-lamanya, jadi dia nggak mungkin turun lagi. Bapak jompo, dia jompo. itu Kayaknya lebih dua-duanya kepada- kena stroke ini. Kualat memang. itu berkonotasi pada sebuah kedudukan posisi yang menunjukkan otoritasnya gitu. Bahwa Ya kalau di otoritas tulisannya diksinya itu nggak begitu, tapi ia memerintah untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kan ya, gitu itu harusnya kan. Ya itu kan menurut pelaran Anda kan. Bukan melarang Anda. Iya, di ayat Karena lain ia itu duduk dia dong. kan- dia memerintah, dia juga memerintah. Ya, tapi untuk konteks itu kan memang itu duduk untuk selama-lamanya. Artinya posisinya tidak naik turun. Pemalas. Nggak bisa. Pemalas. Kayak menteri yang sebentar dia diangkat, sebentar di reshuffle. Enggak kayak gitu. Ya. Kalau di reshuffle lagi berarti harus ada disalib lagi dong. Gimana sih? Enggak, jadi itu. Nah, ya itu sih yang saya tahu ya. Yang diajarkan oleh senior-senior saya, pendeta gitu. Enggak, tapi ini duduk untuk selama-lamanya berarti dia tuh nggak turun ke bumi lagi nih udah. Dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah kok. Nggak turun lagi dia. Ya itu kan pembahasan kita manusia. Tapi Ini kan tulisannya. kita ngerti maksudnya bahwa duduk untuk selama-lamanya itu lebih maknanya lebih kepada posisinya nggak berubah lagi, bahwa dia nggak akan direndahkan, nggak akan diolok Iya, udah cukup. Siap. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Masih muter-muter kalau di sini mah. Di aku udah. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Sinyal, masih sinyal kayaknya. Nah, cakep. Masih? Cek Bang Zuma. Kedengeran Bang? Sinyal kayaknya bener kan. Sinyal. Kumaha damang? Ada Bang. Alhamdulillah saya. Pangestu. Pangestu. Ini serius suara saya nggak kedengaran. Sekarang Kedengeran, sekarang kedengeran, tadi enggak. Oh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, jumpa lagi kita. Aliten Ya Bangku. ini Sumba tadi dua Gurunda Kristus. ngebahas Iya. ini tadi sebagai awalan. Apa tuh? Ternyata yang duduk di sebelah kanan Bapak dan Bapak itu ternyata lumpuh, nggak bisa kemana-mana, duduk selama-lamanya. Pembahasannya itu Gurunda. Mati Mija. Apa nggak terlalu siksa itu? Nggak tahu Akimoto ini pengennya nyiksa mulu.
Enggak, dia nggak bakal turun lagi. Yesusnya bahkan udah duduk selama-lamanya sebelah kanan Allah kan gitu bang, nggak turun lagi jadi gitu. Iya, makanya kalaupun dia turun menemui Paulus, berarti dia meninggalkan jasad, mati lagi dia berarti. Kan duduk selama-lamanya tuh. Terus suara yang datang kepada Paulus tanpa jasad, berarti roh ini meninggalkan jasadnya, ya mati lagi dia. 2 kali mati. Silakan Bang Roma tuh ditanggapin Bang Suma. 2 kali mati Yesus berarti bang. Ya. Ketika di bumi, Kalau Yesus kemudian- meninggalkan jasadnya. Ketika di surga, dengan Yesus tinggalkan jasadnya lagi. Piye toh? Kalau kemudian frasa duduk selama-lamanya, kemudian diartikan bahwa dia nggak akan kemana-mana kayak udah udah dipaku di Terikat. situ, ya terserah saja, ya bebas saja untuk menginterpretasi kitab suci. Kitab suci juga terbuka untuk semua, silakan menginterpretasi, nggak jadi masalah. Tapi kami kan tentu punya pemaknaan tersendiri berdasarkan apa yang diajarkan, dia wariskan oleh bapak-bapak gereja kami untuk kami memiliki iman yang lurus kepada Kristus gitu. Iman yang lurus kepada Kristus. Sementara Yesus Kristus sendiri, iman yang lurus itu adalah percaya kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan. Nggak lebih. Itu iman yang lurus, kata Yesus. Mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk Bani Israel, bukan untuk non-Israel. Nah ini tema menarik ini. Aliteng sembah 2 Kristus. Itu betul. Tapi satu yang tidak mau disembah, satu memang mau disembah. Kristus yang mau disembah adalah Kristus yang keluar dari kubur. Sedangkan Kristus yang tidak mau disembah, bahkan mengusir yang menyembahnya kelak, adalah anak Maria. Jadi orang Kristen menyatukan 2 Kristus ini sehingga saudara Kristen itu mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Padahal itu adalah 2 Kristus yang berbeda. Dari mana lahirnya Kristen ini? Bukan dari Kristus anak Maria. Dari mana lahirnya perjanjian baru? Surat-surat Paulus itu bukan dari Yesus anak Maria, tetapi berasal dari bisikan makhluk roh yang datang kepada Paulus in the gang yang mengaku-ngaku sebagai Kristus Yesus. Ini fakta, ini fenomena yang harus disadari oleh saudara-saudara Kristen. Bahwa 2000 tahun lamanya Kristen menyembah Kristus yang bukan anak Maria. Saya kira begitu, saudara Roma. Silakan. Menurut aku ada kekeliruan di dalam memahami antara yang Yesus katakan untuk waspada terhadap nabi palsu yang yang orang-orang nanti kelak akan bilang, oh di sana ada Mesias, di sana ada Kristus. Ayo mari kita ke padang gurun melihat Kristus gitu. Dengan yang pengalaman dari Rasul Paul waktu dia masih Saulus di situ ya. Pengalaman Saulus ketika dia hendak pergi ke Damsyik, dia akan bertemu dengan Yesus. Tapi perlu kita pahami ya, bahwa yang ketika Saulus bertemu dengan Yesus, dia kan bertanya, siapakah engkau Tuhan? Maka dijawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Dia nggak bilang akulah Mesias, enggak. Berbeda dengan
yang diwanti-wanti, diantisipasi di Matius 24. Jadi aku di hari-hari yang lalu saya memahami penjelasan dari Bang Zuma sangat keliru. Seolah-olah apa yang diantisipasi, kewaspadaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid di Matius 24, bahwa kelak ada orang nanti akan berkata Mesias ada di sana di padang gurun. Nah, kemudian Anda gambarkan perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik itu juga merupakan padang gurun. Belum tentu kan? Tapi yang saya titik beratkan adalah Yesus mengantisipasi, memberikan suatu informasi kewaspadaan bahwasanya akan ada orang mengaku di sana Mesias. Tapi yang bertemu dengan dengan Saulus di jalan ke Damsyik adalah Yesus. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi sangat tidak ada kemungkinan atau tertutup kemungkinan bahwasanya Yesus yang berkata kepada Saulus di dalam perjalanan ke Damsyik merupakan Mesias palsu yang dimaksudkan di Matius 24. Begitu ya Bang Juma ya. Silakan. Oke, baik. Kerangka berpikir ketika kita mendengarkan sebuah informasi atau membaca narasi yang bersifat sejarah atau keadaan yang pernah terjadi. Matius 24 itu ketika Yesus berbicara mengenai Mesias, Yesus membandingkan dengan dirinya. Apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti kedatangan Anak Manusia. Berarti Yesus sedang mengatakan bahwa oknum yang mengaku bertemu dengan Mesias itu adalah mengaku bertemu dengan Yesus. Itu hanya permainan kata-kata saja. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Bukankah diterangkan di dalam Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, katanya. Tuhan. Berarti ketika berbicara mengenai Yesus, berarti itu Tuhan. Ketika berbicara mengenai Tuhan, berarti itu adalah Mesias. Yesus sama dengan Mesias, Mesias sama dengan Yesus. Nah, Yesus menerangkan itu, menguraikan itu. Sebab sama seperti kilat. Demikianlah nanti Anak Manusia akan datang. Berarti Yesus sama dengan Mesias. Mesias palsu sama dengan Yesus palsu. Itu sederhananya tuh. Nah sekarang kita naikkan materi ini ketika dia mengatakan jangan kamu percaya. Di situ endingnya. Jangan kamu percaya, sudah. Yesus bertemu dengan muridnya. Murid bertanya, guru apa tanda kedatanganmu? Yesus menjelaskan, tanda kedatanganku ini 1, 2, 3, 4. Itu apa? Pesan yang harus diterima oleh sang murid. Oh, guru saya kalau datang, beliau matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak tanda Anak Manusia di langit. Seluruh manusia akan meratap dan akan melihat dia di tengah langit. Apa itu? Itu pesan yang harus disimpan oleh para murid. Bahwa ketika guru kami yang datang, guru mereka yang datang, maka diikuti tanda-tanda itu. Sehingga Yesus mengatakan, jadi apabila, nah tuh, ada yang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan kau percaya, kok bisa? Ya, karena kelak aku datang dengan tanda-tanda ini. Kalau hanya sekedar mimpi bertemu orang gondrong, mukanya bercahaya, jangan kamu percaya. Kalau sekedar mimpi bertemu pada saat dia tidur bertemu Yesus, mimpi pada saat dia ke umroh bertemu Yesus, jangan ente percaya. Sebab kalau aku yang datang diiringi dengan tanda tersebut. Nah sekarang Paulus mengalami enggak? Mengalami.
Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kalau Anda percaya, maka lihatlah Kristen. Ada nggak pola benar di dalam kehidupan Kristen sebagai agama, sebagai kepercayaan, terkait dengan ilustrasi dan teori yang dipraktekkan kemudian oleh Bani Israel, berkenan dengan firman Tuhan yang datang kepada nabi-nabi mereka? Ada nggak? Nggak ada sama sekali. Mulai dari penyaliban. Yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Berubah menjadi apa? Bukan orang yang dikutuk, tetapi Tuhan yang datang memberikan kasih kepada orang Kristen. Nyambung nggak? Enggak. Polanya seketika berubah. Yang tadinya kotoran tiba-tiba menjadi emas. Kenapa seperti itu? Ya karena orang sudah disesatkan. Oke, mana? Yang dikutuk oleh Tuhan, itulah yang disalib. Tapi seketika menjadi Tuhan di Kristen. Kenapa? Ya itu yang Yesus sampaikan, waspada kepada penyesat. Namanya penyesat pasti menyesatkan. Orang yang disesatkan mana sadar. Jadi kalau sekiranya saudara hadir pada saat itu, misalnya nih saudara Roma bertanya, Tuhan Yesus, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Dijelaskanlah oleh Yesus, begini Roma, kalau aku yang datang, matahari gelap, bulan tak percaya, bintang berjatuhan, mata kuasa langit berguncang, bla 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 bla. Camkan ya. Iya paman. Dah, berlanjut. Guru pergi. Tiba-tiba saja muncul Paulus. Roma, iya Lus. Apa kabar Rom? Baik Lus. Lus, ya. Ada apa? Kau dari mana? Saya dari Damsik. Oh, ngapain di sana? Aku bertemu dengan gurumu lo. Pasti saudara Roma akan ingat. Wah, guru saya kemarin berpesan, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, ente jangan percaya. Nah sekarang Roma percaya enggak? Ketika Paulus ini mengaku, Roma saya bertemu dengan gurumu. Sementara saudara Roma sudah dipesan, jangan ente percaya. Karena kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap. Terjadi enggak? Enggak. Nah sekarang saudara Roma percaya Yesus apa percaya Paulus? Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kalau sampai Anda percaya, berarti Anda menggenapi nubuatan di Matius 24-nya. Apa katanya? Kristus palsu akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Nah sekarang duduk perkaranya adalah ketika Paulus datang kepada saudara Roma, ingat nasihat Yesus gak? Jangan percaya. Atau terseret dengan godaan sibilisisis, dengan percaya kepada pemberitaan orang yang justru Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kalau kamu percaya, jadilah kau Kristen. Jadilah agama seperti ini. Menyembah kepada manusia, manusia turun jadi Tuhan. Ya manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia. Makanan yang diharamkan jadi halal, ibadahnya Sabtu jadi Minggu. Tempat ibadahnya sinagogi menjadi gereja. Perintahnya sunat jangan sunat. Jangan makan babi jadi makan babi. Jangan nyembah yang lain jadi nyembah Kristus. Jangan ada ilah lain, ada ilah Kristus. Semua jadi hancur berantakan. Kenapa? Karena percaya kepada penyesat. Kalau tidak percaya kepada sang penyesat ini, maka murid-murid Yesus tetap menjadi Yudaism. Memang berat saudara Kristen. Kenapa? Karena kalian sudah terlanjur jadi Kristen. Yang bisa meloloskan diri Anda kepada penyesatan yang dilakukan oleh Kristus di padang gurun adalah membuka cakrawala berpikir, membaca Bible dengan seksama, lalu mengaitkan dengan kekuatan akal kita sebagai manusia. Saya kira begitu saudara. Silakan. Ya, saya sapa dulu, izin Bang Roma. Ini Bang Yul ini Muslim apa Kristen Bang Yul? Bang Yul. Oh, nggak ada suara. Silakan lanjut Bang Roma. Ya, jadi tadi di Matius pasal 24 itu kan, itu sangat jelas bahwa dia yang mengaku sebagai Mesias
dia akan mengadakan tanda-tanda mujizat, ya, tanda-tanda yang heran begitu, ya kan? Tetapi apa yang kita melihat di dalam perjumpaan Saulus dengan Yesus, tidak ada yang Yesus lakukan mujizat. Ya, yang melakukan mujizat justru Ananias yang ada di Damsyik. Gitu. Itu satu. Itu membuktikan bahwasanya bahwasanya pertemuan Saulus dengan Yesus, ya, tidak merupakan apa yang diantisipasi oleh Yesus tentang berjaga-jaga akan nabi palsu gitu. Kemudian dia juga Paulus dia kan dia tidak merujuk kepada dirinya sendiri. Kalau di Matius pasal 24 itu, Mesias yang dia katakan Mesias palsu itu, dia kan memang hendak menyesatkan orang, membawa orang-orang benar itu yang mengikut Yesus, kemudian dia ingin supaya mereka itu mengikut dia. Jadi ada manifestonya. Manifestonya adalah supaya, ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus ini datang kepada Mesias palsu ini. Artinya dia Mesias palsu ini yang kemudian beraksi gitu loh. Beraksi untuk mengajak orang percaya kepada dia dan menyesatkan orang-orang tersebut. Tetapi berbeda dengan kasus Paulus. Paulus dia bertemu dengan Yesus. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Sekarang kamu pergi ke Damsyik. Lalu Yesus juga menambahkan bahwa kelak dia ini akan saya tugaskan. Ya, tugaskan. Dan dia akan mengalami banyak penderitaan. Artinya dengan begitu kita melihat bahwa Paulus tidak ada motivasi lain selain daripada dia mengabdi dengan tulus ikhlas, dengan sekuat tenaga, sepenuh kekuatan, pikiran, ya, kepada Kristus. Tidak ada motivasi lain. Tidak ada dia ingin menyesatkan orang-orang lainnya. Dia hanya mengajak orang untuk lihat kepada Kristus. Gitu. Sementara kalau yang di Matius itu digambarkan bagaimana kemudian Mesias itu mengajak orang datang kepada dirinya. Artinya dia yang beraksi, artinya dia merujuk kepada dirinya. Tetapi kalau Paulus, dia justru merujuk kepada Kristus, bukan kepada dia. Gitu. Jadi kita bisa melihat kemudian bahwa ada perbedaan kontras antara fenomena kedatangan Mesias palsu dengan fenomena pengalaman Paulus gitu. Begitu Bang Juma. Jadi Oke. ya, tapi nggak apa-apa sih kalaupun akhirnya Baik. mencoba menyamakan itu, mencocokkan itu sebagai pengalaman Paulus itu sebagai nabi palsu yang diwanti-wanti di Matius 24 itu gitu. Baik. Boleh tambahkan? Jadi gini. Sabar Bang. Habis ini Bang. Jadi gini. Kalau berbicara Mesias palsu, Matius 24 melakukan banyak mujizat. 1. Keluar dari kubur. Itu mujizat. Kemudian mengaku kepadanya telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu mujizat. Jadi menggodok terus pengikutnya untuk menanggalkan kemudian sabda-sabda Yesus yang justru Yesus mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, seorang nabi, seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Mesias palsu ini kemudian melakukan mujizat, datang dalam rupa cahaya, terdengar suaranya kepada Paulus, kemudian datang ke Pulau Patmos, mengaku Yesus Kristus, bintang gemilang, bintang timur, tunas Daud, kemudian datang kepada Ananias, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud Mesiasnya.
Mesias yang kemudian melakukan mukjizat. Ketika dikatakan mukjizat itu datang kepada Mesias palsu ini, maka itulah yang mendatangi kemudian Paulus. Itulah yang mendatangi kemudian penulis kitab Wahyu. Yang mendatangi kemudian Ananias dan seterusnya. Yang keluar dari kubur, yang kemudian dicucuk lambungnya. Itu Mesias itu sudah beraksi di situ. Itu bukan anak Maria. Lalu kemudian terkait dengan Paulus, mujizatnya jelas ketika dia di Antioquia, dia dianggap sebagai dewa Hermes, membangkitkan orang mati, minum racun, dipatok ular nggak mati. Itu mujizat Paulus. Kemudian Paulus sendiri mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 9:22, dia ngaku Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1, dia pun ngaku Kristus. Jadilah teladanku. Dan apa pembuktiannya? Bahwa murid-murid Yesus itu memang betul bertentangan dengan Paulus. Paulus sendiri yang mencatat. Di mana dia katakan? Di Galatia 2. Coba kita baca. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Nomor 5. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Nomor 6. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimanakah kedudukan mereka dahulu? Aku tidak penting bagiku. Itu tidak penting bagiku. Sebab Tuhan tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Galatia 2:21, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau Anda baca 2 Korintus 11:13, di situ sangat jelas. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Galatia 2 nomor 11, tetapi waktu Kepas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya, sebab Kepas itu adalah salah alias sesat. Jadi pertentangan antara antara Paulus dengan murid Yesus. Paulus menuliskan murid Yesus itu adalah rasul-rasul palsu. Yang mana yang benar? Murid Yesus kah yang palsu atau Paulusnya yang palsu? Inilah bukti ketika dia mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan bahwa ada Yesus lain selain dari Kristus yang dia beritakan. Tidak bisa dipungkiri itu. Sekarang saudara, kalau Anda mengambil Bible dan merangkum semua ucapan Yesus tinta merah, tidak akan menghantarkan Anda ke gereja. Tidak akan menghantarkan Anda ibadah pada hari Minggu. Tidak akan menghantarkan Anda untuk tidak bersunat. Tidak akan menghantarkan Anda untuk makan babi. Tidak akan menghantarkan Anda untuk kemudian menyembah Kristus. Kalau Anda berdasar kepada tinta merah, ucapan-ucapan Yesus Anda kumpulkan semuanya, Anda telan semua konsep tinta merah itu, tidak akan menghantarkan Anda menjadi Kristen. Lalu apa yang membuat Anda menjadi Kristen? 13 buku milik Paulus. Lalu dari mana Paulus mendapatkan 13 buku ini? Dari Kristus yang keluar dari kubur. Kristus yang keluar dari kubur itu adalah Kristus baru. Dalilnya di mana? Baca khutbah Petrus nomor 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Sedangkan anak Maria di dalam Lukas 2:11 itu sudah Kristus dari sejak lahir. Coba Anda bayangkan. Di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan oleh Elohim untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Ini bukti akurat dari segi aspek pengajaran.
dari segi aspek amalan Kristen, rumah ibadahnya, cara mereka dalam menjaga biologis tubuh mereka, jasad mereka, dalam cara ibadah, dalam segi kitab, dalam segi penetapan Yesus ini siapa, dari penetapan Tuhan yang benar itu siapa, antara ajaran Yesus dan Kristen itu bak langit dan bumi. Kristen mencoba untuk mengaku-ngaku nih di tengah-tengah umat Islam. Kami ini pengikut Yesus. Yesus yang mana, Cak Ayu? Yesus yang mana yang kalian ikuti? Kalau kalian pengikut Yesus anak Maria, mustahil jadi Kristen. Mustahil. Yesus tidak pernah menyentuh Kristen. Yesus tidak ada kurikulum pengajaran Kristen. Yesus adalah seorang guru, rabi, mengajarkan kaumnya Bani Israel untuk tunduk berserah diri kepada Elohim berdasarkan kitab Tanak. Itu Yesus. Sedangkan Kristus yang ditemui oleh Paulus menghantarkan orang-orang Kristen non-Yahudi menyembah makhluk Kristus yang keluar dari kubur. Jadi satu pengajaran yang cakupannya ada dua, digabung menjadi satu. Inilah Kristen. Padahal mereka tidak sadar bahwa Kristus yang mereka ikuti itu sebenarnya bukan anak Maria. Kata siapa bukan anak Maria? Kata Paulus. Di mana dia katakan kalau itu bukan anak Maria? Baca Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria. Tetapi dari Kristus Yesus. Oke? Udah benar itu. Dan Yesus mengatakan dirinya sendiri adalah anak manusia. Satu Yesus Kristus anak manusia, satu Kristus Yesus bukan anak manusia. Sama enggak? Beda. Beda. Tetapi kemudian Kristen tutup mata dalam keadaan tersebut. Sehingga muncul apa? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Salah. Yesus ada dua. Yesus satu adalah 100% manusia. Yesus yang dua 100% kemudian makhluk roh yang kalian katakan Tuhan. Begitu saudara. Jadi pada intinya adalah ketika Paulus datang mengajarkan aku bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika menuju ke Damsyik. Nasihat manusia Yesus adalah jangan ente percaya. Kapan Anda percaya maka ente jadi sesat. Jadilah Kristen. Silakan. Baik, Ya mungkin ada teman Kristen mungkin via ya, sebagai Kristen bisa memberi tanggapan ya. Aku mau live dulu. Terima kasih. Setengah sedikit aja ya tentang fenomena penyesatan akhir-akhir ini bahwa ternyata ada dua Yesus. Itu betul salah total, penyesatan yang seharusnya tidak boleh terjadi karena sebenarnya itu dibuat-buat saja. Yesus yang Yesus yang dilahirkan oleh Maria adalah Yesus yang sama yang bertemu dengan Paulus, yang bertemu dengan Rasul Petrus. Nah, karena kisahnya itu sangat, kalau di Alkitab kalau Anda melihat itu sangat kronologis sekali. Tadi dilahirkan, sampai dia dewasa, sampai dia menjadi nabi, mulai masa kenabiannya, kemudian dia melakukan mujizat-mujizat. Itu sosok yang sama gitu. Tidak ada pernah satupun yang istilahnya berbeda di situ. Nah, kenapa saya mengutip kutipan tadi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus dijadikan Tuhan oleh Rasul Petrus ataupun oleh Rasul Paulus, itu bukan berarti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dijadikan Tuhan itu karena Yesus saat itu kan dia bangkit dari kematian gitu kan. Seandainya Yesus mati dan bangkit dan tidak bangkit, dia bukan Tuhan. Tapi dia mati dan bangkit, dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Itu maksudnya. Bukan berarti bahwa ada sosok di situ. Ya. Dan tidak ada satupun ayat ataupun Alkitab kronologis itu yang menceritakan ada dua sosok di situ. Hanya kenapa jadi dua sosok itu? Karena kalian salah memahami ayat itu, ayat yang disampaikan oleh Bang Suma tadi. Terus yang kedua, kalau memang ada dua sosok Yesus di sini, ya buatkan kepada kami di mana Yesus yang satu itu, di mana bukti itu? Karena Al-Quran sendiri sebenarnya juga menulis tentang Yesus ini, gitu kan, lewat Isa Al-Masih itu. Isa Al-Masih itu kan memang Yesus, walaupun kami orang Kristen termasuk saya juga menyangkali itu sebenarnya Isa Al-Masih itu bukan Yesus karena Isa Al-Masih itu berasal dari sumber-sumber yang palsu gitu kan, saya bisa buktikan itu. Jadi kalau memang itu Yesus itu ada dua, buktikan kepada kami Yesus yang satu yang merupakan anak Maria yang tidak kami ketahui itu. Karena Yesus dalam Alkitab itu hanya satu,
yang lahir kembali di Bethlehem Efrata, kemudian mati di salib Golgota, kemudian bangkit dan naik ke surga. Itu sosok yang sama dari awal sampai terakhir. Kemudian tentang Rasul Paulus ini, dia ini salah satu murid Tuhan Yesus, salah satu rasul yang diangkat oleh Tuhan setelah Yudas meninggal ya. Dia ini justru dia ini sangat mentuhankan Yesus. Dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia memberitakan Injil sampai dia mati syahid karena mati martir karena pemberitaan Kristus. Dan dia tidak pernah menyangkal Kristus, sama sekali tidak begitu. Dan dia justru Rasul Paulus ini yang memberitakan kepada di Galatia supaya hati-hati kamu terhadap Injil-Injil palsu. Jika ada orang yang memberikan Injil yang berbeda, jangan kamu percaya. Jika ada orang yang memberitakan Yesus yang berbeda, jangan kamu percaya. Yesus ini palsu. Si Rasul Paulus ini yang memberitakan seperti itu. Karena dia tahu sudah begitu banyak Injil-Injil yang beredar, Injil palsu yang beredar, termasuk Injil yang masuk dalam Al-Quran ini, itu Injil palsu gitu. Dan Rasul Paulus sudah memberitakan itu tentang waspada terhadap nabi-nabi palsu, terhadap Yesus palsu ataupun Injil palsu yang ada. Jadi sama sekali tidak ada satupun ajaran Paulus yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Justru dia melaksanakan ajaran Tuhan Yesus, ya. Dan satu Udah lagi, biar bahwa ditanggapi dulu Riyandi, biar Tuhan ditanggapi Yesus dulu. itu sudah ada sebelum Al-Quran, sebelum Isa Al-Masih, dia sudah ada gitu loh, sudah ada dari abad pertama. Lalu kemudian muncul Yesus yang berbeda dalam Al-Quran ini. Justru saya melihat di sini setelah baca Al-Quran tentang kisah Yesus ini, justru itulah yang palsu, itulah Mesias palsu. Kenapa palsu? Karena mengambil dari Injil palsu itu. Saya berikan satu saja ya. Ini tentang bagaimana Yesus dilahirkan dalam pohon kurma. Ini saya tidak biasa open camp, tapi untuk ini saya open camp saat ini. Karena saya ingin buktikan ini karena memang ini ya, tentang ini misalnya. Ini Injil ini dibuat oleh Pseudo Matius tentang Yesus lahir di bawah pohon kurma. Kalian bisa Google juga ini. Ya, ini Injil palsu yang masuk dalam Al-Quran. Bisa baca sendiri ya, ini misalnya ini. Tentang Yesus masih mati. Beberapa penggalan dari Injil ini adalah kisah Yesus yang dilahirkan di bawah pohon kurma. Maka kata Yesus yang bukan. Mana katanya open camp? Saya sudah open camp ini, udah open camp saya. Belum ya? Ini oke. Ini Injil Pseudo Matius yang masuk dalam Al-Quran. Ini Injil palsu. Ini dibuat oleh, ini bukan Matius, tapi ini seorang yang mencatat nama Matius. Kalian bisa baca sendiri. Ini salah satu saja, semuanya ada. Tentang tidak matinya Yesus juga ada dalam Injil palsu juga. Ini tentang Yesus lahir di bawah pohon kurma. Saya ada sedikit ya. Penggalan dari Injil ini adalah sebuah kisah yang dilahirkan di bawah pohon kurma. Ini salah satunya. Jadi masih banyak Injil palsu yang memang dalam itulah teman-teman. Jadi itulah yang sebenarnya kenapa saya saksikan memang ini dalam Al-Quran itu Yesus yang palsu itu sebenarnya dalam Al-Quran itu Isa Al-Masih itu. Karena Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu memang udah Riyandi kepanjangan Riyandi biar di tidak sama dengan Tuhan Yesus kita. Pasti banyak lagi. Udah Riyandi kepanjangan Riyandi. Misalnya yang ada dalam yang ini nggak punya menceritakan telinga burung, si Riyandi ini menceritakan burung, kemudian juga yang istilahnya yang tidak mati di salib itu semua dalam Injil palsu teman-teman. Itulah yang sebenarnya palsu itu. Kalau yang Paulus ini bukan, dia tuh justru memberitakan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Dia justru menjelaskan lebih detail tentang siapa Yesus gitu. Dan dia Oke, saudara, Anda bukan dalam kapasitas untuk mendoktrin dan mendogma kami di sini. Kita memberikan edukasi berdasarkan kaidah yang ada. Kalau Anda mengatakan Kristus palsu itu adalah Nabi Isa alaihi salam, itu Anda terlalu membual. Kenapa? Nabi Muhammad yang memberitakan tentang Nabi Isa alaihi salam tidak pernah datang dan tidak pernah hidup di abad pertama. Sedangkan Kristus palsu yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam Bible itu sendiri adalah Kristus yang hidup di abad pertama yang datang kepada murid Yesus. Coba sekali-kali kalau belajar Bible itu pakai akal, jangan disimpan akalnya di dalam laci. Yesus berkata di Matius 24, ketika muridnya datang kepadanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu?"
Kata muridnya, waspadalah agar jangan kamu. Kamu di situ ucapan Yesus kepada muridnya yang ada di Bukit Zaitun. Kamu itu adalah murid yang hidup berdampingan dengan Yesus. Dan Mesias palsunya datang kepada mereka murid Yesus. Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan Nabi Muhammad di padang gurun? Enggak. Di dalam bilik? Enggak juga. Jadi tidak memenuhi syarat untuk dibahas sebagai Mesias palsu Nabi Isa itu. Yang kedua, Anda tidak punya otoritas untuk mengatakan bahwa Injil Barnabas itu salah, Injil Thomas itu salah, Injil Filipus itu salah, yang benar adalah Injil Yohanes, Markus. Anda tidak punya otoritas untuk mengatakan itu. Yang berhak mengatakan ini salah, ini benar adalah Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang nanti akan datang. Yaitu dia yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam, bukan ente. Kemudian yang ketiga, ketika berbicara mengenai Mesias palsu, di Al-Quran cukup uraiannya jelas. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan Allah menyerupakan bagi mereka keadaan pembunuhan dan penyaliban tersebut. Nah, sedangkan yang terjadi kemudian adalah tidak ada Nabi Isa itu bertemu dengan Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi Isa itu kemudian datang kepada murid Yesus di Bukit Zaitun. Nggak ada. Tak ada Nabi Muhammad datang ke sana, nggak ada. Nabi Muhammad hidup di abad ke-7. Sedangkan Mesias palsu yang diceritakan di dalam Matius 24 itu datang di abad pertama. Bahkan datang kepada murid-murid Yesus. Ingat polanya saudara. Nomor 4, nomor 5 di Matius 24 itu apa? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku. Dan berkata akulah Kristus. Seluruh Kristen di dunia memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Kemudian pola terakhirnya adalah mereka orang-orang banyak yang memakai namaku ini dan mengatakan aku adalah Kristus akan menyesatkan banyak orang. Kristen di dunia ada 2 miliar. Taruhlah 1 miliar perempuan, 1 miliar laki-laki. 1 miliar bertelur melahirkan, maka akan lahir anak-anak mereka kemudian 1 miliar. 1 miliar ini diajarkan kemudian untuk menyembah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Lahir lagi generasi berikutnya, diajarkan lagi menyembah Kristus. Lahir lagi, diajarkan lagi menyembah Kristus. Itulah yang disebutkan oleh Yesus. Waspadalah, ini abad pertama. Agar kamu jangan disesatkan. Kamu, orang yang hidup di abad pertama. Sebab akan datang banyak penyesat. Dan berkata kepadamu membawa nama Kristus. Dan mengatakan, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Jangan kamu yang abad pertama ini, jangan kau percaya. Bukan yang abad ke-7. Sekarang permasalahannya adalah, siapa yang bersentuhan langsung dengan murid Yesus dan mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Nabiku Nabi Muhammad gak pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun. Nabiku Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Yesus dalam bilik. Beliau menuliskan kemudian, Al-Quran dituliskan kemudian tak ada kisah Nabi Muhammad bertemu dengan Kristus Yesus di padang gurun, di dalam bilik rahasia, nggak ada. Tapi Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri, dia bertemu dengan Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Di mana itu? Pada saat menuju ke padang gurun Damsyik. Di dalam bilik penjara, Tameong. Dalam bahasa Yunani, Tameong, bilik rahasia atau penjara atau kamar sel. Dia mengaku bertemu dengan Kristus di situ sampai dia menulis 3 kitab yang dituliskan dalam penjara. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Kristus.
Ente menulis di dalam penjara, kamar rahasia, bilik rahasia. Berarti ente mengaku bertemu dengan Kristus di dalam penjara. 13 kitab itu dari mana? Dari bisikan makhluk yang bernama Kristus. 13 kitab, bukan main-main. Lukas cuma 2 kitab, Yohanes cuma 2 kitab, Matius 1 kitab, Lukas 2 kitab, Markus 1 kitab, Paulus 13 kitab coy. Dari mana itu semua didapatkan? Dari bisikan makhluk padang gurun yang mengaku Kristus Yesus. Waspada. Jadi jangan ente loncat ke abad ke-7. Murid-murid pilihan ini yang akan didatangi oleh Kristus palsu melalui nabinya. Siapa nabinya? Paulus. Nabi si Kristus palsu ini datang kemudian selayaknya Nabi Musa didampingi oleh nabinya Harun. Maka si Kristus palsu didampingi oleh nabinya Paulus. Paulus adalah juru bicara sang Kristus palsu. Sadari itu, Bung. Sadari itu. Dia mengatakan waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat. Mereka akan melakukan banyak mujizat. Mereka akan membawa-bawa namaku. Dan mereka akan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sederhananya adalah siapa di antara umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Nabi Paulus yang membawa nama Yesus ke penjuru bumi dan mengatakan Yesus adalah Kristus. Apa kata Tuhan? Apa kata Yesus di sana? Apa kata Yesus? Tuhannya orang Kristen. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka ini? Mereka yang membawa-bawa nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Dialah yang menyesatkan banyak orang tersebut. Islam atau Kristen? Kristen. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Udah ada Mesias di sini. Lihat, ada Mesias di sana. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Camkanlah. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik. Apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan kau percaya. Berarti jangan menjadi Kristen. Oke, baiklah. Ya, Silakan. Jadi Muhammad mengatakan, Yesus mengatakan, jika ada Mesias jangan kamu percaya. Ini kenalah Isa Masih di sini. Karena Isa Masih mengatakan sebagai Nabi Yesus juga. Nah, di sini saya ingin juga bertanya kepada ini ya, membuktikan kepada saya mau semua tentang kamu mengatakan ada 2 Kristus. Buktikan kepada saya 2 Kristus, 1 Kristus di mana selain Kristus yang kami sembah ini. Di mana Kristus yang satu itu? Itu ya, itu perlu kami sebutkan. Yang kedua, tentang saya ingin lagi membuktikan tentang kepalsuan yang dimaksud dalam Al-Quran, itu dari tentang penciptaan burung. Isa menciptakan burung ya. Ini ada dalam Pseudo Thomas. Yesus membuat burung dari tanah liat. Ini ada di sini. Di Injil tersebut Yesus membuat burung dari tanah liat. Ini ada ya. Kalian bisa baca sendiri. 5 tahun bermain membuatkan air yang kotor dan membuatnya menjadi jernih dan melakukannya hanya dengan 1 kata. Lalu ambilnya bagian tanah itu dan dibuatnya 12 bentuk burung. Ini semua ada dalam Injil palsu. Ini salah satu Injil palsu lagi. Masih terlalu banyak sekali. Tapi saya hanya berikan beberapa saja. Ya. Dan tentang Injil palsu yang sudah ada. Nah, bagaimana Muhammad dapat bertemu dengan Yesus, tapi kenapa dia ada dalam Injil palsu itu? Kenapa dia tahu Injil palsu itu? Nah, Injil palsu itu sudah disebarkan ke seluruh dunia. Ketika para murid memberitakan Injil, para pembuat Injil palsu juga, mereka juga menyebarkan Injil yang berbeda gitu. Injil palsu ini. Dan itu masuk ke Jazirah Arab juga, termasuk ke tempat Muhammad hidup. Khadijah, istri Muhammad adalah Kristen yang penganut Kristen palsu ini. Barokah, paman Khadijah juga adalah pendeta Kristen palsu ini. Dan situlah Muhammad mengetahui tentang Yesus ini. Dan sayangnya Muhammad mengetahui dari Injil yang palsu-palsu ini. Makanya dalam Al-Quran itu banyak masuk yang palsu-palsu ini. Yesus menciptakan burung, lahir di bawah pohon kurma, Yesus yang disalib, Yesus yang berbicara lahir, itu semua ada dalam Injil palsu. Saya sudah buktikan 2 tadi ya. Banyak semuanya bisa saya buktikan, tapi saya tidak punya waktu saat ini. Terus tentang ini ya, apalagi tadi? Diserupakan itu, Yesus diserupakan. Ini sebenarnya satu hal yang sangat membuat Al-Quran terkapar yang sangat-sangat tragis ya. Kenapa begitu? Karena Allah kalian
melakukan prank orang-orang saat itu yang menyalibkan Yesus saat itu. Mereka pikir semua adalah itu Yesus, tapi ternyata bukan Yesus. Ternyata orang yang diserupakan. Bayangkan, kalau kalian menipu orang saat itu, menipu mereka semua yang menyaksikan, mereka teriak-teriak, semua menangis, semua juga membenci, mencambuk apa segala macam. Ternyata ini bukan Yesus. Allah kalian itu penipu gitu loh. Itu penipu di situ. Ya, itu sangat-sangat menjatuhkan sekali bahwa Allah kalian sebagai Tuhan yang seharusnya jujur gitu. Kalau memang Yesus, kalau memang apa ya, tidak. Tapi ini menipu orang saat itu. Orang melihat semua, bahkan berabad-abad menipu. Nah, saya mau tunjukkan tentang perserupakan ini. Ini munculnya pada saat itu, saat abad ke-1, kedua, ketiga, tidak ada kasus penyerupaan, tidak ada isu seperti itu. Itu muncul pada abad ke-3, ke-4, dimulai dari Injil Basiledes. Ya, itu Basiledes yang mengatakan bahwa itu diserupakan. Lalu berkembanglah. Para antikristus membuat Injil yang berbeda, yang sama juga, yang serupakan. Ada yang mengatakan Yudas, ada yang mengatakan Simon Kirene, ada yang mengatakan diciptakan orang baru. Itu muncul, itu berbagai versi gitu, tapi intinya diserupakan yang masuk dalam Al-Quran ini. Injil itu beredar sampai di tanah Arab, masuk dalam Al-Quran, didengar oleh Muhammad. Jadi Muhammad memang tidak bertemu dengan Yesus, tidak hidup dalam zaman Yesus, tapi dia mengetahui dari Injil palsu itu. Makanya sekarang isi Al-Quran berbeda dengan isi Bible gitu. Nah, itulah yang membuat kenapa berbeda. Terus yang ketiga, tidak hanya jadi Injil ini tidak hanya ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus hanya menulis sebagian dari Injil. Kalian bisa mengenal Tuhan Yesus tanpa Rasul Paulus. Kalian bisa mengenal Tuhan Yesus dari Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, tanpa melihat Rasul Paulus. Rasul Paulus itu kan sangat tingkat tinggi filosofinya. Itu kadang-kadang susah dimengerti. Saya sendiri orang Kristen membaca tulisan Rasul Paulus itu kadang-kadang susah dimengerti gitu. Kalau kalian mengenal Yesus, kalian bisa melihat Injil kanonik itu, keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu diceritakan secara kronologis tentang Tuhan Yesus. Itu sudah cukup. Karena mengenal Yesus itu hanya untuk mengenal siapa Dia dan percaya pada Dia itu sudah selamat gitu. Nggak perlu harus baca semua Injil, karena kita tidak mendapat pahala dari membaca Injil itu. Tapi yang paling penting baca Injil itu adalah hanya untuk mengenal siapa Yesus sebagai juru selamat kita umat manusia. Itu yang paling penting. Makanya tadi kalau semua orang menuduh Paulus sebagai penyesat itu satu kebodohan. Karena tanpa Paulus pun juga kita bisa mengenal Yesus. Karena Injil itu tidak hanya ditulis oleh Yesus, oleh Paulus. Injil pertama adalah dalam Kejadian 3:15, yaitu di mana Allah menjanjikan Mesias dari keturunan Hawa yang akan merumahkan kepala ular. Itulah Injil pertama. Injil itu artinya Injil itu sebenarnya bukan kitab, tapi Injil artinya kabar baik, kabar tentang Yesus Kristus yang juru selamat dunia. Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang, jadi ini juga sebenarnya jadi masalah juga karena Al-Quran menulis bahwa Injil diberikan kepada Isa Al-Masih. Itu salah. Kitab Injil diberikan kepada Isa Al-Masih itu juga salah gitu. Itu kesalahan sejarah juga karena Yesus tidak pernah menerima Injil. Dia tidak pernah menerima kitab, sama sekali tidak gitu. Tapi Yesus adalah Injil itu sendiri. Dialah Injil itu yang kemudian tentang Dia ditulis oleh para muridnya. Jadi yang kita bahas saat ini adalah tulisan para murid Tuhan Yesus tentang Yesus. Yesus sendiri tidak pernah menulis Injil dan Dia tidak pernah meminta kepada muridnya untuk menulis. Ya, jadi pernyataan bahwa Isa dikasih kitab Injil itu sebenarnya suatu kesalahan sejarah juga sebenarnya itu. Dan ini tadi kalau memang Suma mengatakan bahwa kami menyembah doa Yesus, silakan buktikan kepada kami Yesus yang lain dari Yesus. Saya bisa membuktikan bahwa memang Isa Al-Masih itulah bukanlah Yesus, itu Isa Al-Masih itu Yesus palsu karena diambil dari Injil palsu. Saya sudah sampaikan dua tadi. Udah, saudara. Bagaimana Isa menciptakan burung, kemudian Isa di bawah panjang tapi kosong. Masih ada banyak lagi. Cuman curhat kesakitan aja kau ini. Sekarang terangkan kepada saya, siapa yang bertemu langsung dan siapa yang lebih layak menulis, Thomas atau Lukas? Silakan. Siapa yang bergaul langsung, Thomas atau Lukas? Thomas atau Paulus? Thomas atau Markus? Baik, gampang. Silakan. Ya. Silakan. Rasul Thomas tidak menulis, tidak menulis Injil. Seharusnya dia juga layak menulis. Oke. Tapi dia tidak menulis. Sebentar. Oke. Tidak semua. Sebentar Thomas dulu. tidak menulis. Tidak semua. Lalu Lukas menulis dari mana dia dapat materi? Dari mana Lukas dapat materi? Ya. Lukas bukan saksi. Oke, baik saya jelaskan. Ya. 4 Injil kanonik, 2 ditulis oleh murid langsung Tuhan Yesus, yaitu Yohanes dan Matius.
Markus dan Lukas bukan murid langsung. tapi Matius mereka, bukan sebentar, murid. sebentar Kitab dulu. Matius itu bukan catatan murid Yesus, tertulis di dalam Matius 9 nomor 9. Kitab Oke, Yohanes juga bukan catatan murid Yesus, tertulis di dalam kisah Itu menurut di dalam kamu, Yohanes itu menurut 21 nomor 24 sampai nomor 25. Silakan Jadi kamu ajarkan. Silakan tidak kamu ada 4 kitab kanonik ini ditulis oleh murid Yesus. Sekarang pertanyaan saya, dari mana Lukas terima? Dari mana Lukas tahu? Sementara Thomas Anda katakan dia tidak menulis. Dari mana Anda tahu kalau dia tidak menulis? Dari mana Anda tahu kalau dia tidak menulis? Lalu dari mana Lukas ini menulis? Informasi-informasi dari mana yang didapatkan oleh Lukas? Mana lebih akurat pemberitaannya, Gak Thomas usah panjang-panjang atau kamu ngomong Lukas? panjang-panjang datanya nggak ada isinya, cuma ngomong panjang-panjang aja. Oke, tentang Thomas, betul dia tidak menulis karena dia punya murid-muridnya juga. Dipertanyakan kepada murid-muridnya, apakah Thomas menulis? Oke, Tidak. dari mana Lukas tahu? Sebentar. Tentang Lukas ini. Dari dia ada mana satu- Lukas tahu? Kalau Thomas sendiri yang ini kemudian murid, dia hidup lalu saat Lukas itu, menulis, dan- ini Lukas tahu dari Oke, mana? baik. Saya jelaskan ya. Dua Injil, Matius, Yohanes itu langsung oleh murid Tuhan Yesus. Kemudian Markus Bukan, dan saya Lukas. sudah membantah. Saya sudah mengatakan itu salah. Matius itu bukan Kamu- buku Matius itu bukan murid Yesus yang menulis. Baca Matius 9 harus nomor belajar 9. lagi. Itu pasti kamu harus belajar lagi ya. Tolong Lukas kamu ini- tunjukkan Markus kepada Lukas saya. ini- Sebentar. Tolong kau tunjukkan kepada saya. Sekarang gini, tentang Lukas sama Markus. Tolong kamu tunjukkan kepada saya. Saya jawab dulu. Di kemudian saya mana jawab. tertulis? Aduh. Tolong kamu tunjukkan kepada saya di mana murid Yesus menulis pada saat Yesus memberitakan firman. Sedangkan di dalam Matius 9 nomor 9 bukti Yesus tidak memiliki murid yang berbicara pada menulis pada saat itu. Begini. Oke. Tolong kamu tunjukkan kepada Tentang saya Markus, di mana tentang- murid Oke, saya jelaskan di dulu ya. mana murid Yesus Kamu menulis diam. Saya jelaskan pada ya. Saya saat jelaskan ya. Yesus Saya memberitakan firman. Silakan. Kenapa? Oke. Kamu terlalu banyak pertanyaan satu pertanyaannya tentang Markus Ya karena dan- tidak ada kemudian yang kamu tentang jawab dengan akurat. Markus dan Lukas. Kamu cuma mengklaim. Mereka itu kamu diam dulu. Di jangan ngomong mana? terus kamu. Dengarkan kamu diam. pertanyaan kebiasaan saya. dulu begitu ya. Dengarkan Kamu ngomong terus. Kamu diam. pertanyaan Sekarang saya. giliran saya menjawab. Kamu Dengarkan bertanya, saya pertanyaan jawab. Kamu saya. bertanya, saya jawab. Oke? Pada saat Yesus menyampaikan firman, siapa muridnya yang menulis pada saat itu? Jawab. Baik. Saat itu tidak ada yang menulis. Ya. Nah, sudah. Tapi mereka Tidak ada yang bersama-sama. menulis. Mereka mendengar. Berarti kitab Sebentar, Matius ini saat bukan itu ditulis catatan bukan- murid Yesus. mereka Berarti tulis bukan buku saat Yohanes itu. ini Mereka- bukan catatan murid Yesus. Mereka Paham? menulis tidak saat itu, tapi setelah itu baru mereka menulis, ya. Dan ada Dari dalam mana Alkitab Anda tahu? mereka Dari mana bersama-sama. Anda tahu? Dari dia mana Anda tahu? tulis. Dari mana Anda dan tahu? Matius Yohanes. Dari mana Anda itu tahu? menulis. Emang seperti itu, karena Kok karena Anda pada yang saat- membuat penggarisan kok karena memang pada seperti itu? Saat itu. Dari mana? Dari mana Anda tahu? Saat itu, setelah Yesus naik ke surga, baru mereka menulis tentang Injil ini. Dan mereka Mana buktinya? Mana pengakuan penulis? Mana pengakuan penulis? Mereka Kalau menulis di seperti tempat itu yang adanya. berbeda, di tempat yang Mana, berbeda. mana? Tapi Pengakuan penulisnya yang mana? Yang mereka ceritakan semuanya sama, walaupun penulisnya di tempat mana? yang berbeda. Kemudian tentang Markus dan Lukas. Pengakuannya. Coba Matius aja dulu. Lukas, Matius dulu. mereka bukan murid Matius Yesus dulu, langsung. Tapi mereka Matius termasuk aja dulu, dalam, Matius. Mereka Di mana mereka termasuk dalam penulis 70 murid. Matius mengatakan Kamu itu, Silakan. kebiasaan, kamu diam, oke. Tentang Matius dan Lukas ya. Mereka ini bukan 12 Matius dulu, Matius. Matius ini murid Tuhan Yesus langsung. Dia menulis. Iya, itu Dia menulis- pengakuanmu sebagai oten. Bukan saya, tapi itulah Kalau begitu di mana Matius mengatakan itu? Di mana Matius mengatakan kalau dia adalah murid Yesus? Silakan. Matius Yohanes adalah murid Tuhan Yesus. Ya itu pengakuanmu yang saya tanya. Sementara Pengakuan pengarang Jangan mute-mute buku begini dong, Matius kalau dia murid Yesus itu di mana? Tunjukkan. Jangan surang begini dong. Kenapa saya mute? Nah, tentang Markus Lukas ini mereka Matius aja dulu. Enggak, saya sudah Matius jelaskan aja tadi dulu. Matius itu murid langsung Tuhan Matius Yesus. di mana Matius mengatakan kalau dia adalah murid Yesus? Dia Tunjukkan. itu termasuk dalam 12. Kamu baca sendiri 12 Itu murid Tuhan Yesus. pengakuan Matius, kamu Andreas, saja. Yohanes, Yakobus itu pengakuanmu Yesus. saja. Yesus Ndul. memiliki 12 murid. Itu 12 pengakuanmu, murid yang Ndul.
Jangan mute-mute dong. Matius dalam Yesus memiliki catatannya 12 di buku di bab pertama di Matius Yesus. itu, saudara, Jangan mute-mute jangan dong. egois Jangan mute-mute ente. begini. Saya nggak suka mute-mute begini. Jangan egois, jangan Saya jelaskan egois. dulu. Kamu tidak tahu. Yang saya minta adalah pengakuan pengarang Matius Kamu tuh kalau penyesat, dirinya makanya adalah saya murid kesini. Yesus itu tertulis di mana. Jangan mute saya ya. Silakan dengarkan dulu Oke. pertanyaan saya. Tunjukkan bukti kalau pengarang Matius itu mengakui kalau dia murid Yesus. Silakan. Dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia termasuk dalam 12 murid Itu Tuhan Yesus. pengakuanmu saja. Bukan pengakuan. Tuyul. Kamu bisa baca. Kamu bisa Google sendiri ya. Misalnya 12 murid Tuhan Yesus. Itu ada gitu loh. Kamu Google. Hai, saya minta pengakuan Matius, pengarang Yohanes, Matius. Hei, Tuhan Yesus. Itu sama murid Hey. Tuhan Yesus. Jadi gini. Tuhan Yesus. hei, Jangan yang mute saya dong, jangan minta suka begini dong, saya nggak suka. pengakuan Jangan panik penulis kalian, jangan panik, Matius jangan takut. kalau dia adalah murid Nggak Yesus usah itu panik. di mana Kalian, tertulis? oke, saya jelaskan. Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Dia juga mempunyai 70 murid. Ya. Termasuk Astagfirullahaladzim ya Allah ya Markus Karim. Lukas ini- Saudara. Markus Lukas Saudara. ini termasuk dalam Markus Lukas Kamu termasuk dalam 70 murid itu. tunjukkan kepada Dan kita di Markus- sini, woi, Bahlul, kau tunjukkan di sini pengakuan pengarang atau pengakuan wartawan yang tadinya tidak diketahui siapa nama penulisnya, belakangan baru dikarang kalau itu adalah tulisan Matius. Tunjukkan kepada kita Matius itu Ya, murid Yesus. sebentar. Ini sudah Nah, jadi turun dia. Halo. Ya. Halo. Ya, silakan, Kasihlah silakan. kesempatan. Kasih kesempatan. Kasihlah Saya kesempatan, jadi- dia yang tidak kasih saya Nah, jadi- kesempatan ngomong. Iya. Nah, Saya jadi juga saya memberikan udah dia dengarkan kesempatan sekian. ngomong panjang lebar tapi entah kemana-mana. Iya. Saya cuma minta Gini Bang. pengakuan pengarang Matius kalau dia murid Yesus itu tertulis di mana. Silakan. Gini Bang Juma, Jo, dengarkan ya, kasih kesempatan kita ngomong ya. Lah, Jadi dari kitab tadi aku Injil kasih itu- kesempatan, cuman kalian Jadi, ngeyel. saya mau bicara tak bisa. Dengarkan dulu saya bicara. Ya, jadi gini. Jawab, jangan curhat. Di mana pengakuan pengarang Jadi Matius kan, kalau dia aduh. adalah murid Yesus? Silakan. Ya dengarkanlah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah kitab Injil yang menceritakan tentang Yesus Kristus. Jadi Saya tidak tanya itu yang dengarkanlah saya dulu, tanya, saudara. Gimana kau nggak bisa kau yang diam, kami mulutmu kayak tanya macam mulutnya apa? pengakuan pengarang Kamu, Matius dengarkanlah dulu, kalau dia murid Yesus itu tertulis di mana? Dengarkanlah dulu Teung di kitab Lukas pun diterangkan, Lukas, Markus, Saya Yohanes, tidak tanya juga Lukas, diterangkan. yang saya tanya Matius. Iya Matius kan diterangkan di kitab Lukas, saling menerangkan ya. Teung lah kau nggak tahu. Pengakuannya pengarang Matius kalau dia murid Yesus itu tertulis di mana? Subaida. makanlah jagal babi itu biar pintar Marah kau. dia. Borok kali kau nggak bisa diam mulutmu. Saudara, jangan kau nipu-nipu di sini. Jangan emosi. Ini ilmu. Kita butuh pengetahuan. Anda mengatakan buku Matius adalah murid Yesus. Mana tertulis? Matius 1 diawali apa? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Isa, Isa memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda, saudara-saudaranya bla 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 bla. Dari mana? Kalian aja yang mengklaim bahwa ini adalah tulisan murid Yesus bernama Matius. Dulu kitab kau ini tidak ada namanya. Belakangan baru disebut kitab Matius. Tadinya nggak bernama, nggak bertuan kitab kau itu. Makanya di dalam Matius 9 nomor 9 diterangkan, aku melihat Matius duduk di rumah cukai. Lalu datang Yesus. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah denganku. Lalu Matius berdiri dan pergi mengikuti Yesus. Masolang generasi. Lukas sudah pasti bukan murid Yesus. Markus sudah pasti. Matius sudah terbukti bukan murid Yesus. Sekarang tinggal satu kandidat. Siapa itu? Pengarang buku Yohanes. Tinggal satu nih. Oh, jangan-jangan Yohanes ini murid Yesus. Oh, bukan. Apa buktinya? Tengok aja.
Apa yang diterangkan pengarang Matius tentang dirinya? Apakah dia murid Yesus? Tidak. Di mana tertulis itu? Aku adalah murid. Nggak ada. Nggak ada. Aku bersama dengan gurunda Yesus. Lalu kemudian aku begini dan nggak ada kayak begitu. Ini pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Theos, dan bersama-sama dengan Theos, dan Theos itu firman itu adalah Theos. Enggak ada di situ pengakuan pengarang. Buku Yohanes pun tadinya tidak punya catatan merek. Belakangan baru dikatakan, oh ini adalah buku Yohanes. Tadinya nggak ada. Pertama-tama tuh nggak ada. Setelah ada, yang pertama kitab karangan Yohanes, kitab karangan Matius, semua pakai karangan-karangan. Apa bukti? Kalau buku Yohanes bukan tulisan murid Yesus, baca Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Ayo. Apa itu? Seorang Yohanes memberikan kesaksian kepada kami. Berarti pengarangnya ini pihak ketiga, bukan pelaku peristiwa. Begitu juga Matius, bukan pelaku peristiwa. Jadi Lukas, Markus, Matius, Yohanes, empat-empatnya bukan penulis murid Yesus yang menulisnya. Catat itu baik-baik, Kristen-Kristen awam. Catat. Itu ilmu pengetahuan. Oke? Nah, lalu kemudian hujatannya tadi. Ketika berbicara tentang Nabi Isa, sekali lagi saya katakan, Nabi Isa tidak pernah bertemu dengan muridnya Yesus. Sedangkan yang dikatakan di dalam Matius 24, jelas murid Yesus bertemu dengan Kristus palsu. Bertemu dengan nabi palsu. Siapa yang bertemu dengan murid Yesus abad pertama? Paulus. Siapa yang bertemu dengan mengaku bertemu Kristus di dalam bilik? Paulus. Yang mengaku bertemu Kristus di dalam perjalanannya menuju ke Damsyik padang gurun siapa? Paulus. Siapa orang banyak yang disesatkan ini? Ya Kristen. Siapa lagi? Maka Kristen jelas terbukti mengikuti Kristus yang lain. Kalau Kristus anak Maria jelas adalah anak manusia. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus mengatakan bukan anak manusia. Antara anak manusia dan bukan anak manusia, apakah sama? Berbeda. Itu kalau kalian pakai otak. Memang berat. Karena kenapa? Kalian sudah terlanjur jadi Kristen. Dan ya jatuh cinta dan sayang dengan agama kalian yang ya happy-happy, nyanyi-nyanyi. Tak ada yang haram di dalamnya, semuanya halal. Siapa nggak mau? Tapi setelah kita bedah isi Bible kalian, ternyata terbukti di dalam kitab Anda itu ada dua Yesus atau dua Kristus minimal. Demikian. Jangan ngeyel lah, pakai otak. Assalamualaikum, Gurunda, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dinda, lanjut. Tapi Otan yang terakhir ini terguncang dia, nggak bisa apa-apa, kabur dia. Terguncang terakhir itu. Kalau pakai otak, kalau pakai ngeyel kayak tadi itu pantat ayam juga bisa. Pakai ilmu lah, pakai ilmu. Jangan emosi diskusi itu, santai. Atur napas, kalau dirasa-rasa emosi ya minum balsem. Maksudnya ambil air hangat, colek balsem, masukkan di gelas, aduk, minum. Biar tenang, relax. Gitu Bang Andi. Balsam. Balsam apa lagi gosok Korea wae? Iya. Aku siap, syukran sahabat. Lanjut Bang Andi. Silakan disapa teman-teman Kristen yang mau belajar. Ini buka kelas belajar gratis ya. Yang baru naik. Ini boleh nanya. Kasino, Picking, Kesia, silakan berbicara. Kesia ini Muslim apa Kristen? Kristen apa Muslim? Kristen. Oh, silakan kalau mau bertanya. Aku mau nanya nih. Coba diulang pertanyaannya, Mbak. Kesia suaranya kecil, coba digedein suaranya. Kecil kah?
Besarin suaranya, Dek. Oh itu pertanyaannya ke Bunda Rama katanya. Udah. Belum, suaranya kecil, belum. Hah? Mas Ika? Coba deketin itu udah mic-nya cukup, ke. Mbak, udah cukup. Silakan, udah. Mbak. Oke, lanjut. Udah ya? Ya. Udah. Sekarang bagus, lanjut. Jadi kok ada pertanyaan ya? Bagaimana kalian yakin tuh Nabi Muhammad membawa kalian ini kepada surga? Sedangkan orang tuanya saja ia tidak mampu membawanya ke dalam surga. Kan ada hadisnya kan? Orang tua Rasulullah itu berada di surga. Maaf ya. Orang tua Rasulullah kan berada di neraka kan? Rasulullah tidak mampu menyelamatkan kedua orang tuanya kan? Hadisnya sahih kan itu? Udah? Oke, Terus? tunggu ya, biar dijawab. Terus pertanyaan Silakan, saya Guru. kedua ada lagi. Mm-mm. Ini kan saya punya pacar kan seorang muslim. Kalau misalnya saya syahadat, karena lebih alasannya dominan menikah, karena mau menikah gitu kan. Apakah syahadat saya diterima? Itu aja sih Kak, dua. Oke, sudah? Sudah pertanyaannya? Sudah dua aja Kak. Oke, baik. Yang pertama, di dalam hadits yang Anda bawa di situ ada kata abun. Abun artinya ayah boleh, bapak juga boleh, rumput juga boleh, paman juga boleh. Sedangkan hadits yang dimaksud adalah kata abi atau abun yang artinya paman. Siapa paman yang dimaksud? Abu Lahab. Al-Quran mengatakan man ihtada fa innama yahtadi li nafsih wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha wa la tasiru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Itu kata Quran. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Rasul mana yang diutus kepada kedua orang tua Nabi Muhammad? Enggak ada. Sebelum Rasulullah Nabi Muhammad lahir, ayah telah meninggal. Berarti ayah tidak sempat mendengarkan risalah keislaman. Mati dia, selamat. Ibunya meninggal di masa Nabi Muhammad belum menerima wahyu. Mati, tidak ada wahyu, tidak ada rasul datang kepadanya. Meninggal, surga. Jadi yang dimaksud dalam hadis itu adalah pamannya Abu Lahab. Bahkan kalau Anda melihat dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 219, apa kata Allah? Dan aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi Nabi Muhammad dari Adam keluar dari tulang sulbi, berpindah dari sulbi yang lain ke sulbi yang lain ke sulbi yang lain sampai kepada sulbi Abdullah, ayahnya. Lalu dia keluar dari rahim ibunya Aminah. Aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang bersujud. Dari Nabi Adam keluar dari sulbi, pindah ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke Nabi Ismail. Ismail turun sampai ke Abdullah. Abdullah keluar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 219. Itu yang pertama. Tidak ada hukuman bagi orang yang tidak ada rasul diutus kepadanya. Tidak ada hukuman.
Allah tidak menghukum. Kayak mana mau dihukum? Wong tidak ada kemudian datang kepada mereka dalil-dalil. Kecuali setelah datang Nabi Muhammad orang masih menjadi Kristen, maka jelas neraka tempatnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau saya masuk Islam karena cinta, bukan karena keyakinan? Pada prinsipnya manusia itu lahir dalam keadaan muslim. Hanya orang bahlul yang mau dibodoh-bodohi oleh konsep dari barat, lahir dengan membawa dosa Adam. Itu tuyul. Gak ada kaidah yang membenarkan seorang bayi lahir dalam keadaan bawa dosa. Itu penipuan 2000 tahun lamanya berlangsung. Itu adalah penyesatan. Itu dosa yang diwariskan, kebohongan yang diwariskan secara turun-temurun. Ente lahir, sebelum ente balik, ente adalah manusia suci. Ente manusia suci. Jadi kalau hari ini kemudian Anda masuk Islam, berarti Anda kembali kepada fitrah. Kalau Anda hanya berpura-pura, berarti Anda jatuh dalam kemunafikan. Tapi kalau Anda kemudian masuk Islam menyatakan syahadatain, lantas Anda kemudian teguh pendirian, ya selamat. Masuk Islam artinya masuk keselamatan. Islam artinya damai sejahtera. Islam artinya selamat. Ketika Anda masuk Islam berarti Anda masuk ke dalam ruang lingkup selamat. Lalu apa lagi pertanyaannya tadi? Oke, jadi Masih ada? Silakan. jadi ini Kak Zuma berada di aliran yang sebelah ya. Saya seorang Yang muslim. sebelah kan kalau kita belajar ulama-ulama di Arab Saudi, terkhusus juga salah satu Khalid Basalam ya, ustaz kalian yang cukup terkenal ya, itu mereka tetap meyakini kalau ayahnya itu dari yang Bang Cuma itu tadi katakan itu bukan pamannya yang dimaksud, tapi ayahnya. Termasuk dengan ini mereka mengutip perkataan ulama-ulama di Arab Saudi ya, bahwa orang tua Rasulullah itu berada di neraka. Bagaimana Anda membantah hadis tentang ini? Saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab tadi. Ibunya yang di neraka. Bagaimana? Hadis yang Oke. tentang Rasulullah Baik. menangis. Baik. Ketika itu Rasulullah Sekarang saya mau menangis, tanya nih. Sekarang saya mau Rasulullah tanya. tidak bisa mendoakan ini. Sekarang saya tanya. Apa? Adakah hukuman bagi orang yang tidak diberikan aturan? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang aturan apa yang datang kepada kedua orang tua Nabi Muhammad? Tidak ada ya. Nggak ada. Lalu alasan apa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang memasukkannya ke dalam neraka? Nggak ada itu alasan yang nggak ada. Bahkan Al-Quran mengatakan kemudian, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan. Tetapi aku tidak akan menyiksa seseorang sebelum aku mengutus seorang rasul kepadanya. Ada nggak rasul yang diutus kepada kedua orang tua Nabi Muhammad? Tak ada. Yang ada itu Abu Lahab, Abu Jahal, datang rasul kepadanya. Siapa? Anaknya sendiri, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tetap kafir, kufur, tidak mau mendengarkan. Maka itulah yang dikatakan dalam hadis tersebut. Itu adalah pamannya. Abi. Apa artinya abi? Bapakku. Orang Arab kalau panggil paman itu panggil abi. Jadi kalau abi itu bukan berarti Itu bapak karena kandung Anda saja. mentakwil. Kenapa? Itu Anda sendiri kan mentakwil. Kata siapa? Yang itu. Kata siapa?
Long kedua orang tua Rasulullah ini Karena aliran kok aliran di pula? Arab Saudi Kristen kan yang ngomong. mereka Anda Kristen? Saya tanya dulu. Anda Kristen? iya. Oh, kalau Kristen kami nggak ragu. Orang manusia aja dibilangnya Tuhan. Apalagi kalau hanya memfitnah para ulama. Kami nggak ragu kalau Kristen. Tuhan aja difitnahnya. Fitnah Tuhan apalagi hanya manusia. Kristen itu adalah Loh, rajanya namanya apa, Bang? pendusta. Kristen itu rajanya pembohong, Kristen itu rajanya pendusta. Bayangkan aja nih, Tuhan aja nih, sabar. Tuhan aja dibilang turun ke bumi, isap puting. Itulah Kristen. Kristen itu rajanya pembohong. Sepembohong-pembohongnya setan, Kristen jauh lebih pembohong daripada setan. Apalagi kalau hanya sepele masalah seperti ini. Saya mendengarkan dari kiai-kiai, dari ulama-ulama yang ada di Arab. Nenekmu kiper. Mana mau kami percaya kalau sumbernya dari Kristen. Tuhan aja difitnah turun ke bumi isap puting. Tuhan difitnah turun ke bumi potong nonot pada hari ke-8. Tuhan difitnah turun ke bumi dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Kami gak heran kalau cerita itu datang dari Kristen. Kenapa? Kristen itu adalah pembual yang pernah ada di atas muka bumi yang tidak sanggup iblis mengalahkan bualan Kristen itu. Ada nggak kemudian orang mendengarkan iblis mengatakan penciptamu turun ke bumi menjadi manusia lalu dibunuh oleh manusia? Ada nggak setan mengatakan begitu? Nggak ada. Yang mengatakan itu adalah Kristen. Berarti Kristen lebih kesetanan daripada setan. Jadi kalau hanya informasi-informasi kayak begitu, nggak bisa saudara, nggak bisa kalian menipu kami, nggak bisa. Karena ada Al-Quran yang membentengi kami. Al-Quran yang menjelaskan itu. Al-Quran yang menjelaskan itu. Tidak ada Nabi datang kepada Abdullah. Tidak ada Nabi yang datang kepada Siti Aminah. Kedua orang tua daripada Nabi kami. Nggak ada. Wahai Abdullah, ibadah, sholatlah, puasalah. Nggak mau, nggak ada itu. Nggak ada. Wahai Aminah, berpuasalah, bayarlah zakat, naik haji. Nggak ada. Aturan apa? Nggak ada aturan. Mereka tidak pernah menyembah berhala. Ada nggak? Ada nggak yang bisa membuktikan kedua orang tua Rasulullah menyembah berhala? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak yang bisa membuktikan kedua orang tua Rasulullah makan babi? Menyembah Yesus? Ada? Nggak ada. Kedua orang tua Nabi Muhammad itu adalah orang penghuni surga. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka hidup di zaman patra. Zaman di mana tak ada kenabian datang pada mereka. Jadi kalau isu-isu hanya seperti daun bawang. Mana kami percaya saudari? Gak bisa kami percaya yang kayak gitu-gitu tuh. Oke, Ya. jangan percaya sama. Iya. Tapi bagaimana dengan pendapat ustaz di ini? Ustadz mana? Kalian kan Coba. Ustadz mana yang mengatakan? Ustaz Syafii Mana Basalama. pernyataannya coba? Tunjukkan di mana pernyataannya coba. Nah, terus apa yang menjadi Anda rujukannya cari coba? sendiri, bisa di YouTube, Loh kan? kok jadi saya ini kayak Paulus. Anda itu kelamaan nyembah anak orang. Kelamaan nyembah makhluk padang gurun. Jadi kayak gini. Di dalam diskusi lintas agama, ketika kita menyajikan sebuah materi, apalagi bersinggungan tentang agama lawan diskusi, maka kewajiban kita itu membawa data, Cak Ayu. Oke, Kau saya cuma cari mengatakan, datanya. cari sendiri. Oh, itu bukan tipe Islam. Kalau saya mengatakan, Paulus mengatakan Kristen itu adalah anjing dan babi, saya kasih data. Contoh, 2 Korintus 2, nomor 20, 21, 22. Paulus mengatakan Kristen itu adalah anjing dan babi. Itu data. Itu data. Di manakah Paulus mengatakan Kristen itu anjing dan babi? 2 Korintus 2 nomor 20 sampai nomor 22. Itu baru data. Jadi kalau saya berbicara tentang kekristenan, saya punya literasi, saya punya data. Kalau Anda berbicara, cari sendiri.
Wah, kayak pendeta ente. Di Islam tidak kenal yang kayak gitu. Itu kelas orang nggak waras itu. Berbicara tentang sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Oke? Jadi kalau kata Paulus, kalau ada Kristen yang keluar dari Kristen, itu sama seperti anjing yang makan muntahnya sendiri. Sama seperti babi yang kembali ke kubangannya. Itu kata Paulus. Jadi Paulus ini sadis juga sih sebenarnya. Begitu saudari. Jadi kalau Anda mau membahas Islam, bawa sumbernya dari mana. Karena biar bagaimanapun saya lebih percaya kepada Al-Quran. Al-Quran saya lebih menyuarakan hal yang nabiku terima wahyu dari Tuhannya. Begitu saudari. Berbeda dengan kalian. Dan satu kelebihannya orang Kristen ini, saudari siapa namanya? Kelebihan Kristen itu satu. Kalau membahas Islam, wah paling kritis. Wah sampai hadis-hadisnya pokoknya wow. Wah. Tapi giliran Bibelnya yang dibahas, ente eleheng ente. Bahas Islam pakai akal. Bahas Kristen pakai anus. Itulah kalian. Kalau dibahas kenapa Yesus nete? Oh itu kan kampret. Itu Kristen tuh. Tapi kalau bahas tentang Islam di dalam hadis Bukhari, volume sekian, nomor sekian, halaman sekian, alinea sekian, di bait sekian, paragraf sekian, mengatakan, bah, mantap kali. Giliran ditanya, kenapa Tuhanmu iseng turun ke bumi isap puting? Apa nggak ada pekerjaan lain? Itu kan karena sebagai manusia dia juga ingin coba-coba toh. Langsung error. Tapi kalau Islam yang dibahasnya, wah ada ulama, wah seperti pakar kalau Islam. Tapi giliran agamanya yang dibahas, mate meja. Tak ada kemudian perlawanan. Dibilang kalian menyembah Kristus yang bukan anak Maria, datanya sudah lengkap, masih juga ditolak. Masih ditolak. Giliran menuduh orang tua Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, dikasih dalil bantahan Al-Quran lagi yang kita pakai, masih juga ngotot. Padahal Allah mengatakan apa? Wa taqallubaka fis sajidin. Wa taqallubaka fis sajidin. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Itu kata Quran. Bang Zuma izin menambahkan boleh sedikit Bang? Silakan Adinda, silakan. Jadi pendapat Bang Zuma mengenai paman Keisa itu, beliau itu berdasarkan Quran. Nah ini bisa kita lihat nanti. Nah izin ya sebentar. Dibesarin. Gimana caranya ya? Nah ini nanti di surah Al-Baqarah ayat 133. Jadi penjelasan Bang Juma itu ada dasarnya. Dalam Al-Baqarah ayat 133 dikatakan apa? Angkuntun suhada ishadarati Ya'qub wal mauta isqala libanihi ma ta'budun min ba'di qala a'budu ilahaka wa ilaha abaika. Jadi Ibrahim. Di sini terjemahnya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Maka ketika ia berkata kepada anak-anaknya, perhatikan, Yakub itu berkata kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya merespon, memberi jawab, apa yang kamu sembah sepeninggalnya? Nih anak-anaknya, mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Maksudnya Aba. Di sini keluar kata Aba tuh. Siapa aja? Ibrahim dan Ismail. Nah ini perlu diketahui bahwa dalam Arabik itu luas.
anaknya Yakub kepada Ismail, Ismail ini jatuhnya paman. Aman. Dan Ibrahim itu jatuhnya kakeknya malah. Kakek. Jadi Yakub Disebut punya Abah. anak-anak, nah, disebut Abah juga. Jadi ketika Bang Zuma menjelaskan bahwa itu kepaman, itu sudah benar. Tidak bertentangan dengan teks Arabiknya, memang seperti itu, Dek. Jadi Islam itu penjelasannya luas dan Bang Zuma sudah tepat menjelaskannya, karena anaknya Yakub itu jatuhnya tuh paman kepada Nabi Ismail, kepada Ismail. Jadinya dia pun diksinya memakai apa? Abah. Begitu, Dek. Terima kasih Bang Zuma. Masya Allah. Sama-sama Dinda, Masya Allah. Jadi anak Yakub memanggil pamannya Ismail dengan panggilan Abaika Ibrahim wa Ismail. Wah, mantap kali. Jadi saudari Keisa, kalaupun kami kurang di dalam menjelaskan atau menurutmu keliru dalam menjelaskan, itu oknum. Tetapi Al-Quran tidak akan mungkin punya kelemahan. Gak mungkin punya kelemahan Al-Quran itu. Begitu Jo. Pergi membawa rasa malu. Bukan cuman kabur saja. Pergi dengan membawa rasa malu. Aduh gimana. Aku ingin mencobai, ingin menjatuhkan. Tapi ternyata aku yang jatuh. Bagaimana mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi? Naik lagi kembali. Ayo, mungkin masih ada pertanyaan. Silakan. Ya, mungkin mau mencoba membenturkan dengan ulama siapa lagi? Silakan. Ada yang di belakangnya itu yang menyuruh Ya, dia silakan, pertanyaannya. Mbak Ada Cesa. yang di belakangnya. Oke, anggaplah itu paman ya. Berarti Kak Zuma ini berada di aliran sebelah ya? Aliran sebelah. Ibu itu. Emang Katolik sama Protestan. Terus bagaimana ini? Ini Terus bagaimana prinsip dengan Belanda di hadisnya? bawah ini. Prinsip adu domba. Mental penjajah. Iya lanjut, saudari. Ini hadisnya ya. Nah, tuh kan. Pas Coba lah. Muhammad Kalau hadis. Kristen bertanya itu hadis. Seakan-akan mereka pakar. Lalu sahabat bertanya, Hmm. kami menangis lantaran engkau menangis. Hmm. Lalu Nabi berkata, ia berada di kuburan ibunya, Hmm. Aminah ya. Mana Terus dia hadisnya? berkata, Tunjukkan aku coba. minta izin pada Robku untuk Coba. bolehkan menziarahi kubur ibuku. Lantas aku Coba diizinkan. hadisnya tunjukkan. Coba tunjukkan hadisnya. Bentar Coba ya. tunjukkan hadisnya. Iya. Semakin Ya, patah seperti arang yang mereka. layar teman-teman. Semakin patah arang mereka ini. Habis patah arang, patah tulang nanti nih. Lalu Bang Andi. Ya, kalau udah patah tulang ya nggak ada lagi harapan untuk hidup. Gitu Bang Andi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mila. Siap. Waalaikumsalam Bunda. Adapun misalnya kalau hidup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. adapun misalnya kalau hidup ya hidupnya sia-sia. Hadisnya tuh Ditampilkan, riwayat ditampilkan Mbak. Muslim 976 sampai 977. Apa itu?
itu dari Abu Hurairah berkata Nabi Hadisnya gimana hadisnya? Hadis riwayat siapa? Dari Abu Hurairah berkata Iya. Nabi pernah menziarahi kubur ibunya. Lalu beliau menangis dan membuat orang yang berada di sampingnya juga turut menangis. Kemudian beliau bersabda, saya tadi meminta izin kepada Rabbku untuk memohon ampun baginya. Tetapi saya tidak diberi izin. Dan saya meminta izin kepadanya untuk menziarahi kuburnya. Kemudian Allah memberiku izin. Iya. Berziarahlah karena ziarah kubur dapat mengingatkan kematian. Betul. Jadi gini, boleh tambah sedikit nanti Bang Zuma tambahkan ya. Silakan, Dinda, silakan. Jadi dalam penjelasannya dari Syekh atau penjelasan nanti bisa dilihat di Haisiyah Al-Bajuri dalam kitabnya dari Ihya Kutub Al-Arabiyah. Dalam penjelasannya, ketika Rasulullah SAW itu ingin ke kuburan ibunya untuk memohon ampun, itu Allah tidak memberikan. Kenapa? Perhatikan diksinya memohon ampun. Beliau, ibunya Rasulullah SAW itu berada di masa fatrah, nggak ada dosa di surat. Jadi kalau tadi Bang Zuma tuh apa? Al-Isra 15 ya Bang yang menjelaskan gitu kan? Iya, bahwa betul. Allah tidak akan menghukum suatu kaum di mana belum ada utusan yang sampai kepadanya. Jadi untuk apa Rasulullah SAW itu memohon ampun kepada ibunya, sedangkan beliau hidup di masa Nggak ada fatrah? dosa. Gitu loh. Kalau hanya untuk sekedar mengunjungi makam, Allah akan izinkan karena itu mengingat atau nasihat tentang kematian kan gitu ya Bang Dayah. Jadi Benar. penjelasannya seperti itu Dek. Gitu. Iya. Tapi itu kan dalil yang digunakan bahwa ibunya berada di Ibu Iya. Ini dalil Wahabi. Allah karim. Itu kan dalilnya. Kalau udah dijawab, jangan ngeyel Bukan lah. yang menolak ya. Menolak hadis itu. Bukan menolak. Gimana jelasinnya Bang Zuma Itu ya? Anda. Iya, saya jelaskan. Saya jelaskan ya, Dek ya. Saya jelaskan. Hah? Anda yang mau menjelaskan? Oke, silakan jelaskan. Oke, tapi Anda punya alat di gatok kepala untuk menerima kan? Insya Allah kan ya? Iya. Ya. Oke. Baik. Jadi gini. Ketika di dalam Al-Quran mengatakan begini. Bahwasanya Nabi Muhammad menerima wahyu. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi isnillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uk fastaghfarullah wastaghfara lahumus rasul lawajadullah tawwabar rahima. Dan aku tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Nabi Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nabi Muhammad diberikan tiket untuk kemudian mendoakan, memohonkan ampun kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, zaman kerasulannya, zaman kenabiannya. Niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat. Jadi Allah mengatakan tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati. Sekarang pertanyaannya, ada nggak rasul yang diutus kepada kedua orang tua Rasulullah? Gak ada. Berarti kedua orang tua Rasulullah tidak ada hukuman neraka bagi mereka. Kenapa? Tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan. Bagaimana mungkin menghukum orang yang tidak mengalami kemudian pelanggaran? Lalu Allah mengatakan terkait dengan doa. Justru Rasulullah mengajarkan, Rabbi ghafirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minin wal mu'minat
wala tazidil zalimina illa tabarah. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah ibuku, ampunilah bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Itu ada kok. Ada. Doa untuk abah, untuk ibu, ada dalam Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin seorang di luar imannya Islam ingin menggurui kami di sini dengan membawa berarti kalian berseberangan? Enggak ada itu. Bahkan Al-Quran menjelaskan begini tentang Nabi Muhammad, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Ini Allah katakan. Nabi Muhammad dijelaskan oleh Allah bahwasanya beliau tidak akan mungkin kemudian mengalami sesuatu yang mampu merusak dan mencederai hatinya. Bahkan di dalam Al-Quran juga dikatakan di dalam surah 93 ayat 5, Allah kemudian mengatakan di dalam Al-Quran, apa dikatakan? Allah menjadikan Nabi Muhammad ini menjadi orang yang berbahagia. Pasti Tuhan akan memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Nabi Muhammad, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas, engkau akan menjadi bahagia. Lalu bagaimana mungkin Allah ingin menyakiti hati Nabi Muhammad dengan membiarkan kedua orang tuanya di neraka? Enggak mungkin. Allah sudah menjanjikan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu akan melimpahkan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas karenanya. Apakah mungkin Nabi Muhammad bisa puas ketika orang tuanya di neraka? Enggak. Maka dari itu, apapun yang saudari ini bawa, Allah telah menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan terus-menerus anugerah kepada beliau sehingga beliau menjadi senang, sehingga beliau menjadi bahagia. Di antara kemudian pemberiannya tentu adalah membawa kedua orang tuanya bersamanya ke dalam jannah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas, wahai Nabi Muhammad. Karunia sehingga engkau puas, engkau bahagia. Jadi apa ya yang saudari bawa itu bagi kami hanya mainan saja, mainan orang-orang yang tidak memahami Al-Quran dengan baik. Bolehkah kemudian saya bertanya balik, wahai Kisanak? Oke. Boleh tak? Boleh. Apa hukuman bagi orang yang tidak mengibadahi, menyembah Yesus? Menurut Kisanak. Hukuman apa? Apa hukuman bagi manusia yang tidak menyembah Yesus? Neraka atau surga? Dijawab Kisanak. Apa akibat orang yang tidak menyembah Yesus? Surga apa neraka? Neraka. Tolong tunjukkan di mana Maria yang melahirkan Yesus menyembah Yesus. Kalau tidak ada, berarti ibunya Tuhan Anda tempatnya di neraka. Saya minta dalil, waktu dan tempat, disilahkan. Kalau tidak bisa menjawab, call pendeta. Ya, saya hanya ingin bukti di mana Maria yang melahirkan anaknya, menuhankan anaknya. Anakku sayang,
yang adalah Tuhanku sendiri. Tolong tunjukkan di mana Maria menuhankan anaknya. Kalau tidak, sesuai dengan ucapan Kisana, Maria yang melahirkan Tuhan yang Kristen ternyata adalah penghuni neraka. Silakan, saya tunggu. Tajam tadi, tajam. Tadi tajam kali. Menghantam ke jantung katanya. Sekarang tumpul. Ayo, seorang ibu tanpa suami mengandung 9 bulan dengan susah payah. Melahirkan, membesarkan. Lalu ketika anaknya dewasa, dia dituntut untuk menyembah sujud, menyembah anak kandungnya sendiri. Kalau tidak menyembahnya masuk ke dalam neraka. Ini Yesus anak durhaka. Oh, dia masuk surga. Apa alasannya? Ibunya Tuhan. Nepotisme, dosa Yesus. Ayo, tunjukkan dalil. Di mana Maria menyembah anak kandungnya sendiri? Anakku sayang, cepatlah besar anakku. Besok kau akan disembah. Cepatlah besar wahai bayiku. Engkau Tuhan yang menciptakan. Ya, dalil silakan. Lukas. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Lukas di mana? Bergembira karena Allah juru selamatku. Ya, di mana itu tertulis? Di mana Maria mengatakan itu? 46 sampai 47. Lukas berapa? 46 sampai 47. Lukas 46. Kayak mana maksudnya? Lukas 1 46 47. Oh, Lukas 1. Lukas 1 nomor 46 47. Iya, ya. Baik, kita baca. Oke, kita baca ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, bukan karena Yesus di sini, Dek. Dia menyadari bahwa ia sendiri memerlukan juru selamat. Enggak ada di situ dia membahas anaknya. Itu tidak membahas tentang Yesus, Dek. Maria itu memang adalah orang yang taat menyembah kepada Tuhannya, yaitu Bapa atau Elohim. Itu dia tidak sedang memuji anak kandungnya. Kalau Anda baca Lukas 1 nomor 46 sampai 56, itu tidak ada kaitannya dengan Yesus, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Itu tidak sedang memuji Yesus. Itu tidak sedang memuji Yesus. Itu berbicara tentang Elisabet, tentang Zakaria ketika kemudian Maria datang kepada mereka. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjak anak yang ada di dalam rahim dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, didekatinya, diberkatilah engkau di antara semua perempuan yang dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku kemudian datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya.
karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Apa ini? Mana Yesusnya, mana? Mana Yesusnya, Dek? Mana dia memuji Yesus sebagai Tuhannya, mana, Dek? Matius Mana? 2. Ah, Matius 2. apa? Matius 2:11. Matius 2. Kita baca Matius 2, teman-teman. Oke. Kita baca Matius 2. Apa kata Maria sampai di sana? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan memperhatikan kepadanya serta emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan itu. Baik, kita uji dalilnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea, lalu kemudian di zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur dan bertanya-tanya di manakah dia Raja Yahudi yang dilahirkan itu. Kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya kemudian semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah hal-hal itu mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan, aku pun Herodes akan datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka cita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda yang bersama. Yang menyembah di sini bukan Maria, Dek. Yang menyembah ini adalah orang-orang Majus, penyembah api. Yang saya minta Maria, ya. Meskipun tidak secara eksplisit menyembahkan, tapi dia kan menjadi saksi. Loh, yang menyembah, yang saya minta, di mana dalilnya Maria menyembah anaknya, Dek? Ini yang menyembah ini orang-orang Majus, penyembah api. Jadi kalau Anda itu menyembah Yesus berarti Anda pengikut orang Majusi. Ibunya, Dek. Di mana ibunya Yesus menyembah Yesus? Di situ kan ia menjadi saksi. Ya, yang saya minta di mana? Kalau saya melihat benar enggak ini Dinda Kuriosmoto? Bahasa Yunaninya di situ apa? Proskuneo. Benar enggak? Apa arti proskuneo itu? Iya benar Bang Suma, proskuneo itu. Ketahuan deh. Ternyata bukan menuhankan deh, tetapi menghormat. Mereka kemudian menghormat kepada Yesus, bayi Yesus. Di situ proskuneo artinya bersimpu di depan orang itu yang bernama Yesus. Masya Allah Bunda Mila. Itu deh. Proskuneo itu artinya apa? Bukan menyembah, bukan mengibadahi, bukan mentuhankan, tetapi penghormatan. Sama seperti ketika kami umat Islam bersimpu di hadapan kedua orang tua kami. Itu kami sujud di depan kedua orang tua kami. Sama yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Aduh, gimana dong? Jadi belum terbukti ya. Belum ada bukti kalau kemudian Maria menyembah Yesus.
Dengan kata lain, sementara ini kita mengambil kesimpulan, ibunya Tuhannya Kristen berada di neraka, sesuai dengan saudara kita mengatakan siapa yang tidak menyembah Yesus di neraka, ternyata Maria tidak menyembah Yesus. Dengan kata lain, terbukti Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen ada di neraka karena dia tidak menyembah anaknya sendiri. Ini Maria ibunya Yesus lagi bisik-bisik ke saya nih. Saya barusan Apa angkat katanya teleponnya. Gurunda? Ya, Maria, ada apa Bu Maria? Kamu itu bandel. Kenapa Bu? Yang mereka sembah itu bukan anakku Bang Zuma. Yang mereka sembah itu Kristus yang lain. Kenapa kamu bilang mereka menyembah anakku? Saya aja. Yang paling tahu tentang anakku itu saya. Saya yang mengandungnya 9 bulan Bang Zuma. Saya yang membersihkan nya, saya yang cebokin dia, saya yang mandikan dia, saya yang gantikan popoknya, bajunya. Saya sendiri nggak nyembah anakku. Jadi yang mereka sembah itu bukan anakku. Berhenti kau mengatakan itu Bang Zuma. Udah ya, dadah, bye. Iya Bu, maaf. Gitu. Kata Ibu Maria, saya yang lebih tahu anakku. Kalau ada penyembahan kepada anakku, maka orang pertama yang menyembah adalah aku. Karena Roh Kudus itu datang kepadaku pada bulan ke-6. Roh Kudus datang kepadaku memberitakan tentang lahirnya anakku. Dan kata Roh Kudusnya, yang maha tinggi menaungi engkau. Saya yang lebih tahu. Kalau ada penyembahan kepada anakku, manusia pertama yang menyembah anakku itu adalah aku. Tapi aku tidak lakukan Bang Suma. Mereka itu bukan menyembah anakku. Makanya ketika anakku nanti datang kedua kalinya, mereka semua diusir. Coba Bang Suma baca dalam Matius 7, 22-23. Enyahlah daripadaku, kalian semua Kristen adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Oh begitu ya Bu? Iya. Oh ya. Jadi ternyata yang Kristen sembah menurut ibunya Maria bukan anak Maria katanya, tapi Kristus padang gurun yang datang kepada Nabi Paulus. Demikian. Hah? Masih ada juga? Lukas Apa? 1:43 masih. Lukas 1. Lukas 1. Ini Lukas ngarang dari mana Lukas ini? Dari mana Lukas ambil data kemudian Maria menyembah anaknya? Dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahim dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara yang diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhan? Samanya cerita itu tadi adik. Sama. Yang di Matius tadi itu samanya cerita ini. Saling nyontek. Antara Lukas dengan Matius saling nyontek tulisan. Sama. Sama itu. Menunjukkan dia mengakui keilahian Yesus. Maka dalam Mana ada keilahian? Allahu Akbar. Orang dikandung sama seorang wanita disebut unsur keilahian gitu. Alamak. Inilah kalian. Betul-betul. Masa ada keilahian dikandung sama manusia? Mama rusak otak. Sementara hal sepele mengenai kata abi aja kamu menjauh dari Islam. Tapi Tuhan masuk ke dalam rahim wanita. Kamu gak mau menjauh dari ajaran seperti itu. Otakmu rusak, rusak. Otak, gangguan. Gangguan otak. Gangguan otak. Suma gampang ngomong gitu karena kan Bang Suma lahirnya dari lahir kan Muslim kan? Ya Muslim tapi ajarannya masuk akal. Lah ente. Ajaranmu gak masuk akal kok dipertahankan piye toh? Saya seorang Muslim, Masa sulit lahir menjadi seorang Muslim, dalam keadaan sebagai Muslim, memantapkan kemusliman saya dengan proses berpikir. Lah ente, adakah ente berpikir Tuhan datang masuk ke dalam rahim seorang wanita? Apakah itu proses berpikir? Proses mematikan akal, iya. Saya seorang Muslim dan ajaran saya masuk akal.
ente seorang Kristen dan ajaranmu tidak masuk akal. Oke, bagaimana kalau seandainya Bang Suma lahir dari keturunan Orang Kristen. pasti Bang Suma jadi apologet Kristen. Oh, jangan bilang gitu. Saya kalau terlahir dari rahim seorang Kristen, maka saya akan membuat 30 rumah di depanku, di kiriku, di kanan belakangku ikut menjadi Muslim. Kenapa? Karena saya tahu Yesus mengajarkan di dalam Bible, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Bagaimana mungkin seorang Bang Suma akan bertahan di ajaran Kristen? Bagaimana mungkin? Mustahile. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan masuk gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan Natalan. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat. Bagaimana mungkin saya mau bertahan di agama yang tidak ada dasar pijakannya kepada Yesus? Kecuali dari kecil saya dikasih makan oleh orang tua saya babi, anjing. Sebabnya saya karena makan makanan yang sering dipersembahkan kepada sembahan-sembahan atau kepada berhala-berhala, maka otak saya bisa tertutup lemak babi. Tapi selama ada serpihan cahaya ilahi dalam diri saya berupa akal dan hati, insya Allah saya akan keluar dari agama Kristen meskipun saya lahir dalam keadaan berada dari rahim seorang Kristen. Sederhana pola ini, sederhana. Apa itu? Gunakan akal. Cobalah gunakan akal. Apakah Anda masih mau jadi Kristen kalau Anda menggunakan akal? Mustahil. Orang Kristen itu menggunakan akal ketika berbisnis, berdagang, ya, jual-jualan, itu baru gunakan akal. Menghitung, belajar matematika, fisika, ekonomi, itu pakai akal. Tapi giliran berbicara tentang keyakinan Kristen, akal tiba-tiba kemudian kejang-kejang gak dipakai. Gak mungkin dipakai akalnya orang Kristen kalau sedang berada dalam posisi keimanan. Gak mungkin. Kenapa? Karena agama Kristen itu tidak satu ruang lingkup dengan akal. Agama Kristen hanya bisa bisa dianut sama orang yang lihai mematikan akalnya dalam keadaan beragama. Bagaimana mungkin menyembah kepada sesamanya makhluk? Bagaimana mungkin percaya ada Tuhan datang mati dibunuh oleh manusia? Bagaimana mungkin percaya dosa-dosa yang ditumbalkan adalah manusia yang adalah Tuhannya sendiri? Itu mustahil. Kalau ada Tuhan menjadi manusia, maka ibunya juga Tuhan. Kenapa? Karena dia ibunya Tuhan. Sepupunya pun Tuhan. Kenapa? Karena dia sepupunya Tuhan. Tantenya pun Tuhan. Kenapa? Karena ponaannya adalah Tuhan. Coba, anak Tuhan adalah Tuhan, tantenya Tuhan adalah Tuhan. Tidak mungkin ada kambing tantenya Bom-Bom. Bom-Bom berkata, aku bangga jadi seorang manusia. Kenapa? Karena saya punya sepupu seekor sapi. Gak mungkin, sepupunya Bom-Bom pasti manusia. Adiknya Bom-Bom pasti manusia. Bapaknya Bom-Bom pasti manusia. Begitu juga anak-anaknya Bom-Bom. Sepupunya, kakeknya, buyutnya pasti manusia. Ketika Yesus Anda katakan Tuhan, maka seluruh keluarganya adalah Tuhan. Ayo. Ente siapa? Yohanes. Sepupunya Tuhan. Mau kemana sepupunya Tuhan? Mau ke sana. Kok pincang? Bisul di pantat bang. Sepupunya Tuhan kok bisulan? Gak ada itu konsep itu, gak ada. Itu hanya dianut oleh ajaran pagan. Tuhan jadi manusia, Tuhan dibunuh manusia, Tuhan menebus dosa pakai darah manusia. Itu gak ada. Ajaran siapa itu? Adakah Yesus mengajarkan itu? Enggak. Kecuali Kristus yang keluar dari kubur. Itu yang mengajarkan hal-hal aneh yang kemudian menggunakan atas nama Yesus.
Saya kira begitu Saudara Keisa, lembutkan hatinya. Kami bukan menghina, kami hanya mendudukkan perkara merah-merah, hitam itu hitam, putih itu putih. Kalau misalnya yang saya sampaikan ini ada keliru, silakan dibantah. Kalau ada yang kemudian perlu diluruskan, silakan diluruskan. Suara saya memang begitu, keras, lantang, tegas, apalagi kalau berbincang dengan seorang wanita cantik seperti Bunda Rahma. Ini nggak di-kick ya, ini nggak di-kick, dia kabur sendiri, nggak ada yang nge-kick di sini. Dan mohon teman-teman Muslim batalkan permintaan naik ya, batalkan dulu biar teman-teman Kristen dulu ini 2 slot yang naik. Moderator tolong dibantu dicentang karena HP Akang ini berat ini untuk scroll kalau banyak yang minta naik. Banyak banget ini yang minta naik. Yuk teman Kristen dulu yang naik. Tadinya pengen ngebenturin sesama ulama ini Gurunda kayaknya. Enggak, itu memang teman-teman kita dari yang mengatasnamakan diri mereka Wahabi, memang ada yang beranggapan seperti itu. Oh iya betul. Cuma tadi awalnya dia kan mau ini nikah sama Muslim. Awalnya itu kan yang bawa narasi itu dia. Iya, mudah-mudahan dengan penjelasan kita betul-betul dia mu'alaf dan menikah jadi seorang muslimah. Amin. 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 Tapi Pak, Nah, ini ada saudari Waduh. ini Mbak David. David Beckham. Mbak David. David Beckham. Bukan Mbak, Gurunda, Tante. Oh, Tante David. Waalaikum. Adakah? Ketemu lagi. Iya. Ini nih Bang Cuma. Apa? Boleh bertanya? Boleh. Silakan Bang Hadi dijawab. 3 jawabannya. Oh 3 katanya Bang David. Pasang besok. Orang nggak nanya dia apa gitu. Bang. Ya. Gimana Pit? Ada keluhan? Ya. Kencing belum lurus, Om. Sakit persendian apa? Sakit apa Pit? Encelop. Atau apa urat? Semua bisa Orang dioperasi. nggak bisa ketutup. Korengan. Bisulan. Iya, kena Roh Kudus nih. Mati Mija. Bang David ini kemarin yang nggak percaya dengan Yesus Tuhan itu ya, Bang David? Percaya, cuman masih belajar Islam, mau belajar Islam dulu. Tanya aja Bang, tanya aja. Ya, maksud kenapa gitu Allah itu menciptakan Nabi Isa itu tidak seperti sama Nabi Adam gitu, biar tidak jadi fitnah gitu kan kalau dilahirkan tanpa ayah gitu. Ya itu aja. Itu tujuannya untuk menjadi tanda bagi Bani Israel, pelajaran bagi Bani Israel, bahwa ternyata pencipta langit dan bumi itu mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Gitu saudara. Ya cuman kan nasibnya nasib Nabi Isa itu kan malang gitu bang nasibnya. Kenapa malang? Ya kan dituduh Cina gitu. Ya semua nabi mengalami hal yang sama. Fitnah. Kenapa demikian? Karena itu tadi manusia memiliki 3
keadaan. Pertama, makhluk intelijensi. Yang kedua, makhluk memiliki kehendak bebas. Yang ketiga, manusia itu diuji. Pada saat kemudian manusia itu memiliki kecerdasan, dia bisa membuat apa saja. Dia bisa menciptakan satu keadaan yang tadinya baik menjadi buruk, yang tadinya buruk menjadi parah, yang tadinya parah menjadi hancur, lebur. Itu manusia. Dia bisa menghancurkan bumi ini. Itu manusia. Saking hebatnya manusia itu. Kemudian manusia memiliki kehendak free will. Kemampuan yang dipunya, kecerdasan yang dia punya, bisa dibawa kepada jalan yang baik, bisa dibawanya kepada jalan yang tidak baik. Kemudian ketika manusia ini kuat, ketika manusia ini memiliki kehendak bebas, ada yang disebut ujian. Manusia itu makhluk yang diuji oleh Allah. Ada nggak kambing diuji? Misalnya kambing itu diuji dengan kekurangan harta, tak adanya rumah. Apakah itu ujian bagi kambing? Enggak. Tapi manusia ini bagian ujian semua. Tak ada rumah ujian, tak ada baju ujian, tak ada makanan ujian, tak ada istri ujian, tak ada anak ujian. Serba ujian. Di samping dia diuji, dia punya dua keadaan. Bisa jadi perampok, bisa menjadi orang baik. Di samping itu, dia juga memiliki kecerdasan. Bisa menipu, bisa jadi orang munafik, berpura-pura baik. Kenapa? Karena dia punya kecerdasan. Maka oleh karena itulah Allah mengutus para nabi untuk meluruskan mereka. Nabi yang lahir tanpa ayah sudah diberitakan kepada mereka, tanpa ibu, tanpa keduanya sudah diberitakan kepada mereka. Tapi toh tidak beriman. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad yang punya ayah tidak punya ayah diimani, yang punya ibu yang tidak punya ibu diimani, yang punya keduanya diimani, yang tidak memiliki keduanya juga diimani. Itulah Islam. Indahnya Islam itu di situ. Kami beriman kepada Nabi Adam alaihissalam, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Hawa, wanita yang mendampingi Nabi Adam alaihissalam. Kami beriman. Jadi kami tidak punya penyakit hati. Nabi-nabi yang datang kemudian itu adalah nabi-nabi yang diutus kepada para umatnya masing-masing. Dan kami beriman. Indahnya Islam itu. Gak ada penyakit hati di situ. Begitu Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, difitnah, dihujat, disudutkan, direndahkan, dihinakan, dikucilkan. Islam datang sebagai pembela. Indah Islam itu. Ketika orang Kristen mengatakan Nabi yang lahir tanpa ayah itu adalah Tuhan yang nusul jadi manusia, kami hadir sebagai orang Islam meluruskan kaidah itu. Itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Ketika orang Kristen datang mengajarkan dengan bangganya, Yesus Kristus ditampar, diludahi, diseret, ditonjok, kemudian ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh. Umat Islam datang meluruskan, bukanlah kemudian manusia suci ini yang diperlakukan aniaya seperti itu. Umat Islam tak ada beban. Karena sifatnya umat Islam ini hanya membersihkan apa yang menjadi pengingkaran orang-orang terhadap para utusan Tuhan. Itu indahnya Islam itu di situ. Sementara kalau menjadi Kristen harus beriman Tuhannya sendiri yang diseret, Tuhannya sendiri yang ditampar, Tuhannya sendiri yang ditonjok, Tuhannya sendiri yang diperebutkan pakaiannya hingga telanjang, Tuhannya sendiri yang diludahin mukanya, Tuhannya sendiri yang dibilangi gila, Tuhannya sendiri yang digantung, Tuhannya sendiri yang dibunuh. Dan mereka bangga. Penghinaan demi penghinaan menjadi penistaan. Itu menjadi satu kebanggaan bagi Kristen. Kan celoko. Penghinaan terhadap Yesus adalah satu kebanggaan bagi Kristen. Kenapa itu namanya? Islam datang membersihkan Yesus dari segala fitnah itu. Indah kali Islam ini sebagai pahlawan para nabi. Maka yang muncul ketika seorang Kristus yang adalah orang yang dikasihi, orang yang disayangi, pembawa kebenaran,
jalan menuju kepada keselamatan. Difitnah, dihujat, Kristen bertepuk tangan. Tapi Islam bersedih. Dan Islam mengambil bagian untuk membersihkan oknum tersebut dari fitnahan-pinahan tersebut. Justru yang nampak adalah Kristen itu anti-Kristus. Begitu saudaraku David. Kemenangan itu ada di pihak kami. Kenapa? Karena kami tampil sebagai pembela dari fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh agama Kristen terhadap Yesus Kristus. Padahal yang mereka sebut Yesus Kristus itu bukanlah anak Maria, melainkan anak bumi yang dilahirkan kuburan pada hari ketiga. Begitu saudara David. Oke, Bang. Lalu kalau Nabi Isa itu datang kedua kali kan masih ada tugas. Apa dia tugasnya belum beres ke Bani Israel itu, Bang? Apa gimana itu? Kedatangan Yesus yang kedua atau kedatangan Nabi Isa yang kedua adalah untuk membuka mata hati batin orang-orang Kristen. Bahwa ternyata kedatangan Nabi Isa yang kedua atau Yesus yang kedua itu justru menjadi juru bicaranya agama Islam. Kedatangan Yesus membenarkan Islam. Kedatangan Yesus membenarkan Al-Quran. Kedatangan Yesus membenarkan Nabi Muhammad SAW dan menenggelamkan Paulus in the gang. Yesus datang bukan untuk membela Kristen, bukan. Yesus datang untuk menghinakan, menistakan, mengingkari, mengutuk dan mengusir orang-orang Kristen. Itu tertulis dalam Bible, tertulis juga di dalam Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Al-Quran mengatakan itu. Yesus kelak akan menjadi musuh bagi Kristen. Dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan kepadanya. Itu Al-Quran. Begitu juga yang tertulis di dalam Matius 7:22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang Kristen akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu wahai Yesus? Yesus berkata, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada David. Enyahlah daripada aku David. Engkau adalah pembuat kejahatan David. Aku tidak mengenal engkau David. Itu kata Yesus. Itu kalau apa sih? Itu bahasanya pada akhir zaman itu apa bahasa Aramaik gitu? Nabi Isa. Dia akan datang menggunakan bahasa di mana kaum itu ada. Misalnya dia ke Indonesia, sudah pasti bahasa Indonesia. Gak mungkin dia ngomong sendiri, tidak ada yang ngerti. Sedangkan orang kan banyak tuh Bang. Dari negara manapun gitu. Ya. Iya makanya dia mengatakan apa? Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah As-Sukruf, kedatangannya adalah pertanda hari kiamat. Karena kedatangannya adalah pertanda hari kiamat, maka tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak akan melihat nanti Nabi Isa alaihissalam ketika dia datang. Orang yang sementara tidak sempat cebok ketika Nabi Isa sudah nampak di tengah langit. Orang yang kemudian hamil tidak memperhatikan lagi bayinya keluar dari rahimnya ketika Isa alaihissalam itu hadir. Itu jelas itu. Ya, kalau Nabi Isa itu menghakimi, katanya menghakimi Kristen, lalu gimana nasib agama lain gitu Bang? Apa dihakimi juga itu ketika Nabi Isa itu datang? Ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang, beliau menjadi hakim. Hakim bagaimana? Dia akan menyatakan apa yang pernah diucapkan di hadapan kaumnya. Di mana itu tertulis? Al-Quran surah Ali Imran ayat 117, 16 sampai 117. Dia akan mengatakan itu. Aku hanya bersaksi kepada mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tapi setelah aku pergi, engkaulah yang mengawasi mereka. Karena engkaulah yang mengetahui segala sesuatu yang gaib.
Yang aku katakan kepada mereka, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan yang aku katakan. Tidak. Yang aku aja yang aku sampaikan kepada mereka. Dan itu juga dituangkan Yesus di dalam Matius 12 nomor 49 nomor 50. Makanya dia mengusir. Karena dia dituduh, dia difitnah mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada muridku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka apakah umat Islam dihakimi? Ada urusan apa menghakimi umat Islam? Enggak. Umat Islam tidak dihakimi. Kenapa? Karena umat Islam bukan terdakwa. Kenapa umat Islam bukan terdakwa? Karena umat Islam tidak menuhankan Yesus. Apa buktinya? Matius 7 itu tadi. Bukan setiap orangnya memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu siapa tuh? Ya Kristen lah. Islam kagak. Islam tak ada pernah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, itu nggak ada. Berarti yang akan dihakimi ketika datang, ya umat Kristen. Karena umat Kristen inilah terdakwa. Berarti Islam, Hindu, Konghucu itu aman, Bang? Aman. Kalau Islam aman, kalau yang lain enggak. Oh, sama aja, Bang? Iya. Kenapa? Kenapa tidak aman? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Berarti kalau dalam kaidah bahasa Arab, la ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Itu iman kami umat Islam. Berarti kami mendapatkan hidup yang kekal. Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, Kristen juga kagak. Siapa yang mendudukkan Yesus sebatas utusan Tuhan? Yahudi kagak, Hindu kagak, Buddha kagak, ateis apalagi, Kristen kagak. Kenapa? Karena Kristen mengatakan di dalam mulutnya Yesus utusan Tuhan. Tapi lihat kalau hari Minggu, siapa yang mereka sembah? Yesus. Berarti mulut mengatakan Yesus itu adalah Rasul Tuhan, tapi prakteknya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Munafri. Orang-orang Kristen ini adalah orang-orang munafri. Kenapa? Mulut mengatakan Yesus adalah utusan Tuhan. Kita intip di gereja. Yesus Tuhanku, dimuliakanlah namamu. Panipen munafri. Katanya utusan disembah. Satu-satunya umat di atas muka bumi ini yang mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan hanya Islam. Embeledak. Kristen, Yesus itu apa? Siapa? Utusan Tuhan, Bang. Tapi ada tapinya. Iya, tapi apa? Tetapi tatai rara. Maksudnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Offside. Yesusnya mengatakan dalam kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian daripada Yohanes Pembaptis. Apa itu? Segala mukjizat yang aku lakukan, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Nah, pertanyaannya, Yesus ini bersaksi tentang dirinya utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Kesaksian Yesus dirinya adalah utusan Tuhan. Udah percaya di situ. Dan Islam ada pada pola tersebut. Kalau Kristen berani nggak bersaksi bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan? Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Nggak mungkin. Berarti hanya Islamlah yang akan masuk ke dalam surga mendapatkan hidup kekal. Kan sesuai dengan Yohanes 17 nomor 3.
wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Hanya umat Islam yang percaya kalau Yesus itu hanyalah utusan Allah Tuhan. Syukran saudara Chris. Gimana dong? Kristen? Oh, Yesus itu Tuhan sendiri. Oh, nggak bisa masuk surga. Diusir. Diusir. Jadi nanti kalau David dengan Bang Suma ini dipanggil oleh Yesus pada zaman penghakiman. Bang Suma, siap komandan, maju ke depan. Baik. Gimana kabar sus setelah duduk berlama-lama di samping kanan Tuhan? Pegal juga bang. Duduk selama-lamanya di atas sih. Pegal. Gak bisa jongkok, gak bisa baring atau apa kek. Duduk selama-lamanya bro. Lalu apa tujuanmu datang? Oh, aku turun untuk menjadi hakim bos. Oh lu ente mau menghakimi saya juga? Ya iyalah. Nah gue tanya sama lu sekarang Bang Suma. Apa sus? Lu kenapa gak nyembah aku? Sorry gue bukan orang bahlul. Lu mengatakan hidup kekal itu adalah menjadikan diri lu apa? Dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Ya juga sih. Aku mengatakan diriku utusan. Nah, gimana? Mantap gak Bang Suma? Oh mantap Bang Suma. Ente udah mantap. Kamu sudah mantap. Kamu udah ngajarin orang-orang untuk waras jangan gila permanen. Siang malam kau ngajarkan mereka. Siang malam kau memuliakan aku. Mantap kali kau Bang Suma. Pantaslah kau paling ganteng di antara wanita yang ada di sini. Thank you sus. Lu bagus jujur kali ini Yusus. Nah lolos. Giliran David dipanggil. Fit. Iya paman. Sini lo. Siap. Kenapa lu kakinya gitu jalannya? Enggak bang. Soalnya saya pakai celana dalam bini nih agak longgar nih. Jadi dipegang pakai tangan kiri. Wah enggak bener lu. Dasar otak lu longgar. Lu kenapa nyembah gue pada saat lu di dunia? Ya iseng-iseng aja. Oh iseng-iseng? Iyalah. Kalau ke masjid nggak bisa, aku ke masjid nggak cocok. Kenapa rupanya? Wanitanya di belakang, orang menghadap ke depan, semua laki batangan semua. Malas aku bang. Kalau di gereja mah enak, pura-pura duduk paling belakang. Kenapa rupanya? Biar wanita pada maju ke depan, gue bisa lihat paha Yesus. Fit. Kebiasaan lu masa SD masih kau bawa-bawa sampai sekarang ya? Iya sus, itu enak. Lalu ku tanya samamu, kenapa lu nyembah gue? Siapa yang ngajarin lo? Hah? Siapa? Ya nggak ada yang ngajarin. Terus kenapa? Enak aja di gereja enak bro. Orang cuma dengar musik, joget-joget, udah begitu tersingkap pahanya si Keisa kadang-kadang. Makanya gue lebih suka gitu. Jadi gimana sekarang? Udah lu penyesat lo. Udah masuk neraka sana. Tega banget lu sus. Jangan dong, nggak ada. Pokoknya udah gue bilang hidup kekal itu adalah mengenal diriku sebagai utusan Tuhan. Dan Tuhanku satu-satunya tuh udah. Kau masuk neraka sana. Berapa lama sus? Sampai lu bisa bertelur dan menelurkan bom-bom keluar dari perut lo baru bisa keluar. Itu keadaan yang bakal saudara David alami kalau mati dalam keadaan Kristen. Itu fakta real. Pertama, hidup kekal mengenal Yesus Kristus utusan Tuhan. Ente udah kalah di situ. Yang kedua, orang yang memanggil Yesus akan diusir. Yesus mengatakan tak mengenal dia. Udah kalah pula situ. Belum lagi bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Pokoknya David lu paling neraka jahanam yang paling bawah deh. Pokoknya sekampung-kampungnya kampung. Lu pokoknya di neraka yang gak ada di peta. Membusuk ente di sana. Kalau mati dalam keadaan menyembah Yesus Kristus makhluk padang gurun itu. Gitu Fit. Gimana Fit? Mau ke neraka atau ke surga Fit? Surga dong. Ya udah ikuti aku. Asyhadu. Jangan gitulah bang. Ya neraka. Neraka. Enggak lah, kayak gitu. Iya neraka dong. Neraka. Bayangkan nih.
Tidak setiap orang. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 tempatnya di neraka jahanam. Ini belum Quran yang ngomong, masih Bible yang ngomong. Orang Kristen sudah di neraka, belum lagi Quran. Hancur mena. Jadi gimana? Sekali lagi, asyhadu. Itu kan penafsiran abang aja. Masolang generasi. Masolang generasi. Ya sudahlah saudaraku. Yang pasti saya ingin menghadiahkan ente satu dalil dalam ucapan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman perkataan yang pernah aku ucapkan ketika aku hidup di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan-perkataanku itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Renungkan ucapan Yesus itu. Apakah layak Anda menjadi Kristen lalu mimpi surga, ataukah Kristen identik dengan penghuni neraka? Camkan itu oleh-oleh dari saya. Yohanes 8 nomor 48. Hendak kemanakah engkau pergi setelah engkau mati, wahai David, saudaraku? Renungkan itu. Saya kira begitu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi edukasi bagi kita. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memaafkan saudara Keisa. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa berjumpa kembali. Demikian. Silakan diambil alih. Saya bikin kopi campur Masako dulu ya teman-teman. Ya, Masya Allah. Keren banget. Ini Keisa mau apa lagi ini naik ke atas Keisa? Bang Handi ambil alih dulu Bang Handi. Saya bikin judul dulu. Bang Handi. Bang Handi. Oke Bang, saya Ya. turun dulu Bang. Terima kasih. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum. Loh. Belum dulu, asyhadu dulu kalau assalamualaikum. Halo. Oke, akulah. Ya, di sini aja dulu. Emang mau kemana? Ya, Keisha. Ya. Ya udah, karepmu. Oke. Ya, Jadi terima kasih Keisha Bang. monitor Keisha. Yuk, sama-sama. Hati-hati di jalan, keburu mati nanti nggak asyhadu ya. Oke, Keisha monitor Keisha. Suara aku ada kan? Keisha. Kecil banget lu asli. Bisa nggak dideketin dikit gitu lo ngomongnya sama HP-nya? Ini udah paling dekat ini. Man, nggak kedengeran sama sekali aku. Keisa, hidungnya deketin ke mulut. Udah dekat ini. Udah. Udah kedengeran kan? Baru tuh agak lemah. Kurang kenceng juga sih. Tapi nggak apa-apa. Itu pun juga udah oke. Nah, Kalau tadi pertanyaannya, ya, halo? nanya lagi bisa kan? Ya, masih kecil sih suaranya. Ya, karena tadi challenge-nya kan karena Keisha ada alasan tuh sama pasangannya mau nikah yang orang Muslim, ya kan? Iya. Lagi belajar kalau syahadatnya diterima. Gimana maksudnya? Mau syahadat sekarang? Enggak, maksudnya alasannya karena menikah. Ya, kalau cuman alasannya untuk menikah, kemudian setelah menikah menyembah anak manusia lagi, ya ngapain? Ya semuanya kembali lagi, la ikraha fiddin. Di dalam Al-Quran itu jelas bahwa tidak ada unsur paksaan memeluk agama Islam. Tapi kalau karena menikah kemudian terpaksa masuk Islam, itu
itu dipaksakan nggak menikah? Kembali lagi ke rasional. Tapi ada hal ya, bahwa umat Islam itu selalu mengawali dengan berpikir kemudian menerima Islam. Dengarkan saya Kesya. Bagaimana berakalnya? Yang pertama, menerima Al-Quran yang sering diframing oleh saudara-saudara Kristiani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa meyakini Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi siapapun yang ragu-ragu, Al-Quran juga sudah memberikan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislihi wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika Kesya kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajak penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi dalil Al-Quran bagi orang yang tidak meyakini Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, ditantang oleh Al-Quran. Buatlah satu surah saja semacam Al-Quran. Kalau kamu masih merasa menjadi orang yang benar. Sementara tadi di awal kalau kamu menyaksikan bagaimana Bang Zuma sudah menjelaskan, Lukas mengatakan dia melakukan penyelidikan, kemudian memutuskan untuk membukukannya. Jelas bukan firman Tuhan. Matius tadi juga dikatakan, Matius di pasal 9 nomor 9. Ternyata dia bukan Matius pemungut cukai murid Yesus. Begitupun juga dengan Markus. Begitupun juga dengan Yohanes. Apalagi surat-surat Paulus. Kalau masih mengikuti pola berpikir ajaran Paulus, ya pasti Kristen. Karena Kristen artinya pengikut Kristus, bukan Kristus Yesus. Bukan yang pengikut Yesusnya. Paulus mengartikan Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus bukan hanya Yesus. Ada Yesus Kristus, ada juga Kristus Yesus. Kalau Yesus Kristus sudah pasti Yesus yang diurapi. Tapi kalau Kristus Yesus yang diurapi Yesus. Apakah Paulus memang mengikuti apa yang diajarkan Yesus? Ternyata perkataan Paulus yang menjadikan Yesus itu dituhankan. Roma 14 nomor 9. Sebab dengan matinya Kristus, sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jika kamu manusia melihat perkataan yang Paulus katakan, sebab Kristus yang mati di kayu salib, mati dikatakan terkutuk, kemudian hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ada manusia menjadi Tuhan. Kalau belum tahu Paulus siapa, Paulus mengakui di dalam 2 Korintus pasal 12 nomor 7, nomor 8, nomor 9. Paulus mengakui bahwa di dalam dirinya ada duri di dalam daging, utusan, yaitu utusan iblis. Korintus berapa tadi? 2 Korintus 12 nomor 7, nomor 8, nomor 9. Nomor 7 mengatakan sendiri Paulus mengakui dia diberi duri dalam daging, yaitu utusan iblis. Kemudian di nomor 8-nya, dia mengatakan, aku meminta kepada Tuhan. 3 kali dia bersuruh kepada Tuhan agar utusan iblis itu keluar daripadanya.
daripadanya. Suaraku nggak ada ya. Cek. Jadi kalau Paulus sendiri mengakui dia sampai berseru kepada Tuhannya 3 kali, ternyata sama Tuhannya itu dicuekin. Jadi nggak dikabulkan. Maka sejak kapan dia merasa ada utusan Tuhan, utusan iblis di dalam tubuhnya, ternyata Tuhannya waktu dia minta berseru 3 kali tidak dikabulkan, justru disuruhnya harus tetap ada di dalam kelemahan. Jadi iblis itu tidak keluar dari tubuhnya Yesus, dari tubuhnya Paulus sampai dia mati. Coba renungkan baik-baik deh. Kristen, pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Itu dulu dari saya. Ya, sebelum ditanggapi gini, Bang Cesi, Paulus itu seorang pendusta, Paulus itu seorang penipu. Nah, umatnya juga sama, suka menipu, suka berdusta. Contohnya kayak gini, laki-laki memakai foto perempuan dan memakai suara AI biar dibikin mirip-mirip seorang perempuan, memajang foto-foto perempuan padahal laki-laki. Nah, itu sama halnya dengan kelakuannya Paulus. Jadi kalau mau naik room ini ya Mbak ya, saya sarankan jangan memakai kepalsuan. Malah kabur si ontohor borokokok sih ya. Gak dihargain gua ngomong. Ketahuan kali. Enggak sih, saya tadi sempat ngecek profilnya perempuan sih. Ada fotonya videonya berapa juga. biji? Fotonya berapa biji? Ada 2. Nah, itu bisa suaranya kecil, anaknya masih bocil kayak gitu, punya wawasan segitu nggak mungkin. Gua Iya cek juga. ternyata memakai AI. Ya, lanjut aja naikin Kristen yang lain. naikin Pak Moderator. Ya, Masya Allah ya teman-teman ya, banyak ilmu malam ini dari Gurunda, Bang Zuma, Ketua Pembina kita, Masya Allah. Meskipun yang dihadapi ternyata barusan baru ketahuan ya AI ya. Ya, selamat malam Gunsea. AI. Selamat malam Gunsea. Oi. Gunsea, selamat malam. Halo. Ya, aloha. Halo, shalom. Ya, selamat malam. Ya, Bang. Saya mau tentang Ya, tadi ya, halo. tentang Paulus tadi ya, yang 2 Korintus 12 ayat 7 sampai berapa tadi? Sampai ayat 8 ya. 9. Ya, kenapa Bang? Ya, saya mau menjelaskan itu aja, Pak. Apa Di yang mau sini jelasin? Di sini itu tentang apa tadi Bapak bilang? Tentang apa? Kepada saudara kami tadi yang sebelumnya. Iya, tentang apa? Tentang Paulus menerima penglihatan dan penyataan itu setahu saya temanya itu. Iya, pernyataan tentang apa? Yang ayat 7 tadi katanya, apa tadi kata Bapak Kang Dito tadi ya? Yang membahas itu. Ya, Anda mau jelasin sementara Anda masih nggak tahu gimana ceritanya sih. Ini. Ya, coba Bapak jelaskan tadi tentang Ya, apa kok bisa saya hanya membacakan bahwa di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus membuat statement kalau dia diberi duri dalam dagingnya. Yaitu apa? Utusan iblis. Betul? Tidak. Ya kau bacalah kalau kayak gitu. Nih ya. Dan supaya Jangan. aku meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Nah, itu utusan iblis itu.
Iya. Oh bilang bukan gimana? Iya tidak. Salah. Loh iya tidak. Iya. Aku baca iya, ini ya. Ini. Ayat kedua. 2 Korintus 12 ayat kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Ayat 4-nya, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, tidak boleh diucapkan manusia. Ayat 5, bacakan aja semua ya Pak, gak apa-apa ya, menjelaskan ayatnya itu. Ini yang lagi ngecas Kang Dito atau si Gumasep? Siapa namanya? Guncia. Ya Guncia. Agak feedback soalnya. Coba di mute dulu Guncia. Halo. Cek. Oh Kang Dito berarti. Kang Dito berarti yang ini. Masih. Cek satu. Teman-teman tadi yang udah ngikutin si siapa tadi, si ular beludak tadi batalin aja. Saya lihat banyak cowok-cowok muslim yang tergiur dengan mukanya itu palsu, itu laki-laki. Ya lanjut. Tunggu ya Pak. Tunggu. Ini aku mau bacakan ayat 9 lah ya, menjelaskan tadi itu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kekarunian bagiku, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena ayat 10, karena itu aku senang. Bang, kelamaan Bang, yang ditanya itu tuh di 2 Korintus 12 nomor 7 kan gitu, diksinya kan gini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah itu pertanyaannya itu Kang Dito. Itu Duri mengocok apa? Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri kan gitu. 2 Korintus 12 nomor 7. Halo Pak. Ya. Halo Pak Kairos Moto. Boleh saya katakan. Kenapa? Itu kan perumpamaan dari, itu kan perumpamannya si Paulus. Itu kan secara logika Paulus, bukan Tuhan yang benar-benar memberikan kepadanya. Makanya di ayat 9 Tuhan ini ada jawaban dari Tuhan. Ayat 9. Apa pula yang kau bilang itu, Gimana sih orang ditanya sama Kang Dito nih? 2 Korintus 12 nomor 7 ya kan? Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri kan gitu. Itu yang ditanya. Mengocok. Oke. Ya, jadi Yesus dikocok sama iblis tuh. Apanya yang dikocok? Iya. Apa yang kamu jelaskan, Dek? Oh, naik-naik semangat pula. Begitu baca bingung. Itu jelasin itu Yesus dikocok apanya sama iblis. Jelasin. Paulus Kang. Yang dikocok itu Paulus. Paulus, ya. Apanya yang dikocok sama iblis? Wow. Jangan diperjelas lah, jangan diperjelas. Wow. Ini ya Pak. Gak usah nulis si Bagong. Gua jadi traveling anjir. Apanya ini yang dikocok? Ada ayat kayak gitu. Kocok ya. Ini yang mana sih? Kita ini loh. Aduh, gimana sih kalian? Ada pembahasan ngocok.
Ya coba jelasin. Cakep gitu. Ya saya bingung apanya yang dikocok sama iblis ini. Saya kan mau menjelaskan. Jelaskan Udah dong. jelasin. Silakan. Tuh. Lu Apanya yang Paulus? Apanya Paulus yang dikocok oleh iblis? Silakan. Bangun langsung nih. Gua jadi mikir traveling, woi demi Allah aing traveling. Menggocoh, bukan mengocok. Itu kan Iya, kita ini aduh bahasanya itu loh yang bagus lah Gunesa. Bukan Gunesa bahasa apa? Gunesa yang jelek, isi Bibelnya. Kan dibacain itu. nggak ada kocok tadi saya baca Pak. Jangan ditambah-tambahin lah kata-katanya. Nggak ada saya bilang kocok. Menggocoh. Menggocok. Bukan kocok, saya bilang. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Bukan yaitu Mana betul. ini bukannya mana bacanya Betul. Oh, Kan itu kan Ini saya bacakan. Enggak, Ayat berarti 7 ya. telinga saya yang kurang normal. Telinga saya Ulang lagi, diulang lagi. Baca lagi, Saya baca bacakan lagi. ayat 7 sampai Ya, 8 ya. baca lagi yang ingat nomor 7. Coba bacain nomor 7 aja. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di Dalam dagingku dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk mengocok aku. menggocoh Cok. aku. Menggocoh. Kocok katanya. Wah, dikacau ini. Bukan mengocok, menggocoh. Diperjelas lagi. Allahu Akbar. Ya Allah. Aduh sakit perut ya Allah. Pantesan Paulus lemes mulu. Menggocoh, Ya, Cok. bukan Ulangi. susah ya kalau ngomong kepada orang yang nggak bisa mendengarkan orang dengar baik. Ya udah jelasin itu kenapa? Kenapa Paulus ditukar- dikocok sama iblis? ingat, jangan menukar-nukarkan semua bahasa. Ini jelas-jelas menggocoh, bukan Cocok. mengocok. Tuh kan? Iya. Apanya Bukan yang mengocok. digocok? Iya, apanya yang digocok? Inilah orang kalau belajarnya di bawah rata-rata. Jadi dibilang menggocok. Memang luar biasa kamu jadi manusia. Kok marah? Iya iyalah, karena jelas-jelas baca di sini menggocoh, bukan mengocok. Nah, menggocoh itu apa menggocoh itu? Menggocoh itu kayak kayak mana sih? Inilah kalau sekolah itu rata-rata. Iya, Orang jelasin. kan ketawa. Di mana sih letaknya diri manusia, orang memperjelaskan? Ya maaf. Maaf ya, Bang. Dimaafin nggak? Tuh Oh kan. terjeda. Dia Ngecek lagi. ngecek. Kabur. Aing kalah kabur sama Onto Hoda. Akang sih ah. Jadi awet-awet juga. Siapa lagi? Mangsa selanjutnya. Yaitu seorang utusan iblis untuk tuntut aku supaya jangan meninggikan diri. Saya heran ya Ahimoto kenapa kalau di atas jam 12 ini room jadi nggak bener loh room ini. Beneran loh. Asli loh sampai pagi. Ini Gurunda pasti ketawa-ketawa ini. Saya yakin nih dengerin nih. Masih lab soalnya. Ahimoto itu mah Gurunda bukan Akang. Ahimoto. Semua denger kok Ahimoto awalnya. Enggak, Akang itu. Enggak. Akang itu. Kalau mau nge-WA ke Ahimoto aja Gurunda, jangan ke Akang. Selamat malam, Taipon. Nah, Kang. Masih muter-muter. Nah, Kang. Lagi WA-an, lagi ngetik tadi WA-an. Ngedengar kata itu jadi berhenti dulu nge-WA-nya. Dasar lu gelo. Aduh, iblis. Ya udah, mumpung nggak ada otennya, aku mau bertanya dulu lah sama Moreh. Jangan, belum jamnya, nanti jam 2. Nggak, mau Moreh aja, mau Moreh Moto.
Siap Akang. Aduh berusaha. Kisah Rasul 17 nomor 18. Kisah Rasul 17 nomor 18. Aha. Sebutan untuk Paulus itu apa itu yang sebenarnya di original teksnya harusnya diterjemahin apa itu? Templeter ya. Apakah hendak dikatakan si platter? Ini T-nya nih, tapi nggak platter berapa ya? Ada menurut ajaran jauhan si platter. Nah, naik lagi si kocok. Nah, iya Bang Ganci, ini 2 Korintus tadi tuh, iya. Halo. Nah, Iya. saya mau menjelaskan menggocoh itu artinya memukul aku. Memukul aku. Oh, dipukul. Dipukul katanya, dipukul. Loh, Cokok-cokok gitu ya. Janganlah bilang kocok lagi. Cokorco. Namanya. Cokorco. Dan supaya aku baca ini baik. Baca weh. Bisa nggak dengarkan aku? Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk memukul. Tengok, itu aku memperjelaskan arti menggocok tadi, menggocok bukan mengocok, menggocok. Diperjelas. Jangan ketawa lah, pakai. Jangan diketawain, kasihan itu yang tulis bibirnya udah capek-capek. Saya tamat sekolah atau tamat apa sih? Tamat SD. SD yang itu anak SD yang kalau diterangkan tadi ketawa. Iya bang, itu kan menggocoh itu artinya memukul. Apanya yang dipukul-pukul tuh? Bisa sampai keluar gitu. Tengok, biar saya lanjutkan. Memukul aku supaya aku jangan meninggikan diri. Oh, jadi jangan sampai kalau udah digocok-gocok jangan sampai itu berdiri gitu ya? Iya dong. Ini kalau orang kau beragama tapi otakmu musem, pantas kayak. Kan saya nanya bang. Kamu beragama tapi otaknya musem. Oh, tempat naruh barang antik. Ya. Museum itu. Salah lagi saya. Gini kalau apa punya agama tapi otaknya mesum kayak gini. Ya udah menggocok-gocok supaya apa? Nggak ada menggocok-gocok. Menggocok supaya apa? Menggocok aku. Itu artinya menggocok itu memukul aku atau menendang aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Berdiri tinggi gitu. Iya. Meninggikan diri itu jangan sombong, gitu artinya mas. Kirain berdiri tinggi. Meninggikan diri bukan meninggikan diri, meninggikan berdiri gitu. Pantas kau sama kayak apa? Iya jelasin beragama tapi kau itu mesum. Gimana sih? Kita mau debat agama tapi kau mesum. Ya udah lu berdebat sok. Apa-apa. Tapi saya memperjelaskan kipasnya dulu dijauhin, suaranya gresek-gresek tahu. Dengar, tadi saya mau menjelaskan ayat Korintus ini tapi Anda otaknya mesum. Gimana sih? Iya, enggak ini kamu gresek-gresek kena kipas angin ya, deket kipas angin. Soalnya gresek-gresek. Dijauhin dulu kipas anginnya. Makanya saya dekat kipas angin ini karena panasnya Rio ini. Iya, tapi suaranya geruduk-geruduk di sini, anginnya tuh masuk tahu. Masuk room ini, ini panas ya bang ya, bang. Masih ada. Ini panas ya. Masih ada gerubuk-gerubuk gitu loh. Beneran? Bang, masuk room ini panas ya bang? Bukan panas, saya bilang di Rio ini panas. Oh di Rio. Oh abang orang Rio bang? Iya, orang Rio. Saya juga sama bang, saya juga di Brazil. Brazil ya? Rio de Janeiro. Iya, Rio de Janeiro.
Iya ya. Nah ini udah nggak gerubuk-gerubuk nih, udah mulai enak nih. Saya boleh bertanya Bang? Silakan Bunda, untuk menggocok Bang Gunsi, silakan. Bang Gunse, boleh ini ku tengok dia pandai dia nih menjelaskan. Pandai gocok. Coba kau jelaskan Bang di Yehezkiel tuh. Sakarnya seperti sakar kuda, tolong Bang. Bang, apa tuh maksudnya? Zakarnya seperti zakar kuda. Apa itu Bang? Pandai kau menjelaskan. Saya mute dulu mau ketawa mulu. Apa Bang? Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Wish mama Coba Bang, apa itu? Coba jelaskan nih di Bibelmu apa nih maksudnya. Jangan bahas itu dong. Bunda Rahma. Aku nggak paham tuh sakar kuda. Sakar kuda tuh. Belum punya Coba. cewek saya. Nanti kalau udah punya cewek baru bahas itu. Jangan bahas itu ya. Jangan bahas itu. Ganti tema aja. Dan dia pinter terus ngejelasin tadi. Baru mau usaha. Beda, kita lanjutkan yang tadi ya, Bunda Rahma ya. Gunesa. Dia nggak tahu ya. Udah dari pengakuannya dulu. Kok nggak paham ya Bang? Kok nggak bisa ngejelasinnya? Buah zakarnya seperti punya dia nggak segitu soalnya. Udah ya. Oh ya lanjut lah. Nggak paham dia kalau yang ini. Silakan. Oke, Gunesa, kau tadi kelihatannya pinter banget tuh, jago banget itu. Jadi kalau Paulus mengatakan dia diberi duri di dalam daging, ya kan, duri di dalam daging dulu. Itu seorang utusan iblis. Nah, utusan iblis itu siapa itu? Dombala. Malah terdiam dia. Seorang utusan iblis itu siapa? Tunggu Om, mau saya baca dulu ayat apanya. Kan udah tadi dibaca, kenapa diulang lagi baca? Kau pun tadi udah baca dari nomor 1, kau baca masih kurang rupanya. Keluar ya. Apa tadi Om tanya apa? Iya, utusan iblis. Seorang utusan iblis itu siapa? Seorang utusan iblis ini kayaknya, ntar ya Om. Sabar ya. Om, sejak kapan gua sama tante lu? Ini yang mau diskusi ini modelnya kayak begini aja nih, gimana sih nih? Coba nih bisa nggak teleponin pendetamu atau romomu tuh suruh datang ke sini? Ya mungkin iklan dulu, Akang. Sambil Enggak iklan. Oke. Gimana Dek? Boleh aku iklan ya. Jadi teman-teman netizen yang 5K lebih ini ya. Bagi yang mau order. Tadi udah 7,9K. 7,9K, begitu Bunda Rahma ngomong jadi 5K. Bagi yang mau mengorder skincare ya, yang mau jadi reseller, yang mau jadi distributor, segera dihubungi ya, di DM Akang. Aku pun boleh, Bang Handi boleh ya, nanti kita lanjutkan ke adminnya Bang Zuma. BZ ya, ini skincare yang terdiri dari 4 paket ya. Ada sabunnya, ada tonernya, ada serumnya, ada krimnya. Dibanderol dengan harga murah loh teman-teman. 230, tuh sudah dapat 4 item ya. Dan sudah BPOM. Dan ada label halalnya. Oke teman-teman, segera dihubungi admin. Itu adalah atau WA aja ke Akang di 0852 boleh. Jadi ada 21 Oke. Jadi teman-teman ada yang dari Malaysia, ada yang tinggal di Brunei, udah pesan-pesan ya. Ayo. Bagus kok. 0852 1521 2010.
0852 1521 2010 itu nomor Akang tuh. Kalau mau pesan skincare. Tuh silakan ya teman-teman. Dijamin halal dan mukanya yang butek akan berseri ya. Ya. Silakan. Udah. Oke. Sekarang dibuka mute-nya Gumasep. Kok Gumasep? Gunsea. Oh, Gunsea. Jadi kayak sama Gumasa gitu. Dia masih terpesona tadi sakar kuda, pasti dia kaget tuh. Ada ternyata sakar kuda di Bibelku, itu pasti dia inget-inget tuh, jadi dia nggak konsentrasi. Iya kan, Guns ya? Halo? Ya, halo. Ya, saya sini mau menjelaskan tentang tadi itu. Sini kan ayat 2 Korintus 12 ayat 7 tadi kan, ayat 8. Nah, saya mau nanya, tugas iblis itu kan untuk menguji manusia kan? Menyesatkan. Untuk menguji manusia dan menyesatkan manusia kan? Menyesatkan manusia, nggak ada menguji. Di sini apanya tentang tema ayat ini kan ada Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Ya, pertanyaan saya tadi apa? Siapa yang mengutus? Halo, dengarkan makanya saya ngomong. Marah. Iya, makanya didengarkan saya ngomong, jangan dipukul. Ya, di sini pertanyaan saya masih ingat nggak? Di sini pertanyaan di sini saya mau menjawabkan tentang ini ayat 7 sama 8 ini. Sini Tuhan itu mengizinkan iblis untuk mengizinkan iblis untuk apa bilang di sini, untuk menguji Paulus, keimanan Paulus agar supaya di sini ayat 7 kan, makanya di ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Makanya Tuhan tadi mengutus iblis, mengizinkan iblis untuk menguji si Paulus. Makanya yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, menendang aku. Menendang aku supaya aku Ya, jadi jawabannya apa? Jawabannya apa deh? Dengar, jangan biasakan mendikung orang berbicara. Di sini pertanyaanku apa tadi? Ini pernyataannya di sini. Di sini pernyataan yang di sini ayat 7 sama 8. Di sini ayat pernyataan. Jangan nikung kata Tuhan jangan pernah jangan pernah menikung berbicara. Di sini artinya ayat 7 sama 8, Tuhan mengizinkan iblis untuk menyobai si Paulus, keimanan si Paulus, apakah dia kokoh dalam keimanan atau tidak. Makanya di sini kan ada supaya aku jangan meninggikan diri. Artinya sini supaya si Paulus jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku tengok ini ayat 8-nya, tentang hal itu aku tengok gitu ya, aku tengok disuruh kepada Tuhan. Dia ngejelasin, sebentar jelasin sakar kuda ya Bang ya. Wih, keren kok ngejelasin. Tolong jelaskan apa yang dimaksud sakar kuda. Sakarnya seperti sakar. Menerangkan yang 2 Korintus. Kalau kau mau tentang sakar kuda, masuk agama Kristen. Biar saya jelaskan. Sekarang aja kan kok Kristen Bang. Kenapa kau pelajari itu? Berarti kau mau pengen tahu rasa itu, masuk. Ngapain kita masuk Kristen untuk belajar? Kau kan Kristen, kau jelaskan lah apa maksudnya sakar kuda. Apa hubunganmu mau pelajari tentang? Ya kan bertanya aku kalau pelajari kitab saya. Menggocok. Pelajari kitab saya. Apa keuntungan pelajari kitab kalau saya? Kalau menggocok tadi udah jelaskan. Kalau kau mau tahu tentang Alkitab saya, jangan debat kusir. Sok jelasin dulu, nanti dibantah. Jelasin. Ya jelasin dulu lah. Apa itu maksudnya? Sakarnya seperti sakar kuda. Wih, coba. Tahu kan kuda kan? Hajar Bang Kores, saya mah bukan Bang Kores, Kang Firly. Ayat di mana rupanya Bunda Rahma? Ayat mana tadi? Keren, berarti beliau ini mau menginikan kita ya, mengasih tahu kan. Di mana ya? Heskel tadi ya. Oh ini Bang. Di Heskel Bang. Ia birahi kepada kawan-kawannya. Bersundal, oh mama
yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Ngeri kali datanya nih. Bunda Rama senang banget baca ayat ini ya, dihayati. Enggak, dia kan. Toplatnya kan. Aku bertanya aja ke dia, nih kan dia Kristen apa? Mungkin dia udah diajari sama pendetanya kan. Apa bang maksudnya? Yeskel 23:20. Iya. Auratnya seperti keledai, zakarnya seperti zakar kuda. Jadi keledai lawan kuda begitu. Aduh mama. Udah bang, ada. Tolong Aurat beri itu kami. kan identiknya ke perempuan ya. Aurat itu ya, identiknya ke perempuan ya. Lebih identik ke perempuan walaupun emang ke laki-laki bisa. Kalau ini saya jadi ingat yang TB 1928 tuh. Bible 1928. Iya. Tapi nggak ngerti. Apakah ada ini. sangkut pautnya itu? Anak ini tapi nggak ngerti apa-apa. Cuman begini, kalau Ohola Oholiba itu ada yang memahamkan itu Yerusalem dan Samaria. Enggak, salah. Kalau Ohola Oholiba, dia itu lemah sahwat, belum diapa-apain udah sok baca. Sudah lebay. Sudah lebay. Ya. Waduh, benar-benar ngomongannya sekarang lemah sahwat. Ikut-ikut Bunda. Belum diapain. Aduh, akan gini. Gimana Iya, bang? sok aja baca kalau nggak percaya. Itu belum ini disentuh, belum diapa-apain, udah. Bunda Rahma, Berarti- saya telepon nggak diangkat. Masa Coba sih? jelasin bang, jelasin. Akang izin dulu Akang. Nih saya kira-kira 2 jam lagi mau live sama Ustadz Nababan nih, mau makan kita. Nanti Bunda Rahma naik ya, bantuin ya. 2 jam dari sekarang ya bun. Oke. Pokoknya jam 1 jam 2 lah gitu loh di sini. Sekarang kan baru jam 11 nih. Jadi 3 jam lagi lah. Saya jam 1 ketemuannya, terus kita cari tempat makan. Oke? Ustadz Nababan dari Amerika, Bunda. Di Amerika Ustadz Nababan. Oh. Jadi saya mau jamu lah. Makanya kalau yang datang sini dijamu sama saya. Berarti aku jam 5 di tempatku jam 5. Ya, Sekarang habis jam salat, 2. habis salat. Edis nggak dijamu sekalian Bunda Mila. Kemarin diajakin si itu nggak mau, takut dia. Dia pikir saya mau lapor-lapor kan. Oh. Oke. Pertanyaan saya ke Gunes. Pantaskah kata-kata Parno ini ada di sebuah yang kalian anggap kitab suci? Karena kau nggak bisa menjelaskan tentang zakar-zakar tadi. Saya tanya aja, pantaskah kata-kata yang kurang elok ini ada di sebuah kitab suci? Udah suci kan nggak suci? Itu ya. Karena di sini bacanya menggocok bukan mengocok. Balik lagi ke situ sih ya. Jadi Aduh. Dia penasaran deh. Balik lagi. Masih dia pelajari kayaknya. Yang ini sakar kuda, Bang. Pantas kata-kata Lagi nggak itu ada nyambung di dia Bible. Bunda. Dia Udah, masih udah lama. kelucuan dia. tentang cakar kuda di mana tadi ayatnya? Coba. Yehezkiel, Bang. Yehezkiel. Kok nggak dengar ya kalau kita ngomong? Yehezkiel berapa? Yehezkiel Yehezkiel 23:20. Tunggu ya, saya buka dulu kitabnya ya. Pantas Saya kata-kata begini ada di Saya sebuah ambil kitab. dalam- Pantasan ini Biblemu, Bang, nggak boleh dibaca oleh anak-anak ABG ya. Wah, bahaya kalau ini anak-anak ABG ya baca. Bisa Halo, dia tanya tunggu, kepada saya gurunya. jelaskan. Bu guru, Ya. apa Yehezkiel dia maksud berapa? sakar kuda? Yehezkiel berapa tadi? Mama 23:20. Yehezkiel 23:20. 20. Katanya kitab suci. Isinya kata-kata Parno. Aduh, Bang. Ngeri-ngeri deh. Siap Bunda, berarti 3 jam dari sekarang, jam 5 setelah sholat subuh ya. Oke. Mudah-mudahan akan masih live ya. Sudah dibaca Bang, coba kok bersuara lah kok baca Bang. Ayo biar kita denger. Baca Bang. Baca Iya. mengocok. Tolong. Saya lagi nyari Alkitab. Baca, Bang. Alkitab saya. Saya lagi apa nih? Tadi kok baca? Apa itu kok baca tadi?
Tunggu bentar. Oh, oh tadi habis dibaca dilempar kah? Dicari lagi? Enggak, karena dia udah trauma tadi kena gocok itu loh. Jadi dia mau hati-hati dulu. Bukan gocok, gocoh. Ada hanya gocoh. Coba, silakan Bang. Nggak apa-apa teman-temannya, biar teman-teman tahu bahwa di Bible mereka itu banyak kata-kata yang sebenarnya nggak pantas berada di sebuah yang namanya kitab suci. Jangan kita risih loh, biar teman-teman yang lain tahu. Kalian yang belum pernah baca semua Bible pasti heran kan. Mereka pun gitu, pasti ada yang belum baca Biblenya nih. Ini, Ternyata banyak kata-kata parno di Bible tuh. Gunecok, emang umurnya berapa Gunecok? Bukan Gunecok, ikut akan ini. Apa sih namanya? Gunsea. Oh, kirain Gunecok. Terpengaruh kocok-kocok. Allah. Ampuni hamba ya Allah. Bokik juga nih hostnya. Gak tahu ya, mulut gua tuh kalau jam segini ngaco loh, bener-bener loh. Jam segini. Mumpung guru udah tidur. Karena ya, dan Bang Handi pun udah tidur kan. Biasa Bang Handi tuh udah tidur dia. Tidur yang nyanyi ya Bang Handi ya. Tidurlah. Sibukkan diri dengan menggocok. Aduh ya Allah. Ini kenapa kita kasih ini Bang Gunsea ini, biar dia tahu kalau di Biblemu itu ada kata-kata yang nggak pantas. Kalau di Al-Quran kami kata-katanya indah ya. Misalnya nih, la takrabuz zina. Jangan mendekati zina. Mendekati zina. Oh indah kata-katanya kan. Mendekati aja dilarang, apalagi melakukan tuh. Nah ini kata-katanya, waduh vulgar sekali. Zakarnya seperti zakar kuda. Tahu kan zakar kuda bagaimana tuh? Ah coba, baca Bang. Biar kau tahu Biblemu itu, aduh. Tadi kok kepanasan itu ngocoh. Sekarang ini zakar kuda, coba-coba. Bang. Pingsan dia. Atau lagi ngocoh. Dia lagi ketawa sendiri itu. Baca itu ketawa sendiri dia. Nyakam parah bacanya. Salah, saya bacanya salah terus ya. Menggocoh bacanya kan. Menggocoh. Iya. Akan ini udah terakhirnya sayang ya nggak ada ini. Iya. Cuma bilang aja ya, uruslah Alkitabmu sendiri, uruslah kitabmu sendiri, jangan urus kitab saya. Cing, jangan gitu dong. Ya, nggak boleh Biar kitab saya terima itu. Baca, dengar kau baca, ayo. Ini kitabmu loh, baca. Tentang itu, kau masuk. Kalau kau mau tahu, Tadi mau menjelaskan. Katanya tadi mau menjelaskan. Betul Setelah Ustaz. dibaca Ayo malu. Setelah dibaca malu untuk menjelaskan. Yuk jelaskan apa itu. Katanya mau buat kitab dulu. Udah, kalau kamu kalian mau tahu tentang itu, kalian masuk ke Kristen biar saya jelaskan. Iya, coba jelaskan dulu lah. Hah? Masuk ke Kristen biar digocoh? Waduh. Karena biar rajin gocoh. Tapi itu menjelaskan orang yang karena di situ menjelaskan Masuklah ke Kristen biar digocok. isi digocok iblis. Pertanyaannya Bang, pantaskah kata-kata kata-kata parno Bang? Pantaskah kata-kata parno ini ada di sebuah kitab suci Bang? Itu yang porno, bukan orang yang mesum. Pantaskah kata-kata seperti ini ada di Biblemu yang kau anggap suci, kitab suci? Mirip buku porno ini Bang. Sakar kuda, buah di dada. Bunda Rama, urus kitabmu sendiri. Itu tentang menjelaskan manusia otak mesum. Viral menggocok malam ini. Menggocok viral ini. Ini Biblemu ini mesum, mengajarkan kemesuman. Berotak ini kayak Biblemu gitu. loh. Agar kami orang Kristen tidak berotak seperti itu.
Itu Bang, di bisa. Bible ini, di Bible ini kenapa ada kata-kata Itu porno artinya begini, itu. Bang? Kenapa? Viral Kau ini. jelas kita. Kamu jangan urus kitab orang. Urus kitab. Kau jelaskan. Viral ini menggocoh ini. Malam ini menggocoh viral ini. Ayo biar aja. Biar. Lalu dia. Viral menggocoh ini. Aduh. Ya Allah, sampai batin. Aduh, teman. Malunya kabur dia. Malu, Bang. Kabur. Tadi berani banget dia, bukan menggocok itu, bukan menggocok-gocok. Dikasih sakat kuda. Tiba-tiba dia bilang, kau harus keresting. Mama malah apa keresting. Orang yang nggak berakal aja mau keresting itu. Aduh, perut saya sakit. Gak si Akang nih parah nih hostnya nih. Terbalik ya. Terbalik hostnya, terbalik. Kenapa kabur? Marah dia. Terbalik. Hostnya terbalik. Kasian. Sok-sokan. Aku datang mau menjelaskan. Kena ulti Bunda Rahma sih. Oh, merajuk. Oke. Ya, dia baca ulang-ulang kayaknya 5 kali ku dengerin tadi kan. Halo Bang. Bunda Rahma di mana? Iya Bang. Ya, halo. Ikut menggocok Tadi- Bang. Siap. Salam 1 gocoh. Salah satu gocok Bang. Ada aja. Gantian sama Kristen ya Bang ya. Salah satu gocok abangku semuanya. Iya. Orang mah apa ke semboyan enak. Aduh. Viral menggocoh ini. Ya ampun. Akang sih nih gara-garanya nih. Hostnya nggak bener ini. Enggak, saya pendengarannya tadi pas Ahimoto ngomong kok kayak itu. Kayak itu apa? Sosok polos di kau. Aduh. Aduh. Ini si Puat ini penasaran kali dengan gocok-gocok. Ayat berapa tadi katanya? Wih, si Puah. Bahaya kok ini Puat. 2 Korintus. Tadi kan berapa? 2 Korintus 12:7 ya? Betul. Ya, 2 Korintus 12:7. Ini gara-gara Ya. Akang nih. Yang Kristen dulu teman-teman yang naik, kalau misalkan yang naik yang Muslim saya nggak bisa nyekrol HP-nya Lola. Nggak bisa Iya, itu. nggak bisa lihat. Kadang kalau nggak ini nggak bisa beneran kalau udah banyak gini. Tuh susah, tret kayak putus-putus gitu. Kemarin sampai rungkat kan? Ya Allah ya Rabbi. Emang nih Akang nih, astagfirullahaladzim. Bener-bener orang satu ini. Saya kalau nggak ngebully Oten sehari aja panas dingin demam loh. Beneran saya demam. Tapi kalau udah bully aja udah nyenyak tidur enak. Bang Juma, nih lihat nih Akang nih. Udah tidur. Aduh, ya ampun. Ya, Ini ada malam. Halo, assalamualaikum. Oten sampai turun dia mau mengocoh. Lo siap. salam 1 gocoh. Ya. Aduh jadi viral si gocoh. Zombie yang Kristen yang dinaikin. Itu anti gadis itu dari tadi pengen naik dia. Yang tadi itu teman-teman laki-laki pakai AI. Pas saya cek emang bener bisa. Tadi Ahimoto nge-WA juga ke saya, Kang itu pakai AI ya. Saya nggak percaya soalnya kalau di sini nggak bisa gitu. Pas dicek ternyata bisa. Oh ya udah pas saya masuk ke emailnya ya itu cowok. Apa itu? AI. AI. Apa?
AI. Itu AI ayam, AI otok, ada itu. Kemajuan baru. Berapa nih? Jam berapa ini sekarang? Jam 1:15, setengah 2. Tidur. Ini waktu Tidur apa dulu lagi, nih? Neng. Nanti tidur lagi. Akan Saya pakai jam Romawi loh ini. Beda kita. Kalau bangun tidur lapar lagi Bang Handi. Ya, Seduh Indomie bang, seduh Indomie. Ada di belakang masih ada Indomie bang. Ada 2 biji. 1 orang dong. Ya, biasanya 3 sih aku makan, makanya malas ah. 2 biji 1 orang dong berarti. Iya benar. Iya. 3. Tapi 1 jadinya. Nah, Kan 3 bungkus tuh. Nah, disatuin. Satuin. Sama-sama mie. Jadi, akhirnya 1. Jadi 3 hakikat, 1 Indomie, 1 mie gitu. Kenapa larinya ke sono? Bang Anti Gadis silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya Bang, Iya. Ada apa bang? ini Bang, ya ini kan belum ada menentukan iman saya. Selama ini kan saya ikut ini nonton live-nya Bang Zuma. Terus saya tanya-tanya sama pendeta, sama ustaz. KTP-mu apa, Bang? Kalau KTP saya masih status Kristen. Oh Kristen. Terus? Cuma selama ini kan saya bukan jarang, bahkan boleh dibilang itu enggak pernah beribadah. Oh iya Bang, bang. benar KTP-nya Kristen bang? Iya Bang. Coba kirim ke WA saya bang KTP-nya bang. KTP ada di rumah Bang, saya ada di rumah teman. Ya terus lalu apa? Begini. Saya kan cuma nonton live itu karena terus terang saya memang hidupnya saya itu di jalan lah begitu, jadi nggak karuan. Saya sering nonton ini live ini tentang keimanan itu. Saya mau bertanya. Silakan bang. Karena saya terus terang Bang, saya tidak paham masalah itu kitab-kitab. Karena memang saya tidak pernah belajar lah. Kalau kakek saya itu memang ada yang dari Muslim. Saya kan dibesarkan sama itu bibi, jadi saya ikut sama bibi. Poinnya langsung bang. Ini Bang, saya kan perbandingannya itu tentang siapa sebenarnya Yesus dan siapa sebenarnya Tuhan. Terus saya bertanya juga di Islam itu Tuhan itu siapa yang menciptakan. Oke, Bang, langsung nanti dijawab sama Ahimoto. Siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan, Tuhan Islam itu siapa? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Udah kita tangkap. Biar langsung dijawab ya Bang ya, biar nggak bertele-tele Bang, oke? Soalnya ini banyak yang lepin juga di YouTube ya. Tapi sebelum dijawab sama Ahimoto, saya promosi dikit, izin Bang Handi, Gurunda. Tolong dibantu follow ya, subscribe channel YouTube Akang Santang Kreator teman-teman. Mantap. Ya. Akang Santang Kreator nih yang 5K ini di atas. Tolong ke YouTube dulu Akang Santang Kreator. Ini baru 400 nih subscribernya. Bantu ya, dibantu sodako, subscribernya gratis kok. Bagi yang ikhlas silahkan dibantu Akang Santang Kreator ya teman-teman. Oke, lanjut Ahimoto. Iya, jadi kalau kita ingin tahu mengenai posisi Yesus itu, tapi sebelumnya saya jelaskan tentang Islam itu. Jadi Islam itu Tuhannya namanya Allah. Esensinya dia itu esa.
Dan Allah ini maha pencipta, dia tidak diciptakan. Gitu loh Bang. Nah, untuk Kristen sendiri, itu definisi atau siapakah Tuhan. Nah itu nanti abang buka Bible nggak sekarang? Saya ini Bang, ndak pernah belajar tentang kitab-kitab itu karena memang saya hidup di jalan begitulah. Oke, jadi Tentang agama itu Bang, ajaran. tapi saat ini masih mengimani Yesus sebagai Tuhan. Oh, ya begini Bang. Hmm. Saya masih bingung lah begitu karena saya biasa ikut penjelasannya Bang Suma. Terus saya menggunakan logika begitulah. Terus saya juga pernah tanya Ustadz tentang apakah Tuhannya Islam itu bisa dilihat seperti Tuhannya Kristen atau tidak. Terus bagaimana caranya seandainya tidak dilihat, bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa itu ada. Kalau macam Tuhannya kami lah begitu kan, macam Yesus itu kan minta maaf ini Bang ya, kami hanya bisa lihat itu gambar apa seperti inilah wujudnya. Jadi kami itu mengatakan oh Tuhan itu ada. Jadi gini Bang, kalau Tuhan itu yang pertama dalam Islam itu Tuhan itu bisa dilihat, bisa. Tapi nanti di mana di surga? Dalilnya mana? Di surah Al-Qiyamah ayat ke-22 sampai 23. Jadi di situ dijelaskan apa? Wujuhu yauma idzin nadhirah, bahwa wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri melihat wajahnya Allah. Nanti di surah Al-Qiyamah dari abang lihat, dicatat aja Bang ya. Di surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Jadi gini Bang. Nah, 22 sampai 23. Di surga nanti kenikmatan paling besar seorang muslim adalah melihat wajah Allah. Di surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Gitu. Sudah dicatat? Iya. Nah, lanjut. Jadi gini Bang, analogi sederhananya gini. Saya nggak percaya paus itu ada. Loh kenapa nggak percaya? Buktinya di rumah saya nggak ada ikan paus. Bukan ikan pausnya yang nggak ada, tapi rumahmu itu terlalu kecil untuk ikan paus. Simple nggak Bang? Maksudnya sampai sini paham nggak Bang? Oh itu analogi ya? Apa? Suatu analogi gini. Allah itu maha besar. Maha besar. Ya, Allah itu maha besar. Tempat ini tidak mampu untuk menahan atau menampung kebesarannya Allah. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika Tuhan itu bisa dilihat, ya Bang ya, pada saat itu juga ketika Tuhan bisa dilihat, maka letak keadilan Tuhan kan maha adil ya Bang ya? Iya. Ya, maka pada saat itu juga nilai atau maha keadilannya Tuhan itu akan gugur seketika. Kenapa? Bukankah Tuhan itu menciptakan manusia juga yang tidak bisa melihat atau buta? Ada kan Bang? Orang yang buta kan? Ya kan? Nanti suatu saat Tuhan itu akan dituntut. Wahai Tuhan, wajar jika dia itu beriman kepada Engkau, sedangkan Engkau berikan dia penglihatan sehingga dia mampu untuk melihatmu. Dan aku Engkau lahirkan atau Engkau buat lahir dalam keadaan buta. Kan gitu. Di mana letak keadilanmu? Itu yang pertama. Yang kedua, jika Tuhan itu bisa dilihat, otomatis dia butuh tempat. Tuhan itu takluk terhadap tempat jadi jatuhnya. Tuhan itu terkurung dalam satu koordinat tertentu. Paham gak Bang? Paham Bang.
Ini Bang, ada ndak ini apa? Bentar-bentar, coba teman-teman netizen bantu dicek PT-nya si Anides ini. Ya, gimana Bang? Iya, gimana Bang? Lanjut Anides, ngomong terus. Ada ndak Bang itu apa namanya? Ada di kitabnya Muslim, di kitab yang Nasrani, perbandingan itu Apa? ada ndak bisa diperbandingkan di situ di kedua belah kitab ini Diperbandingkan apanya Bang? tentang ketuhanan itu Bang? Oh simpel, kalau di kita mah Allah itu esa, qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti abang catet ya, abang catet nama ayatnya itu surah Al-Ikhlas. Nah, udah dicatat belum? Di Bible itu Bang, misalnya di ayat apa dia? Misalnya 1 Timotius 6:16. Tuhan itu bersemayam di tempat yang terang. Misalnya nanti di Keluaran 33 ayat 20, tidak ada suatu orang pun yang mampu untuk melihat Tuhan. Jadi Tuhan itu gini Bang, jika Tuhan itu mampu diindrakan, abang percaya nggak bahwa kita itu makhluk yang lemah Bang? Percaya Bang. Penuh dengan keterbatasan. Percaya Bang. Ketika Tuhan itu bisa dilihat dengan segala keterbatasan kita, berarti Tuhan itu menjadi terbatas kan Bang? Di mana sifat mahanya lagi nanti? Paham nggak Bang? Untuk buktinya Allah ada itu bagi Muslim itu mudah. Apa buktinya Allah itu ada? Quran. Karena Quran itu kalamullah. Ketika perkataannya ada, otomatis esensinya juga ada dong. Tapi Ahimoto gini, saya paling benci sama orang yang suka menipu dan berdusta. Kalau misalkan Muslim ya bilang Muslim. Kalau misalkan non Muslim. Ini antara mau ngetes keilmuan atau mau pansos atau mau apa, saya nggak tahu ya Bang. Saya paling benci dengan orang-orang yang seperti ini. Mending di bawah aja Bang. Saya paling benci. Mau ini mengedukasi, mau enggak bodo amat. Tapi saya paling benci sama orang-orang seperti itu. Harus digocoh ya Bang. Iya. Kok bisa-bisanya kayak gitu? Nggak boleh lah kayak gitulah. Janganlah kita kayak gitulah. Sekarang ini aja dulu kita olahraga dulu. Si Kores kemana ini? Ada di bawah itu. Naikin lah. Gantian sama aku nih. Enggak, ntar Kores mah bagiannya ntar. Woi. Tangga coh. Itu siapa itu? Yang duduk di sebelah kanan Bapak itu siapa? Ya nggak tahu Bang. Kok nggak tahu loh? Yang jelas orang baik, nggak kayak abang. Oh, gua orang jahat ya? Iya. Umurnya berapa tahun pas diangkat ke surga? Siapa? Itu yang duduk sebelah kanan Bapak. Bang, jangan cerita surga lah. Abang mau disuruh duluan? Udah lah, lu udah ditebus. Nggak, aku tanya dulu sama abang, mau disuruh duluan nggak? Mau. Hah? Mau lah. Pergilah sekarang. Ya udah. Ya belum dipanggil. Loh iyalah surga loh enak loh. Disuruh duluan mau nggak? Surga tuh enak loh, apa sih? Dengar dulu kau goblok kali. Disuruh duluan mau nggak? Mau. Itu miknya, tangga. Bahasanya langsung. Miknya jangan terlalu dekat kau disuruh duluan mau nggak? Woi, ya enggak dengerin kan? dulu. Itu mik lu jangan terlalu dekat sama pantat. Iya. Ini suaranya udah, oke. Maksudnya disuruh duluan mau nggak? Mau. Mau. Tes dulu lagi kamu.
Ya. Mau. Budak Ya udah, aku pergi dua sih. Pergi lah. Iya belum dipanggil mau diapain? Astaga. Jadi Kamu nggak mau ke surga? Kamu nggak mau ke surga? maksudnya, Kamu nggak mau? Nggak mau ke surga kamu? iya tapi nggak mau disuruh duluan. Kenapa emang? Padahal enak loh. Bisa ketemu Yesus loh. Masa nggak mau sih ketemu sama idola? Gimana sih? Nggak mau. Lah, Nggak mau ketemu? Oh pantes. ya nggak apa-apa. Pokoknya aku nggak mau disuruh duluan, nggak kayak kau mau disuruh. Masih enak ya surga. di dunia ya. Sebabnya surga kamu tuh bete ya. Cuma muji-muji doang ya. Haleluya. Enggak, dan yang ku tanya kamu. Haleluya. Semua orang gitu mau aja masuk terus. surga, tapi nggak ada yang mau disuruh duluan. Itu bertahun-tahun gitu tuh. nggak? Haleluya. Haleluya. Gitu terus. Nggak berhenti-berhenti itu. Itu nggak. Mulut. Iya. Dengar dulu. Komal Nggak bisa makan babi di sana. Tentu nggak pernah. Dengar dulu, nggak pernah di atas 5.000. Kenapa? Nggak diminati Iya. orang karena Iya, menghujat nggak bisa. aja. Sama- Padahal ada ayat lu Iya. melarang kalian itu menghujat. Iya. Sama Dengar kayak dulu, di ada gereja. nggak ayat yang Gereja melarang segitu kalian gede. menghujat? Isinya cuma 3 ekor, 5 ekor di gereja tuh. Isinya. Beda, Cuk. Beda, Kok Cuk. beda? Beda. Sisanya jemaat Jangan bawa rohani itu. gereja ke Komal. Kalau tadi dia Udah masuk oke, ke sini kita, yang 8 kita mulai itu, diskusi yang lain yuk, yang gua sehat. tiap kesini lihat kok malu nggak pernah 9K. Padahal Diskusi itu sehat udah aja 8K. dulu, nggak usah saling menghujat. Ya, Apa sih? ayo kita standar ini? diskusi yuk. Ya udah diskusi ayo. Ya, ayo. Siapa yang duluan? Siapa yang duluan ke surga? Nah, Lu- ya enggak, ya maksudnya. Jangan Ya dulu udah. ya, maksudnya. Ya. Siapa yang duluan bertanya? Gua yang duluan. Gua yang Oke, duluan. tanya lah. Iya. Yohanes 1 pasal 1 pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman menjadi daging ya. Oke? Iya. Nah, Iya. yang gua tanyakan, siapa orang yang membangunkan Yesus waktu ketiduran di perahu? Apa poinnya kau? Siapa yang membangunkan? Dia manusia lah. Iya, siapa Manusia. namanya? Siapa? Ya, nggak perlu namanya itu nggak perlu. Yang Loh, jelas kok nggak manusia. perlu gimana sih? Nggak perlu lah. Iya, yang jelas saksi Ya, yang jawab, membangunkan yang dia jelas. bukan malaikat Jawab, Jibril, yang jelas. bukan Allah. Siapa yang membangunkan Yesus waktu ketiduran di perahu? Jawabannya bukan malaikat Jibril sama Allah. Ya udah Manusia. jawab sama lu siapa? Gua turunin lu. Ya nggak apa-apa Jawab. turunkan. Ya udah gua turunin. Ya, Lu nggak kan bisa udah aku jawab. bilang jawabannya bukan Allah sama malaikat Jibril, berarti manusia. Iya. Dia pengen diturunin, gua turunin. Gak bisa jawab. Iya. Lil Flower. Selamat malam. Halo, Lil Flower. Halo, Iya, halo. Selamat malam. Islam Kristen, Mbak. Katolik. Oh, Katolik. Ada yang mau ditanyakan? Apa suaranya kecil ya? Kecil denger sih. Yang tadi kayak yang ya, tadi. Kayak yang tadi. Apa? Mengenai apa? yang Pertanyaannya yang Nabi Muhammad menangis tidak bisa berdoa kepada ibunya. Oh, bukan itu. Ganti lagi pertanyaannya. Kata dibawa ke perempuan kasih akang aja katanya gitu kan. Digocok, gocok. Aduh. Atau pertanyaannya bapaknya Nabi Muhammad masuk neraka tidak bisa terselamatkan. Ya? Atau ada yang baru? Loh, aku baru naik ini.
Iya, apa pertanyaannya? Tentang hadis yang 73 golongan itu kan, bagaimana kalian yakin kalau ini? Yang selamat satu golongan. Iya. Terus yang maksudnya 72 itu siapa? Oh, ini kok suaranya kayak begini sih, Kang? Iya, tadi. Suara kayak gini sih. Yang ditanyakan itu yang 72-nya. Mm-mm. Yang 72 kan ada Nasrani kan? Yang 72 dana. Oh, 72 Nasrani. 71 Yahudi gitu ya. Nah, terus penjelasannya ini nih, dari Imam Tirmizi. Nanti di Sunan Abu Daud sama Ibnu Majah. Jadi dalam sunan itu menjelaskan itu pembagian firqah atau 73 golongan itu satu golongan yang selamat dari ancaman siksa neraka, yaitu golongan yang konsisten pada ajaran Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya, atau yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah gitu. Tapi ini nggak ada suaranya loh, ini anak ini nggak ada suaranya. Itu kayak suara yang ini loh, AI tadi loh. Nggak kedengeran di YouTube, nggak ada suaranya. Turunin aja. Tapi misalnya kita monolog ya? Iya. Nggak ada suaranya, turunin aja. Pura-pura dia budak gitu, padahal ada sebenarnya dia nggak mau memperdengarkan identitas aslinya. Dia mau rungkatin nanti rungkat. Lewek kok ke neraka aja kalau begitu caramu. Iya, kenapa kayak gitu ya? Aneh orang-orang sekarang. Duh, gara-gara si Akang nih. Di YouTube itu nggak kedengeran itu. Nggak ada, menurut netizen nggak ada. Naikin lagi lah, yang kenceng suaranya. Kang, naikin Kang. Ini kok akan mode serius ya? Ayo yang baru naik, silakan bersuara. Kita sapa Bojes. Selamat malam Bojes. Selamat malam. Kristen ya Bang? Muslim Bang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan Bang? Silakan Bunda. Apa Bang? Silakan. Ada yang ingin disampaikan Bang? Cuma ingin bertanya aja. Bang, itu laki itu suaranya yang kencang dong. Kalau laki Kak, kayak gimana gitu, lemes. Mau bertanya ini pada saudara-saudara non muslim ini. Nanti diwakili sama kita-kita di atas Bang ya, sama Bang Handi. Itu baru bangun beliau, dia mau bertanya ke nanti Bang ya diwakili ya. Apa pertanyaanmu Bang, nanti disampaikan. Ini mengenai masalah kematian Ibu Maria. Yang mencabut nyawanya itu siapa? Oke Bang ya, bentar Bang mau... disampaikan ya. Dibawa aja biar dijawab oleh mereka. Oke, Bang? siap. Assalamualaikum. Dia Kristen enggak? Muslim. Dia Kristen. Enggak. Muslim, Bang. Berikutnya Muslim yang bertanya enggak usah lah. Nah pertanyaannya, siapa yang mencabut nyawa Maria? Dari bawah aja Bang ya, moderator. Iya, saudara siap. Tanggang. Jawab tuh pertanyaannya. Siapa yang mencabut? Sebetulnya
gini, aku nggak mau berdebat sama perempuan karena akalnya kan nggak ada. Kalau kami, Kalau benar-benar bahkan nggak ada akalmu Loh, bang. itu kan Kalau kan di kami- Quran perempuan itu, dengar dulu Kak, betul nggak? berarti ibunya Tuhanmu nggak ada akalnya ya? Enggak, perempuan ini singkirkan Iya, dulu. kan Masa ibunya kita Tuhanmu- berdebat sama orang nggak berakal? Iya kan ibunya Tuhanmu itu perempuan, berarti ibunya Tuhanmu nggak ada akalnya ya? Ibumu juga nggak ada akalnya. Ibumu memang bodoh itu, ibumu itu nggak ada akalnya. Itu secara tidak langsung itu kau menghina ibumu. Loh, kan bukan ajaran kami loh. Saya tidak langsung itu kau Bukan menghina ajaran ibumu. kami loh, Bang. Bodoh kali kau. Secara tidak langsung kau menghina ibumu. Ibumu nggak ada akalnya toh, menurut kamu sendiri. Malah dia diskusi sama perempuan karena perempuan tidak ada akalnya. Jadi selama ini kau dilahirkan sama perempuan tolol. Ibumu itu namanya kau hina ibumu sendiri. Belum kali kau itu. Kau juga hina ibunya Tuhanmu. Kau hina semua perempuan yang ada di muka bumi. Bodoh kali kau. Kau ada di dekat kau siram kau kopi. Kalau ada begitu benar makasih gue yang hadapi. Siap. Statement kayak begitu dia nggak pernah berhitung bahwa dia lahir dari perempuan. Dan dia tidak paham Bang Andi. Bahwa yang dimaksud itu adalah kesaksian kan. Betul. Iya, kalau kesaksian itu memang butuh dua orang perempuan. Karena memang sering lupa gitu. Yang terlalu sentimen kepada perempuan yang ada di sini. Kau nggak tahu itu kalau kau lahir dari perempuan. Jangan-jangan kau itu keluar dari pohon. Kacau kau itu yuk. Asal bunyi aja lu. Kau naikin lagi deh coba. Bro, ibumu tolol ya bu ya, bro ya. Kau kan menghina perempuan. Berarti ibumu juga bodoh ya. Bagaimana? Woi, woi. Jadi ibumu juga bloon. Boleh gitu bang, kenapa yang bilang? Ibumu kan perempuan, kau bilang perempuan bodoh. Ada googling, tanya googling aja lah bang. Ditanya ibumu lah. Tanya Google. Tanya Betul nggak yang ibumu. aku bilang? Enggak, dengar dulu, bukan aku yang bilang. Berarti kau akui ibumu bloon. Goblok, kau buka Google. Siapa yang bilang? Kau melawan imanmu. Barusan kau bilang tadi perempuan itu bodoh. Iya, kau Google di situ yang bilang siapa? Kau yang barusan ngomong. Kau buka Google lo, siapa yang bilang itu? Berarti ibumu bloon. Ibunya juga selalu bloon. Buka Google lo, siapa yang bilang kau nggak boleh kayak gitu sama? Barusan kau yang ngomong bloon juga lo. Udahlah. Barusan kau yang ngomong. Itu Bang bilangnya tadi di Al-Quran. Google yang Coba bilang. datanya dibuka. Kau googling dulu. Dasar penyembah mayat lu. Oh, kurang ajar kau. Ada HP satu lagi nggak? Ya kau buka Google lah, siapa yang bilang akal perempuan? Kau yang bisa ngomong. Yang bilang siapa? Nggak ada akal perempuan Ibumu itu. yang ngomong barusan ibumu. Ibumu yang ngomong. Ibumu yang ngomong barusan. Iya. Loh, Google yang bilang lo bang, nggak percaya buka lah Google. Ibumu Akal barusan perempuan yang itu ngomong. seperti apa? Seberapa? Ibumu itu perempuan yang paling bloon di Bodoh muka kali bumi, kau. ibumu. Google dibilang nggak Kenapa? percaya. Cari Karena dulu yang ibumu ku bilang ini betul apa melahirkan. enggak. Sia-sia ibumu melahirkan kau. Google yang bilang lo bang. Ibu Tunggu biar yang ku buka di ngomong. Google ya, biar ku bacakan ya bang ya, siapa yang bilang ya.
Jadi tangga kata Google juga ibumu jam segini belum pulang, masih di perempatan, ngapain? Astaga, kalian nggak mengimani, gimana itu? Gimana itu? Kata Google ibumu jam sekarang masih di perempatan, Makal itu belum pulang, kenapa? Suruh pulang. Yaudahlah, yang lain lah, bahas yang lain lah. Kalian nggak mengakui kebenaran. Itu cari aja di Google itu. Cari di Google itu. Iya, tadi kan adik kita kan nanya siapa yang bangunkan Yesus. Ya aku bilang yang jelas bukan malaikat Jibril sama Allah. Coba cek di Google itu. Iya. Kenapa mamamu belum pulang Aku jam tanya, segini? kamu Masih masuk surga mangkal. enggak? Kamu masuk surga disuruh duluan mau enggak? Mau aja, belum dipanggil. Ya udah pergilah. Dia belum dipanggil, mau diapain sih, mau aja. Kan bisa kayak yang udah kejadian yang sampai gereja di Ya memang sampai kau dibilang masuk ada neraka cahaya. udah. Sekarang gini Kalian aja. kan Iya. bebas. Kalian bebas. Sekarang tahu ke neraka, cuek. Ke neraka kau, cuek. Ke neraka kau. Mau kau datang besok. Noten. Kok ada orang kayak gini masih hidup ya? Ya, Oten bang, emang kayak begitu. Oh ya udah. Emang harus begitu. Bro, mending kamu pergi aja deh bro. Ngotor-ngotorin dunia ini loh. Ngomong cari di Google. Lanjut lagi. Taruh. Lah ya, kan mereka kan sudah dijamin masuk surga. Kenapa nggak pada mati aja gitu ya mereka ya? Mau surganya bosenin mereka. Mau. Ketemu temen mamanya di sana kan ada itu pesundul. Itu temen mak gue semua kata dia. Di sini di sana ketemu, di sini ketemu. Kan bisa tahu tuh yang ngocok Paulus siapa. Iya, iblis. Sekali ada hiburan dan liburan, perang sama naga. Bete dia. Cik, kemana? Perang naga bang. Oh, saya bikin mie. Mie abi, mie goreng. Mie abi. Nah ini nih, si ini layanin aja dulu. Saya sambil Oh, makan udah aja. tadi udah diludahin sama Bang Handi. Oh, Mukanya udah berantakan tuh, ludah semua itu. gas Bang Handi, gas. Tuh banyak Oten itu yang mau minta naik, Bang Handi. Aku mau istirahat dulu, ngantuk berat gua habis minum obat. Aku tinggalin dulu room dulu. Ya. Ya. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain semua lah. Naikin semua tuh Kang. Naikin aja. Mainkan. Akan ketika Bang Handi mau meninggalkan Gombal, jawabannya ya cepet. Biasanya kan ntar dulu mau kemana? Ini bilang ya. Ya, dia habis minum obat dia. Ya, dia mau bantai Oten. Ayo. Mana Kores? Naikkan aja Kores. Oh, naik semua kalian naik semua. Tapi seru loh, seru. Kadang nggak tega juga dengar hinaan mereka. Tapi kalau dibantai, aduh, seneng. Menggocoh pokoknya sekarang. Si Kores kemana ini? Jadwalnya Kores ini. Itu ada di bawah dia, mungkin masih di jalan pulang. Jamba. Kemana? Udah si pagi nih. Halo Bang. Terus Lofi juga di bawah. Halo semuanya. Siap. Iya semuanya. Ini
Ini kita mau Ya, diskusi Rey. apa nih? Silakan Kang Dito. Ya, mau diskusi apa? Kapan kamu berhenti menuhankan manusia? Agamanya dulu. Re, Oh? Are. Agamanya apa, Re? Ada bilang di bawah itu KWTI, Re. Itu di room sebelah tadi. Hah? Enggak, aku Kristen bang. Itu Oh. Bang Arel, kata Bunda Rahma, Tuhan Bang Arel tuh kutuk katanya, telanjang matinya. Bunda Rahma ya yang ngomong, bukan saya ya. Itu kan menurut versi Bunda Rama. Tapi benar nggak? Apanya? Dia itu telanjang gitu. Nggak pakai Aku pakaian. aku dibesarin tuh di atas. Ih. Bunda Itu di Rahma Bible, debat, Bunda Rahma debat sekali-kali. di Bible itu bang. Kemudian Bible mereka mengambil undi, kemudian membagi-bagikan pakaiannya. Ini yang dia Pak Lumawi dia. Lumawi ya. Lumawi banti Bahkan CD-nya bang, CD kencang dalam. Katona itu ya. Katona pakaian dalamnya itu dilucuti. Jorok. Are. Sorry. Ada yang lagi Gua makan itu. Tuyul. Gue lagi makan tuyul, gak ada kesempatan satunya lu. Sorry botol. Loh. Monyet. Oh. Jangan gitu dong. Jangan Jangan aku bawa keluarga. sama yang lain aja, sama yang lain. Jangan aku. Kenapa kau ngomongnya Yang bilang- begitu? Yang bilang monyet aja. Kau ngomongnya begitu. Katanya ajaran kasih. Kok jadi ajaran kasbon? Nggak boleh dong. Kan kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Jangan begitu dong. Terus gimana nih bang? Ya itu lanjut tuh. Apa nih? Tadi Kang Dito pertanyaannya tuh. Apa? Sampai Iya, kapan sampai kamu? kapan? Nah itu. Sampai kapan kamu menyembah manusia? Sampai aku nggak ada di dunia ini. Oh, berarti kamu yang menyembah manusia ya? Sebenarnya itu bukan pertanyaan sih, kayak lebih ke pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Loh. Kenyataannya kan memang gitu. Ada nggak pertanyaan yang lebih berbobot lagi? Ya kalau Nah, kamu kenapa aja di- mengakui Tuhanmu kenapa manusia mau di- ngomongin apa lagi? Ini pertanyaan yang biar dia pintar. Kenapa di Biblemu banyak kata-kata porno? Padahal itu katanya kitab suci. Yang mana porno-pornonya? Nah, susunya di jama-jama, sakarnya seperti sakar kuda, persundalan. Oh gitu-gitu di Bible itu. Iya, di ayat mana? Oh, aku nggak tahu ya. Baca Yeskiel. Berarti kau ini nggak pernah baca Bible ya? Bukan, kalau misalnya Bunda itu mengatakan tersebut tadi dari segi terus bilang ayatnya, ayo kita kaji, kayak gitu maksudnya. Apakah benar itu pembahasan porno? Coba Yeskiel 23:20 baca coba. Apa? Yeskiel 23:20. Bibirnya aja nggak paham ini. 23 ayat 20. Yang di terjemahan baru ya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Yeskiel 23 titik berpinti 20 bang. Tadi aku bilang terjemahan baru, iya dibilang bundanya. Yang dikeluaran kan 23 ayat 20. Yeskiel. Ilaha illallah. Pantesan kau menuhankan anak orang bang.
23. Baca ayo. Ia birahi yang ini kan, yang ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Itu. Kenapa itu kata-kata porno banyak di Bibelmu, kenapa? Katanya kitab suci. Oke. Sebentar ya. Iya. Lanjut Ahi moto lanjut. Nggak apa-apa, Bunda aja, santai aja, Bun. Aku dampingin. Mau ngapain? Enggak. Aku pikir, ada Bunda Mila. Aku pikir udah live dari sana, Eli. Belum. Silakan Bang, kenapa di Bibelmu yang katanya kitab suci firman Tuhan kok banyak porno? Ustaz Arif, noise. Ustaz Musa. Ngeri ya Bang ya kata-katanya. Pingsan Bang? Belum. Oke, gue jelasin ya Bang ya. Iya, silakan. Oke. Dari segi konteks historis saja ya, dan naratif gue sebagai pandangan Kristen. Oke. Pasal Yeskiel 23 adalah perumpamaan tentang dua perempuan bersaudara. Melambangkan kerajaan Israel atau Samaria. Dan Oholiba melambangkan kerajaan Yehuda dan Yerusalem. Keduanya digambarkan bersundal. Yang dalam konteks nubuat ini berarti pengkhianatan. Pertanyaan saya begini, saya tidak makanya aku jelaskan dulu. Jangan dipotong dulu dong. Saya bertanya, kenapa kata-kata persundalan buat zakar ada di Bibelmu? Kenapa? Kalau misalnya begini Bunda, kalau misalnya Bunda bertanya seperti itu, gue cuma bisa kasih tujuan, tapi bukan untuk pornografi atau sensasi. Tetapi pantaskah kata-kata ini ada di sebuah kitab suci? Tetapi untuk menggambarkan betapa parah dan jijiknya pengkhianatan Yehuda terhadap Ya Tuhan. kan banyak kata-kata Makanya pahamnya lain. dari situ. Saya tanya kepantasannya. Ini kan katanya kitab suci atau memang ini kitab porno? Iya, kalau misalnya dari kejujuran kitab suci. Nih, kau jelasin nih. Pantas apa enggak? Saya minta ini apa pemikiranmu, pantas enggak nih? Kata-kata sadis porno begini, persundalan, tusu di jama-jama, buah zakar seperti zakar kuda, pantas enggak nih di sebuah kitab suci? Udah masih layak ke disebut ini kitab suci? Aduh, gimana ya? Kepantasan Bang. Kejujuranmu aja, bilang aja nggak pantas. Ya kan, masa kata-kata begini ada katanya di sebuah kitab suci? Ini Ya kalau misalnya ya kalau misalnya itu kan dari segi pandangan Bunda sebagai orang muslim ya. Ya, pandangan saya nggak pantas. Pandanganmu sebagai Kristen. Bukan pandangan, tapi redaksinya. Kalimat di ayat Bibelmu itu kenapa kok ada kata-kata seperti itu? Iya, kelayakannya kan Ustadz? Iya. Layak kata-kata yang porno ini, yang vulgar ini ada di sebuah katanya kitab suci. Ini kan kitab sucimu. Bukan malah sebuah perumpamaan, tapi redaksi. Kalau misalnya gue kasih jawabannya gini, Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang diberikan rendah darinya. Makanya dari itu kan tujuan pandangan dari versi Aku Islam tanya ya kan, Bang? kau pikiranmu sebagai orang berpandangan modern, kamu pikiranmu itu loh.
Pikiranmu kutanya Itu pikiranmu. perjanjian lama sih setahu aku ya. Kita Bukan masalah. tapi kan ada tujuan ya pas aku jelasin, tapi dipotong. Saya tidak minta tujuan atau penjelasanmu. Saya minta pemikiranmu mengenai kata-kata ini di sebuah kitab suci. Kata kalian di kitab suci di Biblos ini. Pantas nggak? Layak nggak nih? Ada kata-kata porno. Berarti kalau menurut versi Bunda nih, misalnya kalau itu pantas atau enggaknya kan ada semua penjelasannya di sini kan. Sesuai yang tadi aku jelas. Kenapa sih Intinya gue bertele-tele? cuma bisa Dia bukan- bilang nggak pantas. Makanya kau ini menurut kau pantas. Bukan nggak Ya pantas. udah, kau bilang pantas. Ya udah. Kok aku cuma kalau aku menurut aku seorang Islam nih, ini nggak layak, ini nggak pantas. Kata-kata yang porno vulgar ada di sebuah kitab suci katanya. Nah, menurut kamu sebagai orang Kristen yang punya Bible ini, pantas nggak? pantas karena kan ada tujuannya. Udah Pantas kalau ya. kau udah bilang pantas, berarti ya memang kau diajarkan pornografi. Nah ini Bible Bukan ini kan diajarkan panduan. pornografi karena itu memang ada tujuannya. Ya karena ada kata-kata itu kan bisa dengan kata-kata yang agak-agak bagus gitu loh. Contohnya? Untuk persundalan. Ya misalnya kalau di Islam ya di dalam Al-Quran kami. La takrabuz zina, jangan mendekati zina. Kan indah. Gak ada susu di jama-jama segala macam. Lah ini kan buku panduan. Seharusnya itu sebuah kitab tuh bisa dibaca oleh segala umur. Segala usia. Kalau ini yang baca ini masih muda belia gimana kalau ada kata-kata begini. Persundalan, susu di jama-jama, payudara segala macam. Ya kan? Makanya gue bilang sebagai sebuah yang katanya kitab ini sangat tidak elok ya apa aku bilang ya, nggak pantas lah, Rokoknya Samsung ya anak. nggak pantas lah ini. Tapi kalau kau bilang itu pantas ya bagi kami kami ketawa aja dengernya bang. Oke lanjut. Rokoknya kretek ya? Jarum coklat Aneh, itu nggak kan penting sih. dibuang-buang itunya. Apa namanya? Sama ini Nah, ada yang mau ditanya ada lagi satu, sama Bunda. Bang Ahimmu tuh ada lagi satu nih yang merasa sangat kurang ngajar kalau ku tengok ya. Ketika seorang tua menyerahkan anaknya untuk digauli, untuk diperkosa. Aduh, ngeri kali lah ini kata-kata di Bible nih. Ada anakku yang masih perawan, silahkan kau. Oh, apalah. Itu bang. Apa Nah, itu tuh? dia. Apa yang bisa dipetik dari data-data di Bible ini? Ini kita bedah ya Bible isi Bible ya, karena ya mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa di dalam Bible itu aduh ngeri kali lah kata-katanya ya. Kita buka data itu ya. Ketika seorang orang tua menyerahkan anak gadisnya yang masih perawan untuk digauli, ngeri nggak? Ngeri loh. Apa bang tanggapannya? Itu wajar atau enggak? Ayo bang. Kita ingin Nggak tahu wajar, nih apa. Bunda. Ya tadi kan Terlepas Ustadz dari- bilang. Terlepas dari perumpamaan katanya kan apa ada tujuannya, tapi ketika dibaca oleh anak-anak itu sangat membahayakan ayat-ayat seperti itu. Di Amsal juga itu kan di Askia. Marilah kita memuaskan birahi apa sampai larut malam kan gitu kan. Waduh, itu kata-kata apa ya? Marilah kita memuaskan birahi. Esok pagi Mumpung dia kabur. coba dibaca anak-anak, bahaya itu. Memang berat ya kalau kita. Itulah mereka kalau bawa hujatan. Kita itu apa ya mau diskusi baik-baik. Tapi kalau dia nggak tahu sisi Bible-nya tuh ngeri. Kenapa kabur? Malu kali. Ini ada semat. Musim apa Baca Kristen tuh. semat? Baca itu di hakim-hakim ya. Kata seorang orang tua, tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan. Baiklah
Kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka. Coba tengok. Anaknya disuruh perkosa ke orang. Pantaskah kalimat-kalimat ini ada di sebuah yang katanya kitab suci? Perkosalah mereka dan berbuatlah dengan sesuka hatimu. Mampuslah anaknya ya, kasihan ya. Ini Semat muslim apa perempuan? Muslim apa Kristen? Semat. Woi. Bunda Mila belum lab? Belum. Jam 5, jam 5. Nah ini ada satu nih. Lumayan buat ganjal pintu. Immanuel. Ya, ditanya tuh sama bunda tuh. Jangan Bunda Rahma, Bang Dio yang maju sekarang. Bunda Rahma udah gantian. Nanti bawa Jakar lagi. Kok nanya melulu? Nggak bisa ditanya. Ya udah lu tanya sekarang apa? Apa yang kau mau tanya apa? Ini bahas apa ini? Bahas apa yang dirasakan oleh Paulus. Paulus? Dalam 2 Korintus 12 nomor 7. Kok umat muslim selalu salah-salahkan Paulus? Apa salahnya Paulus? Enggak, cuma nanya doang diksinya kan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyesatan, Allah aja. dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah itu coba dijelaskan itu. Oh itu abang nggak ngerti, nggak paham maksudnya itu. Nah 2 Korintus 12 nomor 7, nah itu Kang Dito tuh jelasin tuh. Orang Kristen paham itu. Iya, jelasin aja. Jadi begini, Paulus itu kan awalnya, tapi kalau saya ngomong jangan dipotong ya. Iya, itu sama Kang Dito nanti. Iya, karena itu semua Injil Alkitab itu kan semua ada jawabannya. Jadi begini maksudnya Paulus itu. Maksudnya Paulus itu adalah duri dalam daging itu adalah penderitaan. Penderitaan yang dia harus alami. Awalnya Paulus itu kan tadinya kan penganiaya orang-orang percaya. Dia itu orang Yahudi asli itu yang taat kepada hukum-hukum Taurat itu. Dan dia melakukan hukum Taurat dengan benar dan benar-benar seperti istilahnya nggak tanpa cacat lah. Lalu dia membenci pengikut Kristus, pengikut Yesus, bahwa ini mengatakan ini bidat, artinya ini orang-orang kelompok-kelompok orang sesat. Tapi bener ya diksi 2 Korintus 12 nomor 7 ini diksinya benar ya, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi penjelasannya seperti itu ya. Iya, itu arti benar Kang. Arti maknanya Kang. Itu adalah penderitaan yang dia harus alami. Itu penderitaan yang harus dialami dan harus dikeluarkan. Dia harus alami. Harus dikeluarkan juga kan? Iya, pada saat dia kan dulu pemimpin untuk apa? Pemimpin untuk kelompok orang-orang yang mengejar orang-orang pengikut Kristus kan? Jadi benar diksi ini benar ya Bang ya? Ya, digocok ya. Iya. Itu maksud perkataan Paulus itu begitu. Dengerin jadi semua tuh. Supaya yang di atas yang di bawah. Dia tidak meninggikan diri. Dia tidak meninggikan diri. Dia harus menderita. Dengerin tuh semua. Yang di atas yang di bawah. Dia harus menderita. Dengerin semua. Dia menderita penganiayaan. Dia masuk penjara. Dia dilempari batu. Banyak penderitaan yang dia alami. Jadi saya ulang lagi nih teman-teman ya, dalam 2 Korintus 12 nomor 7 di situ apa, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri, dan ini adalah penjelasannya ya Bang Immanuel ya. Iya. Iya tuh. Iblis itu begini. Iblis itu tidak menyukai
Injil diberitakan itu. Tuh, dengerin. Serangan iblis yang paling utama itu mencegah Injil tersebar dan didengar oleh orang. Tapi abang setuju sama narasi tadi ya? Iya, karena tuh dengerin tah dengeh kusia tah. Karena itu ada lambang penderitaan tuh yang harus dialami. Karena dikatakan aku menderita karena Injil. Betul. Aduh, ini pada nggak ngerti yang di atas yang di bawah ini pada nggak ngerti. Dia susah bang, saya ngasih taunya bang. Dia dipenjara karena Injil. Tuh, dengerin. Ya, dia dibully orang karena Injil. Dipenjara karena Injil. Dia dihakimi karena Injil. Tuh, dengerin. Iya. Tapi dengerin dia tuh. Injil ini berarti menyesatkan ya? Dia tetap bertahan. Tetap bertahan karena apa? Meskipun ya bang ya, meskipun ya seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggalkan diri, itu maksudnya dia nggak boleh meninggalkan diri ya bang ya? Nggak boleh. Nah dengerin tah. Karena meninggalkan nggak boleh. Kesombongan. Contohnya. Dengerin tuh. Waktu Paulus belum jadi rasul, Paulus belum dipakai, dia itu dikocok sama iblis ya. Dia punya kedudukan tinggi. Dia orang kaya. Tapi setelah dia jadi dikocok sama iblis, dia jadi miskin. Nah, jadi miskin. Dia nggak kawin. Dengerin tuh semuanya. Beda dengan Muhammad. Setelah jadi rasul, kawin karena udah dikocok sama istri iblis. Banyak, kerampasan banyak. Dengerin. Jadi bertolak belakang dengan Muhammad itu. Bener. Gini nggak. Kita nggak usah bawa Muhammad aja, nggak usah. Jadi kita ini coba saya tuh untuk jelasin ke Kang Dito, ke Kang Kian Santang, Bunda Rama, Ustadz Arif, ke semua gitu kan ya, di atas di bawah itu memang begitu definisi penjelasannya, ya kan? Jadi dia tuh ada duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggalkan diri. Jadi duri dalam daging itu adalah utusan iblis untuk mengocok aku. Jadi supaya jangan meninggikan diri, itu poinnya. Setuju? Ya, betul. Setuju Bang Immanuel? Ya, jadi pengertian apa? Tuh, denger iya kan tuh. Jangan gua lagi yang disalahin. Ini baru benar ini. Jadi iblis diizinkan untuk mengocok Paulus, menghancurkan, membuat Paulus itu dipenjara. Nah, itu di penjara gara-gara itu, gara-gara mengocok itu di penjara kan ya Bang ya? Contohnya begini. Saya Paulus. Saya memberitakan Injil di jalan. Lalu ada orang nggak suka sama saya. Dia berteriak, "Allah Baper." Dia tangkap saya. Masukin saya penjara. Itu iblis. Haleluya. Iblis. Jadi saya tapi bener ya gini ya, dalam 2 Korintus 12 nomor 7 itu Paulus itu mengalami ya duri dalam daging. Jadi di dalam dagingnya itu apa? Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggalkan diri. Jadi sempat dikocok sama iblis juga kan ya Bang ya? Iya, biar contohnya kamu tuh bener kan? Bagaimana perasaanmu? Dia udah mengakui berarti ya, benar. Selalu dikejar-kejar, selalu dikocok ya oleh iblis ya. Pantesan nggak kawin-kawin ya, ternyata dikocok tiap hari sama iblis. Dia nggak pernah kawin. Tuh dengerin tuh semua. Nggak pernah kawin karena udah enak. Udah enak kan ya Bang ya? Dia nggak nikah kan, Paulus kan nggak nikah kan karena udah enak kan ya? Jadi rasul. Iya itu. Setelah jadi rasul, modusnya supaya istrinya banyak. Jadi kayak gitu teman-teman penjelasannya, dia jujur. Abang jujur Immanuel jujur kan kamu yang jelasinnya Gak punya duit, miskin. Setelah jadi rasul banyak harta rampasan. Iya, jadi ini dalam 2 Korintus 12 nomor 7, dan supaya aku jangan meninggalkan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggalkan diri. Jadi benar ya, pada saat itu Paulus itu sempat dikocok iblis kan gitu ya, supaya apa? Paulus itu jangan meninggalkan diri. Gitu kan ya? Saya sudah jelaskan. Cok. Ini teman-teman pada nggak ngerti. Kamu juga nggak ngerti. Saya sudah jelaskan, kamu juga nggak ngerti. Ini maksudnya waktu iblis itu mengocok si Paulus supaya apa? Supaya Paulus itu jangan meninggikan diri gitu loh. Setuju dong? Iya dong. Setuju nggak? Ya. Nah iya tuh, dengerin. Dengerin. Jangan takut ya kalau saya tanya Quran. Dengerin itu. Takut ya.
Dengerin, Jangan takut kalau saya tanya. Enggak apa itu itu kan udah dijelaskan. Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Paulus itu mempunyai duri dalam daging itu, duri dalam daging itu. Apa duri dalam daging itu? Yaitu seorang yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, benar. Dan kesusahan, iya. Setuju nggak bang? Waktu itu Paulus itu dikocok sama iblis kan? Setuju nggak? Dan kesusahan itu makanya. Setuju nggak waktu itu bahwa Paulus itu dikocok sama iblis? Enggak. Setuju nggak waktu itu Paulus itu dikocok sama iblis? Setuju nggak? Takut kan kalau ditanya? Enggak takut. Ini kita menegaskan satu ayat aja dulu. Boleh saya tanya Quran? Ya boleh, tapi ini dulu nih, selesaiin dulu. Quran ini dulu selesaiin dulu. Selesaiin dulu yang ini nih. Enggak, ini selesaiin dulu. Selesaiin dulu ini. Ini kan belum selesai. Takut. Enggak takut. Takut ditanya. Enggak takut ditanya. Di mana-mana Islam takut ditanya. Enggak ditanya, enggak takut ditanya, Immanuel. Masalahnya ini belum jelas. Masalahnya ini belum jelas gitu. Jadi supaya teman-teman yang di atas yang di bawah itu ini supaya jelas gitu ya, Kang ya? Oke, saya supaya boleh. jelas. Saya tanya boleh? Pakai Quran ya? Boleh. Oke. Saya mau tanya, apakah Anda melakukan sholat 5 waktu dan cara-cara sholat itu ada tertulis dalam Quran? Ada. Jadi sebelum sholat itu jangan ngocok. Kalau ngocok batal, nggak boleh. Ayo jawab pakai Quran ya. Silakan. Ada. Nah, jelasin. Sholat 5 waktu dan cara-cara sholat itu tunjuk-tunjuk kaki dilindungi apa itu? Sudah bilang ada. Nggak pakai kolor, nggak pakai kolor telanjang. Ada. Coba jelaskan pakai dalil. Ada Coba semuanya. Ada di mana? Saya buka di sini. Di mana saya buka di sini? Sudah dengarkan di dalam Al-Quran. Di mana? Coba buka dulu. Coba saya baca sini. Coba. Sabar. Lagi dikocok iblis, sabar ya. Coba silakan. Immanuel lagi dikocok iblis nggak? Sudah, jawab aja pertanyaan saya. Iya, makanya kalau itu tenang. Nggak usah lari. Jawab. Ya, silakan Satari. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabun mawquta. Sungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Lima waktu. Kenapa emangnya? Coba baca di mana? Surah berapa? Al-Isra 78 saat subuh. Coba tunggu, saya buka. Iya, banyak di situ. Al-Isra? Pernah. Al-Isra berapa? 78. Mana ada Al-Isra? Nggak ada sih namanya Al-Isra. Omong kosong kali ini. Perintah bergereja di Biblos semua. Perintah bergereja di Biblos. Al-Isra berapa? Nomor berapa? Al-Isra nomor berapa? 78. Oke. 78. Ini gara-gara mengocok iblis ini. 78. Aduh ya Allah. Kasihan kalian. 78. Al-Isra 78. Dan dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir 5 kali sehari, dan sholatlah tangan menunjuk ke depan dan kaki dilipat ke belakang. Begitu ya Bang ya? Oh itu ada. Gimana tadi? Kerjakan Paulus itu. Berikanlah. Yesus juga seperti itu. Iya. Oh iya. Udah sehari. Udah Ciman. Sedikit kemudian dan lipatlah kakimu dan tunjukkan ke depan. Dan lambai-lambaikanlah tangan dan telanjanglah pakai sarung. Itu Yesus yang kerjakan seperti itu. Yesus. Mana sini dijelaskan? Iya, Yesus itu yang mengerjakan seperti itu semua. Mana dijelaskan sini? Ini gua jawab nih. Waktu telanjang ya, katanya jangan pakai kolor ya. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, sebab dia telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan mati telanjang terkutuk di kayu salib. Nah itu gampang jawabnya itu. Jawab dulu pertanyaan saya. Udah dijawab. Coba. Udah. Dari sesudah matahari tergelincir pakai minyak di jalan nih. Orang yang telanjang, sampai yang gelap bulat, sampai kemana-mana tuh ininya.
Itu telanjang bulat itu. Jadi nggak pakai kolor, nggak pakai apa-apa. Dia masih terkutuk gini nih matinya nih. Gitu. Udah dijawab. Di sini dikatakan hanya matahari tergelincir jatuh. Lamaan loh. Matahari Nggak bisa tergelincir. Daniel, selamat pagi. Saya noise nggak ini? Tadi noise. Pagi. Noise Ini tadi. noise ini? Enggak, sekarang enggak. Tadi iya. Nggak ada noise. Enggak, tadi sempat noise. Sekarang enggak. Itu rokokan nggak kena pelanggaran, Kang. Anti rungkat ini mah. Anti badai. Iya, sama dengan mojaku juga. Wih, keren. Walaupun nggak dikasih. Katanya mau dikirim, nggak dikirim-kirim. Ya udah, aku cari sendiri. Nah. Bang. Jadi boleh menampilkan gambar ya, nggak rungkat ya. Enggak, Gambarnya ada suara apa nih? Kayak ada Gambar suara orang boleh. main bola. Gambar boleh Akang. Iya, gimana Bro Daniel? Oh nggak bisa ya. Gini Bang, perkenalkan ya Bang ya sebelumnya. Iya. Ada apa lagi Daniel? Nama aku Daniel. Aku asli dari Provinsi Banten. Iya Bang. Aku mu'alaf Bang. Jadi aku mu'alaf ini sudah menjalankan selama 3 tahun dari 2021. 2022. Iya. Mic-nya jangan terlalu dekat, mic-nya Bang. Jauhin dikit. Ya. Cuman agama saya sebelumnya itu adalah Buddha, Bang. Oh, budaya, bukan Kristen ya? Bukan. Cuman ketika saya pribadi waktu mencari jati diri, mencari Tuhan, yang mana memang kalau pribadi saya sendiri ya bukan ada penyimpangan ya, artinya ada yang ketidaksinkronan antara konsep-konsep ketuhanan. Maka dari itu aku pribadi ini mencari gitu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, setelah berbincang dengan teman-teman saya yang muslim, dan alhamdulillah keyakinan ini 100% lah. Keyakinan ini 100% untuk memeluk agama Islam. Begitu. Tapi terkadang keimanan saya ini sering tergoyahkan oleh rekan-rekan yang non-muslim gitu. Artinya rekan-rekan yang memang di luar daripada agama muslim. Itu karena sering tergoyahkan ini. Artinya saya naik di sini ingin tahu, penambah wawasan lah dari rekan-rekan di sini. Mudah-mudahan saya di sini mendapatkan ilmu. Masih bujang abangnya? Saya cerai Bang. Oh, cerai ya? Ya itu karena alasan itu Bang. 2021. Iya. Terus poinnya apa Bang? Jadi poinnya begini Bang. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan. Di dalam Islam, ini saya mengenal yang namanya artinya mazhab ya. Mazhab ya apa? Ya, mazhab. Ada 4 mazhab. Kenapa emang? Nah, ada 4 mazhab ini. Nah, ketika saya belajar kepada salah satu guru, gitu kan, saya ini memiliki guru agama. Di antaranya ada 3 guru agama yang saya miliki. Tapi dari ketiga guru agama saya ini, konsep pengajarannya itu berbeda-beda. Gitu. Poinnya aja Bang, poinnya aja. Maka kamu ingin berkata bahwa di antara mazhab ini berbeda-beda pendapat begitu. Kok bertele-tele kali? Jadi poinnya itu membuat kau ragu. Bukan bertele-tele Mbak, justru karena Enggak membuat kau ragu itu. Iya, Sehingga kau justru karena guna. memang
Justru karena memang Enggak, perbedaan. makanya kau jawab aja, membuat kau ragu karena itu 4 mazhab itu. Iya betul. Kok goyah. Oh itu ya, makanya itu aja bertele-tele kali kok. Biar dijawab. Silakan Ustadz. Al ulama warasatul anbiya kan gitu kan. Orang-orang alim itu merupakan para pewaris para nabi. Jadi ketika kita tidak berpatokan pada orang-orang alim atau yang keempat mazhab itu, maka kita akan tersesat kan gitu kan. Yang perlu dipermasalahkan apanya, abangku? Ya dipermasalahkannya karena perbedaannya. Kenapa berbeda? Ya, Kan itu mazhab Hanafi, hanya Syafi'i. ikhtilaf di dalam syariat saja, nggak ada perbedaan sebenarnya ketika empat madhab itu ditanya Tuhannya, ya tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kemudian hilafiyahnya saja. Ada yang ketika Nabi Muhammad melaksanakan kunut, ada sahabat yang melihat, ada juga yang ketika Nabi Muhammad tidak melihat beliau kunut ketika sholat, ada yang melihatnya gitu. Maka kemudian terjadilah ikhtilaf seperti itu, hilafiyah namanya. Dan hilafiyah itu Perbedaan pendapat. perbedaan, tetapi tidak Ya, Ustaz. Oh, lanjut. Belum selesai itu Bunda, Ustadz Arif itu. Silakan lanjut. silakan. Ya. Udah ya Ustaz. Jadi begini ya simpelnya. Simpelnya begini Bang. Para sahabat ini membersamai Rasulullah kan kemana-mana. Nah ada sahabat yang melihat Rasulullah itu dalam keadaan berkunut. Ada sedang melihat Rasulullah dalam keadaan membaca Al-Fatihah itu dengan suara silent ya atau dahar gitu. Nah itu semua benar karena bersumber dari Rasulullah, bersumber dari Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah wafat ya, dan mereka para sahabat ini berpencar ke segala penjuru dunia, masing-masing membawa kebiasaan itu. Itulah disebut mazhab. Tapi sumbernya dari satu yang sama dari Rasulullah. Semuanya benar, semuanya bisa dipakai. Jadi itu Begini Bunda, begini maaf. apalagi Begini, karena ada salah satu ustadz saya bicara begini, salah satunya. Apa kalau nggak salah tuh dia memberikan dalil begini. Bid'ah dolalatun bid'ah Kullu bid'ah dolalah. Kullu bid'ah dolalah. kullu bid'ah dolalah. Jadi tidak ada segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah itu bid'ah. Itu nggak semudah itu memahami Bang. Silakan Ustadz. Kok ini Islam atau nyamar-nyamar Bang? Ya maaf dia katanya Mu'alaf, sudah. dia Bunda mu'alaf. Husnudon aja, husnudon. Mudah-mudahan dia memang betul-betul belajar kan gitu kan. Ya Ustadz silakan. Jadi kalau di dalam Islam itu saya serius saya bersumpah. Saya ini kenapa masuk ke sini? Karena memang saya ini salah satu pengagum Bang Juma. Ketika Bang Juma berdebat dan saya masuk, saya sudah follow Bang Juma juga. Kira saya Bang Juma tadi sedang berdebat, makanya saya masuk ke sini. Ya, mungkin barangkali Bang Juma juga bisa memberikan wawasan-wawasan yang mengenai akidah Islam. Seperti itu, penguatan Islam. Saya bergaul pun tidak hanya Suara noise apa ya ini? Apa kok? Saya bergabung pun dengan yang non Muslim. Mereka berpandangan semua masing-masing. Itu yang membuat saya kadang iman agak goyang juga sedikit. Gitu. Terus lanjutnya lagi tadi, ini mengenai kaitannya dengan tadi yang Ustadz saya sampaikan. Bahwa Suaranya agak dikeraskan dikit Bang. Jauh ini lama-lama saya udah makin dekat sama handphone. bahwa katanya bid'atun dolalah, tidak ada bid'ah yang hasanah. Ya, hasanah. Yang namanya bid'ah semua dolalah. Jadi apa yang kan saya punya nih guru nih yang katanya ahli sunnah wal jamaah katanya gitu. Ahli sunnah wal jamaah ini artinya orang-orang yang mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad begitu. Tapi ada salah satu ustadz saya pun ya, yang saya berguru lagi bilang
apa yang dikerjakan seperti tadi Bunda yang sampaikan seperti kunut. Dulu Rasulullah tidak menerapkan doa kunut itu diterapkan di dalam sholat subuh. Gitu. Tapi oleh ahli sunnah wal jamaah, sholat subuh itu diwajibkan. Diwajibkan apa bang? Kok diwajibkan? Apa? Maaf. Ada juga sahabat yang pernah melihat Nabi Muhammad kunut bang, gitu. Tapi katanya tidak ini bang ya, tidak apa katanya? Kata Ustadz saya tidak ada dalam penerapan sholat di kunut itu, tidak ada penerapan sholat wajib untuk melaksanakan kunut di dalam Maksudnya apa? sholat subuh. Jadi katanya gak ada kunut di dalam sholat subuh kecuali ada tertentu kayak seperti Gini bang, saya sedikit masuk. Suaranya Kecil dia suara. Saya masuk dikit. Bang, abang mau menjalankan kunut boleh. Tidak menjalankan kunut juga boleh. Yang penting abang sholat. Benar. Jangan sampai yang abang itu yang nggak sholat. Ya. Itu bang. Abang melakukan sholat subuh tanpa kunut dapat pahala bang. Abang melaksanakan sholat subuh pakai kunut dapat pahala juga bang, sama. Yang penting abang sholat subuh berjamaah. Udah selesai. Nggak usah mikir yang macam-macam bang. Nggak usah masuk ke ranah sunatnya. Kewajibannya ada dulu, ya laksanain bang. Yang 5 waktunya dulu, itu bang. Yang sunat-sunatnya nanti dulu, yang wajibnya dulu. Kalau yang wajibnya abang udah sempurna, baru masuk ke sunat-sunatnya bang, gitu bang. Jadi hal seperti itu bukan masalah yang paling paling urgent bang, bukan. Yang penting sholat. Yang salah itu yang nggak sholat bang. Ayo kita terus mempermasalahkan kunut, tapi sholat enggak. Nah itu yang salah bang. Gitu bang. Tapi kunut itu sebetulnya wajib nggak untuk kita di dalam sholat subuh itu? Yang wajib itu yang 2 rakaatnya bang. Yang wajib itu. Abang melakukan kunut nggak apa-apa. Abang nggak melakukan kunut nggak apa-apa. Yang penting abang sholat subuh, ya. Jangan sampai abang tidak sholat subuh. Karena kalau abang tidak sholat subuh nanti abang berdosa ya. Percuma abang mu'alaf. Gak usah mikirin yang macam-macam. Gak usah mikirin yang ke ranah-ranah yang dalam atau ke ranah-ranah suluk. Gak usah. Gak usah bang. Yang dasar-dasarnya aja dulu pelajari. Kalau abang udah manjing itu kata orang Sunda, manjing itu mapan ya, udah bener-bener ini, baru abang masuk ke ranah-ranah itu bang ya. Jadi kalau kunut itu bang, kau baca kunut, sholat subuh baca kunut, kau dapat pahala. Nggak baca kunut, kau nggak akan berdosa. Kenapa banyak melakukan itu? Karena itu sunnah, dapat pahala, sesuatu perbuatan yang baik. Boleh kau baca bang, boleh juga nggak ada dapat dosa kalau nggak dibaca. Oke bang ya. Jadi Islam itu simple, nggak rumit bang. Jangan kau perumit dirimu. Lakukan yang wajib-wajib. Oke bang ya, mungkin ada, silakan. Coba mungkin Ahimoto punya dalil-dalilnya, silakan Ahimoto. Iya kan dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa kita nih Syafi'iyah itu kunut itu bersifat sunnah gitu loh. Jadi mau dia ada musibah atau enggak itu ya enggak gitu. Nanti ada generasi salaf yang melakukan, siapa tuh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kan sampai di bawahnya sampai Ibnu Abbas. Itu ya melakukan gitu. Itu artinya sunnah. Tidak, oh nih kalau nggak kunut batal sholatnya, ya nggak gitu bang. Dan bid'ah sendiri itu ya bang ya, bid'ah sendiri itu yang bersifat dolalah nih. Misal ya, yang nggak ada sama sekali contohnya dari ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu nggak pernah mengerjakan sholat subuh itu 3 rakaat. Tiba-tiba kita bikin ini, bid'ah itu kan sesuatu yang baru artinya kan. Tiba-tiba kita bikin 3 rakaat. Nah itu menyelisih Quran, menyelisih hadis gitu loh. Terus misal ada sesuatu yang diharamkan baik dari Quran maupun hadis gitu kan. Terus kita menghalalkan itu gitu.
Itu udah nggak bisa bang. Itu loh bang. Paham ya bang ya? Iya, jadi kunut itu sebetulnya hukumnya sunnah. Sunnah. Boleh Iya. dikerjakan, boleh tidak ya. Iya. Makanya gitu, yang saya khawatirkan itu ada aja yang ekstrim bang gitu. Maksudnya ngejat dalam hal apa ya namanya rukun-rukun ngejat dalam hal rukun-rukun itu ada yang ekstrim bang, ada yang ekstrim, ada yang non ekstrim. Maksudnya yang seperti tadi yang saya jelaskan, jangan lakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, seperti kayak maulid Nabi katanya gitu, kunut katanya gitu. Terus kalau di sini di Indonesia kan saya sering lihat tuh ya, seperti kayak tahlilan kayak gitu. Itu gimana itu bang? Tahlilan tujuannya baik bang. Daripada kita ngobrol-ngomongin orang. Iya, lebih baik berkumpul di majelis, berzikir, dan itu nggak ada masalah. Orang Nabi Muhammad dulu juga ketika milad, hijrah, itu kemudian Artinya itu bang, disiapkan ini rebaan tolak al-badru itu kan, selawatan itu berjanji artinya artinya itu silaturahmi sambil berdoa itu bagus, pahalanya double loh. Silaturahminya dapat pahala, sama orang-orang soleh ikut berdoanya juga dapat pahala. Kalau misalkan nggak mau nih tahlilan, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Ini Nggak menggugurkan keimanan juga. Ya maaf ya buat teman-teman yang ada di sini mengganggu. Dan tadi saya sedikit agak baca typingan. Katanya Daniel, kalau lu masih ragu dengan Islam, lu jangan masuk Islam. Kan gitu. Kan maksud saya gini, saya ini kan masuk Islam kan karena keyakinan. Tapi saya perlu belajar loh. Iya. Gitu loh. Kalau Gini, sorry. belajar, bagaimana saya mengetahui loh. Nah Ya, ini gua tambahin. sampai ini juga mualaf ini Bang Daniel. Tadi udah berapa lama mualafnya, maaf? Dari 2000. Sama dengan Bang Glenn, 21 katanya. 2021, ya sama berarti sama saya. Saran saya sebagai sesama Daniel, Anda ganti guru ya. Dah itu aja. Anda ganti guru. Lebih simpel, Anda ganti guru. Saya nggak bilang guru Anda bodoh, tapi saran saya ganti guru. Dah, ya. Iya dah. Ya ganti guru aja. Ya, yang Karena jelas jangan sampai menyalah-nyalahkan empat betul. mazhab, semuanya itu benar gitu. Ini guru Anda, Ustadz Anda taraweh nggak? Karena semuanya itu bersanad, sanadnya itu langsung ke Rasulullah itu. Udah, ganti aja lah, ganti guru ya. Saya kasih analogi bang gini. Ada orang ya yang ingin sukses, ini analogi doang ya, analogi yang sering saya pakai untuk di dunia nyata ya bang ya. Ini sering kali saya pakai, saya mau diem di organisasi manapun, ini saya pakai. Kadang ada orang yang naik tangga itu cuma jalan santai, tap satu. Kadang ada yang langsung langkahnya itu panjang, 2 sekali naik tangga itu kan, 2 anak tangga kan, 2. Ada juga yang berlari bang, ada juga yang berlari. Nah ini salahnya ini bang, kita pengen cepat pimis, kita berlari. Tapi banyak hal-hal yang terlewatkan di situ bang. Sebab apa? Kita berlari, pengen cepet nih, pengen finish langsung, cok juara aja. Banyak hal-hal yang terlewatkan di sini bang. Coba kalau abang jalan perlahan-lahan tuh, satu tangga, itu tergantung IQ juga. Tergantung IQ, cara penangkapan kita terhadap si ilmu itu bang. Satu tangga diserap, naik lagi satu tangga diserap. Kalau misalkan kelamaan satu tangga mending 2 langsung. Itu disesuaikan dengan otak kita, dengan isi kita bang. Terserah abang pilih yang satu langkah, satu tangga, atau abang pengen yang berlari kenceng. Terserah abang. Gini abang-abangku semuanya, kenapa saya mencari ilmu di sini? Karena ada ya seperti Ustadz saya tadi pernah bicara seperti ini bang, yang saya bikin bingung. Nanti kata Ustadz saya, di akhir zaman itu ada Islam itu terbagi dari 99 golongan.
73 kali bang, banyak amat. Salah bang, 73 bang. Itu. Iya. 99 yang ngajarin Makanya siapa itu? bilangnya 99. Salah gurunya. Gini nih. Lu daripada nyesatin lu udah Bantennya di mana? Gue datengin Ustadz besok. Sesuai dengan hadis Nabi berarti 99 dapatnya dari mana Gini itu? aja. Lu Bantennya di mana? Ustadznya siapa? Gue datengin besok. Ngarang. Di mana? Saya di Banten juga. Saya Tangerang ini. Iya. Tangerang di Jayanti bang. Ya udah. Besok deh malamannya saya datengin. Itu menyesatkan itu. Nggak Ustadz kok ngajarin begitu. Saya aja yang nggak Ustadz tahu kok. Itu salah. Iya makanya bilangnya begini. Ya udah di mana? Di mana Ustadznya? Ayo saya datengin. Di Jayanti bang. Ya udah besok nanti DM alamatnya di mana? Ya. Siap. Ah. Bila berbicaranya begitu. Nanti di akhir Ya udah. zaman Namanya siapa? terbagi-bagi Ustadz. Namanya siapa? Ustadznya namanya siapa? Pesantrennya di mana? Ustadz dia nggak pesantren, guru ngaji Iya di mana? Siapa di Jayanti? di Jayanti tuh. Ya udah. Itu penyesatan. Ya. Hal simpel begitu aja sebenarnya anak SD juga sudah tahu itu. Yang dari kecil Islam sudah tahu itu. Masa kelas Ustadz segitu salah? Ya udah Itu ya bukan bang. hal yang sulit. Kita mau diskusi sama Oten lagi ya bang. Izin ya, bang. udah. Kita di Jadi sini dulu aja. debat lintas agama. Abang Jadi pelajari dulu. ilmu fikih aja dulu bang. Saran saya, abang pelajari ilmu fikih dulu ya. Mungkin sebelum abang turun ada sedikit ujangan dari Ahimoto. Silakan Tapado Ahimoto. Kok jadi saya? Berat lah. Cukup yang standar-standar, yang ringan-ringan. Apalagi sampai itu baru mu'alaf kan gitu kan. Coba Ahimoto silakan. Pelajarinya pokok-pokoknya aja bang. Iya, Terus untuk masalah hal-hal yang lain itu akan nanti sambil jalan. Betul kata Bang Glenn. Ada baiknya juga abang itu coba untuk ketika tahu nih, oh nih pandangan orang-orang yang sudah muslim sejak lama terhadap guru abang tuh seperti ini, ada baiknya dipertimbangkan untuk terus mengaji sama beliau. Cari yang lain. Itu abang. Siap. Mending abang belajar fikih dulu, jangan langsung belajar ilmu suluk. Kalau langsung belajar ilmu suluk tanpa didasari dengan ilmu fikih, bego nanti bang, larinya bang. Ya, oke bang. Masya Allah, syukran jazakallahu khairan kasiran. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Akang. Siap. Izin Kung. Itu dong, ini akun kecil nih, promosiin dong, tolong. Please. Ya silakan. Please. Di follow akun Bunda Mila ini teman-teman, di follow ya. Nih saya gedein. Tadi Bunda, waktu penonton 7.000. Tunjukkan tadi. Wah, Bunda Di Mila. follow nih, di follow akun Bunda Mila nih. Pokoknya kan udah tidur semua ini penonton di bawah. Saya nggak apa-apa. Kan Ada akang ya, tiap Bang. hari tuh. Iwan Villa, terima kasih ya. Syukron Katir. Mudah-mudahan dapat barokah. Amin. Abang. Sudah ketemu dengan Ustaz Nababan, Bunda. Belum, ini on the way lagi mau menuju ke sana. Mantap. Wah, Dia ya. tinggal di masjid, dia tinggal di jadi kita beli gereja. Kan saya seperti saya bilang, gereja itu selalu ada rumah kan. Nah, sekarang rumah itu dimanfaatin buat kalau ada ustadz datang gitu loh. Dipakai di situ. Sudah dirombak, udah bagus. Tuh. Nih teman-teman sambil di subscribe YouTube Akang ya. Akang Santang Kreator nih. Akang Santang Kreator ya teman-teman, di subscribe ya. YouTube baru ini. Baru 495 nih teman-teman. Ayo. Ini yang 3.500. Kalau muslim semua ini yang nonton dibantu di subscribe ya. Akang Santang Kreator ini nih logonya nih. Ayo. 3.000. Ayo. Di subscribe. Ayo di subscribe. Yang nggak subscribe Dibantu pacarnya ya. kepas. Ayo. Yang nggak subscribe pasalnya luga. Ayo dibantu ya, sodako subscribe ya teman-teman ya, ke YouTube sebentar, subscribe doang, lalu balik lagi ke sini nggak apa-apa. Dibantu ya, itu channel baru guys. Yang Aimoto udah monet belum? Belum Kang. Oh susah itu, kalau udah gitu mending bikin baru. Ini bikin baru saya. Udah monet? Belum. Baru 200 orang. Promosiin lah. Siap nanti aja Kang, ntar kalau ada itu. Karena memang ini juga saya juga belum fokus buat jalaninya Kang. Bang Juma kok diam udah tidur? Besok ada ini kegiatan.
Nih, di follow akun Bunda Mila nih. Bunda Mila udah gede nih akunnya. Oh iya, tapi kalau live tuh saya coba berapa kali masih nggak oke itu loh. Kalau yang Karena satu apa Bun? Iya Bun, gini Bun, akan kasih tahu. Algoritma Bunda itu subscribernya, follower TikToknya, semua follower debat. Jadi kalau live itu mencari teman-teman yang nge-live-kan debat. Kalau Bunda hanya makan-makan gitu, orang penonton debat ini nggak mau nonton. Nggak mau nonton. nonton, mereka nonton karena kan tujuan terakhirnya nanti kan kita kayak kemarin saya sempat lewat di Gereja Pelangi. Nah itu jadi saya selingin daripada kosong nggak ada apa namanya tuh live sama sekali kan, jadi saya selingin. Oh ini Amerika makanya di sini kita tak apa gitu. Bang Glenn di mana sekarang? Saya nyari subjek. Di Bandung. Ke Jakarta nggak besok pagi? Enggak, saya siang ke Jakarta. Habis Iya, Jumatan. nanti ketemu di sana ya. Saya mau ke sana. Habis Jumatan. Kemana? Ke sana. Nanti di WA. Ke sana yang kemarin ditelepon bareng. Oke. Langsung aja ke sana ya. Saya ke sana karena ganjil genap. Saya berangkat dari rumah jam 2. Iya, saya pas Jumatan baru berangkat. Masih ada ganjil genap di Jakarta. Masih ada Bun. Nanti kita ketemu di sana ya, di Bandung ya Bang Glenn ya. Besok. Oh, satu ngajak ke Jakarta, yang satu ngajak ke Bandung, mana yang bener ini? Ikutin aja dua-duanya. Bang Jibril juga ke sana sama Ahidion. Iya. Kita push aja besok lah, udah cepet. Iya. Kita rendang aja. Biar teman-teman semangat. Ayo dukung ya teman-teman ya. Sebentar lagi Kaliteng berduka cita. Bakal ada yang ngeringkuk. Oh keren. Naikin, oh ya udah gua naikin. Lu adu bacot sama Bang Glenn tuh. Siapa? Lu mau adu bacot. Ini nih. Monyet satu pengen naik katanya. Bunda Rahma udah tidur ya? Tidur sudah. Bunda Rahma nih. Bun jangan Enggak, tidur. Bun. Nah kan siap ya. Iya. Jarum super. Nunggu Bunda Rahma itu Bun. Iya. Iya, aku. Udah berenang di laut. Dia tadi berenang di laut. Dapat paus. Aku tuh komitmen. Bunda. Hidup Bunda ini malam Jumat loh. Nah, Bang Glenn, sikat Bang Glenn. Kenapa dia? Ada apa dia? Konten mabok Bang Glenn. Mabok Tuhan gitu, mabok Tuhan dan Tuhannya ada 3, mabok Tuhan gitu. Banyakan ya. Ngajarin yang benar Iya. salah. Ngajarin apa kau yang benar? Apa yang benar kau ajarkan? Ini kan malam Jumat loh. Tuhannya kebanyakan dia Bang Glenn. Apa yang kau ajarkan benar? Emang kalau malam Jumat kenapa? Berarti 1 tinggal 2. Oh, emang kayak kalian siap malam Jumat ke tempat prostitusi kayak kalian, iya. Itu yang kalian ajarkan. Gak usah ngajar-ngajarin yang benar sama orang lah, hidup aja gak benar, Tuhan mau aja salah. Ya kan aku nggak ngikutin ajaran siapa rupanya Bang. Coba ikutin ajaran siapa yang nanti kau salah. Nyuruh tidur, ini kan malam Jumat. Emang kalau malam Senin gak boleh tidur? Kenapa kau nyuruhnya malam Jumat doang? Loh, nanti kau menentang. Apa yang kau tentang? Ada kita bahas yang lain aja lah Bang. Hah? Bahasa apa bahasa? Ada nggak otak kau mau? Daripada bersundal. Iya, kita bahas ada kau punya otak atau enggak? Kita tes mau. Abang kok emosi dengar nyuruh tidur, ini kan malam Jumat. Kenapa? Masalahnya kau ngomong sama kau ngomong sama orang tua tapi nggak ada adabmu, makanya emosi. Paham? Adabnya di mana? Salahnya lu Bang. Sekarang mau apa urusanmu nyuruh orang? Hah? Ngikut lo kan Bang, aku kan ngikutin. Makanya yang belajar benar, dulu lo. kok bicara yang baik baru ngomong. Yang salah Bang apa Bang? Coba jelasin Bang. Hah? Alasan Yang lain Abang nggak bilang- salah nggak? Aku tanya. Coba gini, jangan sama saya nanya yang lain. Kau salah atau enggak? Berarti Abang menentang yang benar dong. Apa yang benar dari kau? Kau hidup aja nggak benar?
Kan aku kan nyuruh tidur bunda ini malam Jumat. Emang kalau malam Selasa nggak boleh tidur? Kan Kalau maksudnya gini loh, besok kan suaminya mau ke masjid, ya siap-siap disiapin. urusanmu apa? Urusanmu apa? Emang Aku kau pula muslim? emosi bang. Nah, urusanmu apa nyuruh-nyuruh orang? Hah? Berarti aku ngajarin yang salah gitu bang. Makanya abang gak setuju. Bukan ngajarin yang salah, otak kau sudah salah. Jadi apapun yang keluar dari Enggak, mulutmu ini itu loh salah. bang. Kalau aku ngajarin yang salah, ya bang bilang Begini, salah. Tapi begini, kalau begini. ngajarin yang benar, Lapet, yang longor dengar begini ya. Dengar, Janginam. baby, apa siapa? Baby, dengar. Gini, dengar kau ya. Tahu kalimat itu ada sebab akibat. Ingat, kalimatmu tadi apa? Karena ini malam Jumat, itu sebabnya. Jadi gini, Akibatnya Bang. kau suruh tidur. Diam dulu monyet, saya ngomong. Diam. Bantah kalau saya salah. Ya, diam. Bantah kalau saya salah. gue aja ngargai malam Jumat loh bang. Gak ada yang minta kau hargai malam Jumat. Gak ada urusanmu. Ya, gak ada urusanmu. Gak penting juga kau hargai. Gak ada gunanya kau menghargai juga. Gak ada untungnya buat kami. Ya. Salahnya Kau di bisa bahasa mana? Indonesia atau tidak? Salahnya di mana? Mau kau jelasin salahnya di mana? Iya, Anak iya, SD. oke bang. Oke. Tolong jelasin. Pertama, sebabnya tadi kau bilang apa? Bang Malam Daniel, Jumat. Bang Glenn, ini yang penting. Yang penting ini jangan sampai dibaca istrinya. Marilah memuaskan birahi. Lihat kata istrimu. Mari memuaskan birahi, mumpung Pagi hari. tanggang lain nggak di rumah. Itu hati-hati kalau istrimu amalkan loh bang. Aduh, matilah kau bang. Daripada kamu prot habis itu tanpa Salahnya di mana sih kok dimusuhin masuk ke gini, dalam Bang? gereja, ada habis prot enggak ada mandi Serius langsung loh, masuk. gue nanya loh, salah gue di mana? Nah itu Salah lu Oten, udah gitu aja. Berarti kalau gue ngingetin malam Jumat gue salah gitu. Salah lu Oten, Tuhan lu 3, banyakan udah gitu aja. Iya, Tuhannya jejer 3 kayak lampu merah anjir. Oh alah, tadi mana salah gue nggak tahu. Ya, salah Oten lu, dari nafas lu udah salah, lu Oten udah gitu aja udah. Udah nggak usah pikir banyak lagi, udah gitu aja. Napas lu, kentut lu aja udah salah lu. Udah gue nggak tahu mana yang benar mana yang salah nih. Ya udah gitu aja. Pokoknya selama Tuhan lu jejer 3 kayak boy band udahlah. Udahlah, kita bahas yang lain yuk. Maksud gue kan nyuruh tidur itu kan besok nyiapin sarapan bagi suaminya. Gak usah kau bilang malam Jumatnya monyet. Ngerti Nah, nggak? Salahku di mana? Bersat. Lo bukan cuma mau marahin gue lo. Kau marahin kau. Lo marah kenapa? sama siapa? Gak suka kau marah sama kau. Gak suka kau. Jumpa kita. Patahkan lehermu, babi kau memang. Jangan gitu lah bang. Apa? Gak suka kau? Main kita. Kau tuh salah masuk komal, tahu nggak? Salah masuk komal. Salah gue di mana sih bunda? Salah lu Kau hidup. masuk komal. Lu hidup ada salah. Salah masuk komal. Lu hidup ada salah. Dijelasin, jadi kan penonton di bawah kan bisa menilai Bisa apa? gitu. Gak perlu dijelasin. Kau longor-longor aja udah. Gak usah kau bagi longormu di sini. Boleh kita menjustis orang salah kalau nggak ada apanya lo bang, alasannya. Tadi suruh kejelaskan monyet, kau nyuruh tidur tapi karena malam Jumat, kenapa malam Jumat doang suruh tidur? Tiap hari kau suruh tidur, itu salahmu. Silakan, katanya beriman. Ya beriman, gak apa-apa, saya beriman. Ya orang salah Makanya saya dia beriman, saya benar hanya orang dong. tahu. Kita beriman lu bertiga. Gak boleh gitu loh bang. Bang Glenn gak boleh gitulah Bang Glenn. Iya, Masa betul, monyet baik Kan- kayak gini dikasar-kasarin gak boleh lah gitu. Pakai Anda Bang Glenn. Masa Udah, monyet Iya. baik dikasar-kasarin Iya, gak kita boleh bilang dong. Diskusi kalian aja yuk. Iya. Saya nggak bilang Gua monyet, dukung saya tuh. bilang bodat Kita aja. diskusi Saya bilang yang lain bodat aja. ya bodat. Iya. Gak boleh gitu. Iya bodat. Iya. Iya, bodat. Berdiskusi itu gak boleh pakai emosi. Iya, iya. Itu Kenapa bodat? pekerjaan Apa mau kita setan, diskusi loh. bodat? Bang Glenn, Iya, Bang bodat. Glenn, Apa yang kita Bang diskusi Glenn, bodat? kasihan Bang Glenn. Monyet juga Iya. pengen gaul Bang Glenn, Iya. kasihan. Iya. Gak boleh Iya, gitu. bodat. Ya, Ayo. daripada Ayo, bodat. coba Apa? buka Ayo, bodat. coba buka Google Bang IQ orang Indonesia itu menyerupai, udahlah nggak usah dibilang. Emang lu bukan Indonesia, ngaco. Iya maksudnya. Ya udah sama lu orang apa lu? Israel lu, Israel Iya. rohani lu. Iya maksudnya yang diambil rata-ratanya itu ya itu. Ya udah lu juga orang Indonesia sih. Oke, kita bahas yang lain aja lebar tes dulu kalian. Oke, logika kalian ya. Yuk. Bang Len, jangan ini Bang, jangan apa ya kalau aku bilang jadi panggil monyet lah Bang. Ini kalau monyet tahu tersinggung loh. Kayak gue nggak goblok-goblok dia gitu kan.
Ini kalau monyetnya tahu tersinggung loh. Ya udah gue panggil monyet, ayo. Tuh, kalian kan gini, boleh kalian istilahnya marah-marah gitu karena adalah nanti kan Supaya mengamali Bible kalian tampar pipi kiri, jadi kan dikasih pipi kanan gitu. pakai bahasa Ya udah, bahasa lu tanya Inggris. sekarang lu tanya gua pakai data ini. Lu tanya sekarang. Ayo, lu tanya. Ya udah lu tanya aja apa aja ke gua, lu tanya. Iya, kan gini. Ya. Ini bahas ini dulu, bahas ini dulu. Nah, gini. Bahas masalah Paulus dulu itu. Kan gue belum Bahas masalah Paulus. Nggak apa-apa, ini bahas tentang Paulus dulu. Tunggu selesaikan dulu kan. Udah tadi masalah Jumat tuh udah kan selesai kan gitu ya. Jadi ini apa yang dialami oleh Paulus. Jadi supaya teman-teman Islam ini paham gitu loh. Ini penonton Jadi 3.000 lebih loh. iya nggak apa-apa kita bahas tentang itu. Emang nggak boleh bahas Bible kamu? Maksudnya Malu. duluan dong, kan gue duluan. Malu. Katanya ngajak diskusi. Ini kita diskusi. Ayo kita diskusi. Iya kan aku udah mulai tadi. Udah kan Jumat udah selesai. Jumat tadi udah selesai. Selesainya di mana? Udah selesai itu. Udah Selesainya di selesai. mana? Ya Gue ngajarin kamu kau malam Jumat nanti aja lu salahin gue, apalagi yang ngajarin lu bukan gue. ya dibilangin Mas Untung gue yang turun ntar Bang Glenn lo yang turun loh. Tunggu dulu ya, kalau kurasa kalau kita PKP kakak udah 10-0 kau. Iya udah nggak apa-apa 10-0 udah. Itu maksudnya. Betul 10-0 bener-bener. Tuan dia kan 3 bantuin dia. Iya, diam dulu, kan belum selesai tadi. Apa, Iya lagi. Apa salahnya aku tadi menyinggung malam Jumat coba? Aduh, dia ini. Coba, kau maunya apa sih? Saya tanya. Gini, tunggu dulu Bunda. Apa sih maunya? Dia bilang tadi dia mau diskusi pakai bahasa Inggris. Hajar Bunda Mila, coba kita Tunggu dulu, jangan dulu Diam kamu nyet, udah. Saya lagi ngomong sama Bunda Mila. Jadilah host yang netral gitu dulu untuk malam ini dulu. Coba sekali aja. Di mana salah itu? Diam. Di mana salah? Salahku di mana? Tadi udah aku jelasin kau nggak ngerti. Lo salah masuk komal, saya udah bilang. Ya udah lu kalau mau tanya, Bre. Malah apa coba? Ya udah lu kalau mau tanya, lu tap-tap layar dulu sampai 100 coba gua liatin. Tunggu dulu. Mau nggak? Jangan dilari-lari. Nggak mau kan tap-tap layar, gua kick kalau nggak mau tap-tap layar. Maksudnya gini loh kan Rantang. Tunggu. Gua kick kalau nggak mau tap-tap layar, gua kick. Ini siap. Ya udah gua kick kalau gitu, gua kick kalau Ini gitu. kalian kan nyerang aku tadi. Ya udah gua Nggak kick tahu kalau gitu. alasannya apa kok saya itu gitu. Alasannya kan Oten udah gitu doang udah. Nggak boleh gitu lah. Kalian kan mengundang Oten di sini. Begini. Loh, jadi Gini. Enggak kita lagi reunian. siapa untuk berdiskusi? Kita lagi reunian kok. Ku tanya sama kau, tadi kau nggak bilang kalau kamu salah. Lapet, longor, bodat, hoak, ya. Inilah hasil Apa? hasil Hasil apa? Sekarang lo mau diskusi dari apa? Paul. Coba saya tanya, mau diskusi apa? Iya Bunda, gini kan. Coba dulu kita keluar dulu dari kebencian. Aku kan menyinggung Nggak ada malam yang Jumat, apa nggak ada salahnya? yang nginiin kebencian di sini tuh nggak ada, nggak usah dibawa-bawa deh kayak gitu. Buktinya bahasa tadi Bunda. Lo itu bukan kebencian, lo aja yang salah masuk komal, salah waktu. Orang udah mau subuh begini, lo ajar-ajarin. Ya panas semua lah. Tuh, Bunda, kalau yang salah jangan dibela. Nggak penting kan, buat kau nggak penting kan mau Jumat, mau Minggu, terus kenapa kau ngurusin orang Iya kan gini, Maaf Bunda, gue kan maaf. Gini, Tanggang, kau pintar atau tidak? Gini, tuh Tanggang, ku tanya sama kau Aku ya. nggak ada ngaku pintar. Ya. Aku nggak ada Kalau bilang kau nggak ada pintar, keraguan-keraguan gini, oke. padanya, nggak ada ngaku gitu. Ku jawab, ku tanya sama kau, kau Iya, jawab aku nggak ada ya. Kau ngaku, jawab dengan nggak ada ilmu. Diam, keraguan-keraguan, monyet, saya mau nggak nanya, ada. goblok, diam. Tolol, diam. Ah ya, kau yang pintar biar orang yang menilai. Ya, emang saya pintar, dibanding kau saya pintar jelas. Iya oke. Kau juga tahu saya pintar. Tuhan sih burung merpati. Iya, terserah Tuhan Saya mau bisa nanya, jadi apa diam aja. dulu. Sip badan. Wih, Hayang, diam. Oke, Mau nanya. ya, yang jangan Iya, baby kau, diam. Iya. Ya. Diam. Mau nanya, kau jawab dengan ilmu ya. Sekarang Bisa begini, kau apa makan babi hubungannya? kalau udah terpaksa lah kalau Martole, diam dulu. Bujang Inam. Martole, diam dulu. makan itu cuy. Daripada gini, Kalau Bujang terpaksa, Inam. nggak ada Daripada makanan lagi. kau tolein aja mamamu sana. Kau tolein inangmu sana. Pulang kau tolein inangmu Ajaran sana. siapa itu kau Ya mertuli udah, Yesus lah. ajaran mamamu. Ajaran mamamu. Oke Bang Glenn, Bang Glenn biar aku yang tanya dia Bang Glenn. Ya tanya. Mumpung ada Ahi Coba nih, dulu, Aku kan tadi nanya. yang jago Iya. anak. Duluan Saya tadi tanya, lu. Tong, denger saya Tong. Kan andalan. Aku nanya duluan di mana kesalahanku nggak dijawab. Nggak mau Bunda, nggak mau dia Bunda. Dengar,
Kan yang nanya duluan tadi gue. Apa Kau di harus mana tahu. kesalahan Saya itu yang di nanya. mana? Saya yang nanya sekarang. Saya nggak ada waktu nih. Saya yang Belum nanya. udah nanya. Andalan Kristen itu ayat Yesaya 1 Tunggu ayat dulu, 1. Coba Bunda. kau bacakan. Kan nanya Biar duluan dibantah tadi. sama Aimoto. Enggak masalah malam Jumat kok kalian kejang-kejang gitu. Setan. Loh, Kau Nggak dengar bisa saya? diskusi, dia nggak bisa diskusi. Ah, mamaknya setan apa enggak? Aduh, Ya kau setan. parah. Maknya iblis. Kayak Makanya gini, jadi gimana anak-anakmu coba kayak gini, ibunya kayak gini, anak-anaknya gimana coba? Badui. Aku kan nanya. Kurang Di ajar. sini Tadi diskusi tadi. Anjir. mukanya di tadi udah penuhan dari Bang Handi dapat oleh-oleh, Akang dapat oleh-oleh, dari semua di sini dapat oleh-oleh dia tadi di tadi. Oh, dia itu siapa sih, si Andreas bukan? Bukan. Memang begitu Bunda. Bang Glenn. Ya. Masih arah Jakarta apa arah Bandung? Masih di Bandung belum bergerak mana-mana. Besok baru jalan habis Jumatan. Oh, kenapa masih di Bandung? Ada apa? Nanya aja Bang, nggak boleh. Saya bukan noten Bang, galak bener. Santai aja Bang. Galak loh dia. Iya loh. Galak orang ini, nggak jadi ah. Mute ah. Belum tidur ya Bang Glenn. Mau tidur. Bodo amat. Mau tidur malam Jumat soalnya mau tidur. Bukan. Kocak jadi orang kayak ngomongnya sok santun tapi isi otaknya nggak ada tadi itu. Apa hubungannya malam Jumat sama tidur? Cari masalah, makanya dia salah masuk komal. Ini komal udah pagi, orangnya udah panas semua kan. Gini lah, kalau mau longor-longor di medsos, kalau bisa jangan bawa-bawa marga lah. Jangan malu sama marga yang sama-sama kau, nggak selongor kau. Jangan bawa-bawa marga lah kalau ke medsos kalau bodoh. Ya. Bang Edi, selamat pagi Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang Glenn? Ya Bang. Siap. Ya, silakan Bang. Gimana? Masya Allah, terima kasih atas doanya Bang Edi. Amin. Alhamdulillah. Iya. Terima untuk didoain kita semua. Baca doa itu. Doain. Ya kita doain semua banyak jodoh ya. Oh ilah, pakai banyak jodoh, satu aja peret. Doain apa Bang? Ini nih naikin nih, Kang, naikin Kang. Apa ini? The horses apa itu? Horses. Sok-sokan the horses. Gaya loh. Ayo naik sini loh. Bang, saya minta nomor telepon itu Bang, mau beli skincare itu Bang. Oh, skincare di DM ke Akang. Iya, Di sini aja. Nomornya saya kok salah nomor ya? 0852. Sebentar Bang, saya cetak. Siap. 0852. Taruh. 0852 ya 1521 2010 1521 ya Bang 2010. Macet, Oke, Bang. macet. Ya Bang, terima kasih ya Bang. Siap Bang. Ya, Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak saya bertanya nih? Yang tahu alamatnya Akhir Dewa. Kecamatannya Tahu apa saya. sih? Nggak tahu saya. Di Japri aja Bunda orangnya. Udah, tapi ini udah dikasih aku, tapi guru nggak masih banyak alamat kecamatannya Bun. Udah nggak ada kecamatannya, dia ke desa ya. Nyambung juga Bang Dewa.
Udah itu siapa Doni? Nggak ada yang tahu kah di mana Tanya Bang aja Dewa sama tinggal? tanya aja sama guru dekat itu. Ustadz di dekat sana ya, jangan. Nggak ada ya? Ada. Noise nih Kang. Bang Dewa di Bogor. Iya, kacamata apa Bang Glenn? Nggak ngerti saya, nggak ngerti. Bang Glenn, Coba di Japri aja dewanya. Nanti aja Bun, ini dulu. Ada Luga. Luga. Nabi ya. Iya. Selamat Pak. Gimana nih kabar? Selamat pagi, Tuyul Second. Sehat. Luga apa kabar? Udin, apa kabar? Luga apa kabar? Lo lagi di dunia apa lagi di surga nih? Hah? Lagi di mana ini Luga? Lagi di surga nih. Lagi di mana ini? Bentar gua tanya nggak bisa jawab. Apa kan katanya kan lo kan di surga. Roh Kudus itu kelaminnya apa? Kelamin Roh Kudus apa? Luga. Mobil lo itu kan Kelaminnya apa Roh Kudus? Kelaminnya apa Roh Kudus? Roh Kudus perempuan. Gimana Renata? Nggak diajarin di agama lo, makanya lo pindah agamanya. Pindah agama aja lah, orang nggak tahu. Luga. Nggak tahu. Luga. Pesek. Kenapa nggak usah gosip? Dialog aja. Jangan gosip-gosip, malas gua. Tetelan baso. Masih jadi nabi. Dengan kuasa Luga. apa Yesus membuat mujizat? Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Coba lo jawab. Kuasa perempuan. Roh Kudus. Iya, Roh Kudus kan perempuan. Kata si Luga. Udah murtad dia. Bagus lah, ini udah ada kemajuan ini. Gitu dong jawabnya. Jangan dengan kuasa Allah, Roh Kudus, yang benar. Iyalah, kalau jawab ke Tuyul Lah kayak gitulah. Iya. Kita tahu kok. Udahlah. Dengan kuasa apa Roh Kudus itu? Tidur. Roh Kudus itu. Ya Yesus membuat mujizat kan pakai kuasa Roh Kudus. Kenapa jadi kuasa Tuhannya lu? Iya dong. Tuhan gue mah hebat. Tuhan hebat. Karena nggak pernah menurunkan Nabi Pesek. Karena itu kelebihan Tuhan gue. Ya masih lebih nggak apa-apa. Gua nggak pesek. Yang penting kan Gua nggak pesek. jauh lebih pintar Gua dari pesek. lu. Pesek. Iya, yang penting gua kan jauh lebih pintar dari lu. Lu kan manusia blow on. Pinter apa lu kayak gerobak cilok kayak gitu? Pinter lu, ngadi-ngadi lu. Ya udah jawab aja dengan kuasa apa? Yesus membuat mujizat. Kuasa Belzebul. Dengan kuasa Belzebul. Manusia goblok asal ngejawab aja. Emang Belzebul. Blow on. Kok on sih emang bener Belzebul. Bapak gua keren. Itu bapak lu. Bapak gua mah keren banding bapak lu. Gua dengar, gua pernah mimpi, Iya. Gua pernah mimpi nih. Yesus siapa? Ternyata Ucok, Freeport itu jawab dulu. sahamnya 80% dikasih ke si Luga. Tunggu Kang, aku mau ngomong sedikit Kang. Ini kehancuran Kristen. Lihat nih masjid. Masjid Thohir Los Angeles. Dari mana ini? Dari gereja. Itu rumah. Ngapain ngomongin yang di Amerika, ngomongin yang di depan mata lo ini. Coba lo bisa nggak gua? Jauh amat sih ke Amerika. Kalahkan dulu gue yang ada di Indonesia ini. Nanti lo gue baptis semua lo. Campakkan. Enggak geli, gue mah geli. Enggak. Gue aja nggak bisa lo Gua lawan. geli, gue nggak mau gua. Bilang aja Bang Luga, mohon maaf. Cuy pakai Bang Luga, Bang Sate, yang begini mah. Nih, mobil lo apa kemarin? Ya udah lo jawab dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat. Beelzebul. Lihat tuh. Nggak perlu Nggak Roros penting. nunggu ke akhirat. Kalau nggak bisa Di dunia ngejawab pun nggak udah penting. dapat mobil Nggak mewah. penting, nggak penting. Nggak penting. Urusannya duit. Lu aja gua satu pertanyaan aja bisa jawab nggak? Beelzebul. Coba jawab. Beelzebul. Roh Kudus laki-laki apa perempuan? Coba dijawab. Bincong. Pakai Rolls Royce lagi di kasur.
Kemarin aja gua ditunjukin Ferrarinya udah mau gua bakar kemarin. Siapa tuh? Alah, Ferrari bakar. Mau lu baptis itu Yang dibakar. penting lu jawab dulu pertanyaan gua, baru gua tunjuk Iya sama ini, lu. Kalau iya lu ini bisa jawab, ini gue lumayan jawab. iyalah. Ini gue jawab apa pertanyaannya. Ini gue jawab apa pertanyaannya. Orang kudus laki apa perempuan? Bencong, bencong. Tuh kan, udah jawabnya udah ngasal-ngasal, mati aja lo, blow on. Oke, emang gue Yesus. Yang jelas Emang gue Anda Yesus mati. bukan memang. Jelas Emang gue Anda kehancuran Ya, bisa sekali. ngejawab aja lu, Udin. Makanya orang jangan nomor satu, petantang petenteng kalau nggak bisa ngejawab. Lihat. Salah. Itu di mana? Kau diam dulu. Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Belzebul. Suara Itu jawab. Nggak penting. direkam Bun, direkam Apaan Bun. sih? Jawab aja pertanyaan saya. Dengan apa Yesus membuat mujizat? Belzebul. Bunda rekam Bunda. Kenapa Bun? Kalah Iya iya. semua. Direkam, Gereja mana itu? Gereja mana itu? Gereja Samoa. Gereja Samoa kan dibeli sama kita. Besarin Bunda Mila dulu. Gereja yang dibeli itu. Sabar kau ya, Luga. Gimana mau bisa maju? Disuruh nanya aja nggak bisa jawab. Ayo Bun, rekam Bun. Ini gereja di Los Angeles. Kamu aja nggak kompak juga. Kau diam lah dulu. Los Angeles. Udahlah kalau nggak ada perlawanan gue turun lah. Jangan sih dulu ntar sama gue gampang. Ini gua mau spill ini dulu, tunggu sebentar. Ini Bun, gerejanya sudah salibnya udah diturunin, tunggu saya tunjukin ya. Tuh, salibnya udah nggak ada. Salibnya kita turunin waktu itu. Keren. Nah ini rumahnya nggak dibangun. Masjid At-Thohir. Karena yang ngasih sumbangan sebagian Pak Thohir, ada dana dia. Ustadz, gimana masuknya nih? Tutup begini. Oh Bunda nanti di sini live. Enggak, di restoran aja kita live. Ini cuma mau jemput Ustadz. Dia kan tidur di situ. Suruh sholat zuhur dulu. Keren tuh Bun, tuh di belakang. Dalamnya mewah sekarang. Yang penting salib udah turun. Cantik ya. Cantik. Memang gereja kan memang. Jadi apanya yang direnov? Apa yang dirubah Bun? Dalamnya sama salibnya diturunin. Bunda, akidahnya. Bisa nggak Bunda di situ di video Ustadz Nababan, terus suruh nanti di video di situ di masjid, nanti suruh bernarasi, tapi di video jangan di live TikTok gini, di video bernarasi harus video original, bernarasi bahwa ini bekas gereja terus kita beli gitu, nanti diupload di YouTube. Kalau di TikTok kena ini. Ya boleh. Di video 5 atau 10 menit aja Bun, ya. Iya, siap. 10 menit aja suruh bernarasi. Iya. Nanti saya minta videonya ya Bun. Boleh. Nah, mantap. Tapi keadaannya harus di situ, nanti disepi ruangan-ruangannya. Iya. Beres. Semua bisa terkendali. Tapi sekarang ya Bun? Enggak, sekarang ini kita mau keluar makan dulu. Ustadz mungkin sholat, saya telepon dia dulu bentar. Itu enggak, kenapa Bunda itu keliling enggak nemu pintu? Bukan, pintunya ditutup semua. Karena cuma orang di dalam yang bisa masuk. Halo Hanya Ustadz. gereja yang ditutup gerbang kayak gini. Masjid gak ada kayak gini. Assalamualaikum. Saya di depan Ustadz. Ustadz di rumah apa di masjid? Oh, saya lagi di kamar mandi Bu. Oh, Pak Saidnya di mana? Ada di rumah dia, Oh, ya udah saya nunggu di mobil ya. Keluar. Iya, nggak apa-apa. Saya di depan rumah ya Pak. Oke, siap. Assalamualaikum. Depan rumah, depan masjid. Enggak, depan rumah dia ini rumahnya. Kan jadi makanya Rumahnya saya siapa? bukan bercerita. Rumahnya Itu gereja. Rumahnya siapa? Itu bekas rumah pendeta itu. Nah, rumah pendeta. Oh. Tuh. Wow, keren ya. Dibeli semua ya, Masya Allah. Memang orang-orang Indonesia kaya raya ya. Ini kalau di belakang nih dijual, kita beli juga nih Bun, belakang buat parkir Bun. Nggak ada parkirnya Bun, parkir cuma di pinggir. Bunda saya saranin kalau mau dibersihin, dipel,
harus sewa belambir, harus disemprot dulu semua itu. Banyak najis-najis bekas babi itu. Kan udah dikarpetin, udah bagus makanya. Bikin ini keren ya. Itulah orang Indonesia tuh di mana-mana. Di Washington juga bagus pun. Masjid Imam yang temannya ini Bang Handi. Keren juga tuh. Masjid ini ya, Syam Syapet yang dari Indonesia, dari Makassar. Oh itu Syamsul lain lagi di New York itu. Dia bikin pesantren. Oh di New York. Pesantren Nusantara. Ya Samsir Ali. Tapi kita jalan ketemuan nanti. Kalau Bang Zuma sama Ustadz Wafi kesini ya. Tunggu tanggal mainnya aja. Bunda Rama mau ikut sama Akang? Boleh. Masuk di bagasi. Diongkosin. Bukan soal ongkos Bun, masalahnya masuk namanya itu Bun, Masjid Tohir ya, Masjid Tohir. Jadi dana itu sebagian dari wakafnya almarhum Pak Tohir ya. Gitu. Itu harganya berapa Bun? Dibelinya kemarin. Waktu beli 1,6, 1.600.000 US dollar. Itu berapa rupiah Bun? Jadi 1.016 miliar. 15. Enggak, 16 miliar tambah separuh, 24 miliar ya. Ya 24 ya benar. 16 tambah 8 berapa? 24 benar. 24 miliar. Nangis lah Oten kalau melihat ini ya, nangis. Nangis banget. Rumah Tuhan katanya dijual. Kalau di sini dulu makanya kemarin dirukyahin di rumah kan tempat encerit itu tempat apa tuh namanya itu bikin anak, ya kan? Oh, yang mana? Tempatnya Bunda? Oh ini nih sebelah ini nih tempat bikin anaknya. Oh ini. Bunda sama kok nggak nyambung Mas? Tempat Bunda itu yang ditunjukin. Iya aku pikir rumahnya. Beliau kan beli rumah jadi juga. Ya kenapa Bun? Itu kenapa di situ bikin anak Bun? Dulu sebelum kita beli. Siapa yang bikin? Oh, pendetanya di situ bikin anak. Iya. Oh, oke. Oh, nggak kawin, cuma bikin anak di situ. Anak aja. Kan suster juga kan nggak kawin. Oh, jadi itu gereja Katolik ya untuk ini ya, biarawati dan pastor-pastor. Enggak juga harus Katolik Bun. Yang ini juga, yang Oten kayak tempat kita juga begitu Bun. Mereka cari simpenan atau apa dudukin di situ gitu. Nggak bawa keluarga biasanya. Siapa yang lewat itu Bun? Oh, orang sini tuh. Kakinya ini semua bertato-tato. Ini daerah sini, ini daerah kelas menengah ke bawah Bun, kelas bawah, kelas kumuh. Rumahnya. Oh, di sini ya. Oh, itu rumahnya dikatakan kelas kumuh. Coba syuting itu rumahnya. Sorot rumahnya Bun. Bukan soal rumahnya, Bun. Dengar, bukan soal rumahnya, daerahnya. Apa? Di sini nih kadang-kadang walaupun rumah bagus, kalau daerahnya jelek, kita lihat di kerangkeng semua jendelanya kan, di kerangkeng semua kan. Banyak kriminal ya. Benar. Kita kalau ada acara, itu kita di sini nih ininya, apa parkirnya minjem sama sekolah. Tuh, parkir besar depannya. Ustadz, bukan? Belum ya, lama kali. Mandi Bun, mandi kata beliau. Tapi kelamaan. Si Pak Saidnya belum datang lagi. Gue tinggal nanti. Males saya suruh nunggu-nunggu. Kalau Ustadznya nggak apa-apa udah di sini kan. Tapi yang mau ngikut pulang. Tahu-tahu bawa bini lagi. Memang kalau berdua kurang pantas Bun, kan saya perempuan. Waalaikumsalam. Lewat sini bisa? Bisa juga. Mobil parkir mana? Ini samping. Samping sini. Oh, di sini ini lagi state cleaning ya hari Kamis. Lah kan kita mau jalan, nggak masuk lagi. Iya tapi dia datang anytime. Kalau gitu saya nggak usah masuk ya. Saya bisa buka pintu. Ustadz ininya udah ready belum? Kecuali kalau udah siap belum? Saya udah ngomong aja dia tinggal gitu. Kasih. Kalau bisa parkir.
Ya, ini dulu saya live TikTok nih. Ini dulu. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masjid At-Tahir. Nanti cerita ya. Boleh. Cerita sih kan Pak Said tahu kan sejarahnya kan dari Samoa gereja itu. Nanti kita di dalam tour sedikit sama Ustaz. Sekarang kita makan dulu, lapar nih. Ya sebentar. Ini parkir mobil yang Ini mobil saya. Ya, ini kan hari Kamis. Ya biarin aja. Kan saya di sini. Nggak usah masuk. Ajak Ustadznya aja keluar. Nggak usah. Nanti aja. Bunda bukan di lab, maksudnya di video doang, bukan di Iya, lab. nanti saya video. Iya, tahu. Kalau ya oke. Lihat di sini. Ya. Udah kunci, mau lewat sini lewat mana nih? You lihat sini aja kalau gitu. Ya udah. Atau you standby di sini. I'm standby here. Ya. Kalau mau ke dalam saya bisa. Nggak usah. Oke, let me go. Ya. Tapi ini sweepingnya jam segini? Between 1 to 3 o'clock. What time is it now? Oh iya, nggak bisa tinggal atuh. Ya udah saya nggak usah masuk. Siap. Ya ini parkir di sini, ntar saya kena tiket mahal lagi. Nggak. Buka pintu sana ya. Ya udah matiin dulu kameranya. Karena kalau drive kan nggak boleh nyetir. Nanti kena ban. Pindah dulu parkiran di dalam. Nanti saya spill aja sedikit, Akang, baru nanti saya bikin video. Lihat Ustadznya sholat, baru nanti bikin sejarah. Kita belum pernah lihat video-video masjid dijadiin gereja ya, belum ada ya? Nggak ada. Belum ada, Masya Allah, keren lah Islam. Kalian itu udah numpang di negara orang, menfitnah lagi. Agama apa ini? Agama setan. Panas dia lihat gereja dibeli, dijadiin masjid. Kau kenapa kok panas? Bukannya satu, banyak Bun. Itu di Eropa 35.000 Bun. 35.000 beli gereja. Nangis Emmanuel. Jangan diinikan semua nangis Emmanuel. Cuman kalian ini suka datang ke negara damai bikin kacau. Tengok itu bang, dijadiin masjid bang. Dijadiin masjid. Negara makmur, damai, aman, sentosa, bikin kacau. Lo kok kacau? Malah itu bagus kok sholat. Bukan dipakai hura-hura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena itu gak ada yang ribut-ribut pakai toa, teriak-teriak, nggak ada. Kalian itu orang Kristen suka bikin gereja di pemukiman padat muslim gitu loh. Pindah sono lu ke timur, pindah ke timur sono. Jangan bikin gereja di Jawa. Oi, jangan bikin gereja di Jawa lu, pindah lu. Emang orang Buddha gitu. Pindah lu bego, Kristen pendatang, Kristen pendatang, mau rusuh lu sama pribumi. Pindah lu, pindah sono ke timur, pindah Papua Nugini sono. Pindah ke Papua Nugini. Jangan bikin gereja di Jawa. Jangan bikin gereja di Jawa lu, rusuh. Nggak pernah pakai izin, nggak pernah bayar. Nggak pernah bayar IMB lu, pindah sana. Pindah ke timur Papua pindah. Pendatang rusuh. Orang mau tidur nyanyi sampai jam 11. Goblok dasar. Kita spill dulu dikit. Islam di Amerika gereja sepi dibeli. Lu di sini ya Kristen pendatang di Jawa ya padat penduduk maksain buat bikin gereja. Nah itu kalian itu. Kalian Kristen Amerika miskin makanya gereja dijual. Ini Kristen pendatang di Jawa ya nggak ada tanah maksain bikin gereja. Pindah Papua. Besarin Kang. Pindah Papua sono. Negara makmur damai sana kok pakai. Iya, kenapa miskin? Kenapa Kristennya miskin? Gerejanya sampai dijual. Kalian di sini bikin rusuh. Pindah sana Papua. Ada ratusan ribu gereja di situ. Ada ratusan. Iya dijual. Kenapa dijual? Karena miskin Kristennya. Sama kayak Tuhannya miskin, gak punya rumah. Kores kita punya beduk kores. Kasihan. Oke. Pindah sana Papua. Jangan bikin gereja di Jawa lu. Ini ruangan untuk kawin-kawin ditutup nih. Tuh. Ngomongin diri sendiri ya kau ya? Enggak, gue ngomongin kalian.
Berapa kali di Jawa rusuh gara-gara gereja kalian bikin rusuh sama warga? Berapa kali? Res, bentar res. Oke. Tuh. Di mana-mana bikin rusuh. Itulah kalian makanya pindah ke Papua. Kristen itu nggak cocok di Jawa, nggak cocok. Yang bikin rusuh itu setan. Iya Kristen. Res, biar dia lihat ini kita dulu, masjid kita yang dibeli dari gereja nih. Ini Nggak dalam. akan mau dia lihat, Bun, buta dia. Buka mute-nya coba. Nggak akan dia komen. Ah, ini gereja nih. Kenapa? Keren nggak loh? Ini ada 35.000 di Eropa, 12.000 di Amerika. Oh. Kita bikin ininya ya. Nah ini tripod tuh punya siapa nih? Itu Said. Boleh pinjem nggak? Oh tapi masa Pak Said yang pegangin terus? Apa? Tripod. Anto boleh dipinjam nggak? Iya biar nanti kita. Anjir kasihan banget ya. Semiskin ini coba Kristen di Amerika sampai dijual gereja. Coba diwawancara, Bun diwawancara Bun, kenapa sampai dijual gitu? Coba ditanya-tanya dong, kenapa sampai dijual? Pas nanti pulang. Mereka punya perselisihan antara pengurus gereja itu sendiri. Ribut ya, karena ribut ya. Nah, karena ribut tuh. Kurang penanganan ya. Oh, perselisihannya karena apa, Pak? Perselisihannya karena apa? Karena duit pasti. Ya, perselisihan karena intern lah. Ya. Tapi yang saya dengar mereka antara satu dengan lainnya sudah nggak dapat. Nggak kecocokan. Nggak ada cocokan. Oh, Roh Kudusnya saling berantem di sana ya? Siap-siap Pak. Kemudian penjualan ini pun Di mana-mana agama setan rusuh. Ya. Berapa kemarin? Itulah 1,6? Kristen. 1,5. Oh, 1,7 malah. Saya tadi ngirit sedikit 1,6. Tapi kan pada waktu yang sama ada juga penawaran dari orang dari Korea karena ini kan dari Korea. Yang Korea itu yang depan rumah Mbak Yani bukan? Bukan ya? Bukan yang besar itu bukan. Yang di Ada juga apa namanya? Oh. Nah Pak, ini kami curhat sedikit ya Pak ya. Kami curhat sedikit. Kalau di sini Pak, Kristen yang di sini mereka rusuh Pak. Gitu. Ini gereja maksain dibikin di pemukiman padat Muslim gitu kan. Makanya sering bentrok. Gitu. Padahal mereka pendatang. Disuruh dibikin Papua nggak mau mereka. Saya Gitu. bilang lagi. Daerah kumuh itu daerah kumuh. Tunggu dulu, lo diam dulu. Orang semua yang punya gereja menjual ke kita karena lebih concern ke umat Islam daripada ke orang Korea. Padahal Korea mau bikin gereja kan itu? Nah, nggak dikasih. Oh gitu. Iya. Maksudnya nggak karena dia mungkin sama-sama satu concern dari Asia ya. Iya. Semua. Oh, Korea dari Asia juga. Itu dia. Nggak dikasih tapi. Oh, hebat nggak orang Islam? Jadi Islam, Iya Bun, karena gini posisinya. Kalau misalnya Kristen yang beli lagi gereja yang ini, nanti jemaatnya pindah ke gereja yang baru dibikin ini, hilang perpuluhan di sana. Berarti ada sisi politik bisnisnya juga, gitu loh. ya. Ustaz udah selesai? Oh, iya. Datang ke negeri orang. Datang ke negeri orang. Nah, lo numpang di Indonesia. Iya, numpang di Jawa, nyari makan di Jawa. Di timur masih banyak hutan, nebang pohon di sana lah. Yang merdekakan itu. Bangun di Nebang sana. pohon di sana lah. Oh, bangun di sana, jangan ke Jawa. Merdeka. Iya. Jangan ke Jawa, pindah. Itu bagus Indonesia kayaknya ya kalau misalnya pembagian wilayahnya sesuai dengan agama gitu. Kristen di timur sana, Islam di barat gitu kan. Toleransi itu. Iya. Harusnya gitu sih. Orang Kristen baik Ustaz masih. udah siap Pak Ustaz. Kristen bahaya, jangan rusuh lah. Bikin gereja udah banyak orang Muslim nih, bikin gereja loh. Ini rumah pendeta nih dulu tempat encrit. Oh, rumah pendeta situ. Oh, mereka diamnya di sama kayak marbot ya jadinya ya. Tinggal di rumah ibadah. Kalau marbot kan sendiri. Nggak ada. Kalau pendeta? Pendeta sama cem-ceman. Masih banyak daging babi tuh.
Sana bawa ke timur lah, bawa ke timur, jangan di Jawa. Daging babi lu makan di timur. Amerika udah Jangan di Jawa, jangan di Jawa, pindah ke timur. Jangan di Jawa, pindah ke timur sana. Kristen cocok di timur sana. Sono lu pindah ke Indonesia Timur, jangan di Jawa. Jangan di Jawa, jangan di Jawa. Ini baru dibikin semua ini sing-sing untuk dapur ini. Mana ada bekas babi? Mana kita makan? Semua dibuang dulu. Darah babi banyak itu tuh. Gak ada. Darah babi, bukan darah Yesus ya, darah babi ya. Oh, oke lah. Itu darah itu. Darah apa? Darah Yesus atau darah babi? Yang dipegang itu minyak. Minyak apa? Minyak Yesus, minyak babi. Minyak apa nih? Yang makan minyak babi itu cuma kau miskin. Salibnya di mana, Bun? Bun, salibnya dibuang atau di mana, Bun? Itu salibnya dibuang. Dibuang lah tuh, lihat tuh. Oh, bukan buat ngeruk minyak babi, bukan. Uang Amerika banyak barang tertutup masa kita makan. Banyak minyak babi. Mau ketemu? Pak Ustadz Ababan orang mana ya? Flores apa Papua? Ya orang Sumatera lah. Sumatera ya? Tapi aku pikir orang Timur. Orang Batak dia, Batak itu. Nababan. Uang Amerika Eropa itu minyak babinya banyak. Nah, nggak Iya. ada. Cuma orang Dari miskin. sorga ya minyak babinya. Minyak babi dari sorga. Minyak babi bukan. Babi lah. Hebat ya orang Islamnya, Masya Allah. Iya. Dibeli-beli gerejanya. Berarti gerejanya dimualafkan ya, Bun ya? Dimualaf, hah? Oh, guest house. Ayo, Pak Said masuk. Dulu sebelumnya diisi oleh pastor. Pastor ya? Oh, pastornya di situ. Semua atau Katolik ya? Semua, ya. Nah, benar kan aku bilang? Semua. Saya tuh kalau ngomong tuh suka pas walaupun belum. Apa, Bun? Kenapa benernya apa? Emang Katolik ini buat encurut-encurut ini emang. Encurut-encurut. Kan nggak boleh kawin dia. Encurut-encurut. Ada tiga di atas. Ustadz yang belum siap. Parah. Pantesan. Ini Ustadz muda. Pantesan kena. Bun, Onas pantesan kena. Bun, Keluaran dengar dulu. Bun. Keluaran dari Mesir, dari Al-Azhar. Generasi baru. Mau kemana? Emang tinggal di sini juga, Onas? Iya, saya tahu. Saya mau manggilnya Ustadz kagok juga ya. Nah, nantilah kalau udah tuaan dikit baru panggil Ustadz. Nih, Iwan Villa yang di bawahnya ada 3.000 orang. Kalau mau cari ini, masih single ini. Mobil aku di Pindah ya? Iya, ntar kena tiket lagi. Mau kemana, Nas? Salam Jadi, buat Bun, jadi pengurusnya itu siapa? Yang Bapak tadi itu pengurus di situ. pengurus ada Mas Aji. Keluar mak. Loh kan mobil saya di dalam nih Pak Said. Disuruh saya pindahin. Saya ngikut aja orang. Mana sih Pak Said? Pengurusnya orang dari PTN. Ini ada Jejo, ekonomi yang pegang orang Kristen. Lo cek aja perusahaan yang punya orang Kristen. Iya, tanahnya punya orang Islam. Gitu kan. Jadi siapa yang baik? Islam. Ngasih kalian tempat buat berekonomi gitu. Kalau misalnya nggak dikasih tempat, kalian mau kemana? Hah? Mau kemana kalian? Nas nggak bisa nunggu mana dia? Nunggu 2 menit boleh? Onas? Boleh. Bu, ngomong sama siapa, Bun? Ini. Sama yang di sono lah. Kita nunggu 2 menit di sini ngapain? Duh, kasihan ya mu'alaf nggak orangnya, gereja pun mu'alaf. Wih. Lah Ori, temen lu yang duluan si Jejo itu ngomong ekonomi gitu. Kabur. Kena batin dia kan, batinnya sakit. Perih dia batinnya tengok gereja. Perih lah batinnya. Salib dibuang. Lolo, kau Kristen Bang, Lolo. Nunggu 2 menit bisa? Bang. Ustadz Ababan ya? Bentar aja. Udah selesai Dia kayaknya. dipanasin Bang, tapi jangan sampai segitunya Bang. Kita sama-sama memperjuangkan Indonesia juga kok Bang. Nah yang benar. Pakai Allah Pak. Gini Bre, apa yang lu rasakan Ori? Apa yang lu rasakan adalah tuayan dari apa yang penghujat Islam tabur gitu kan. Sehingga keluar kata-kata konterannya. Iya gitu Bang. Ori. Ya, Bang. Mohon maaf terlebih dahulu ya Bang. Ya Maafin. Maksudku kan gini, dulu kan kita kan masa-masa penjajahan atau masa-masa
Lumayan. Indonesia yang ditinggalkan sama-sama. Kita perjuangkan juga kok Bang. Ini Ibnu Katsir. Iya ngerti gue Ori gue ngerti. Cuma ketika yang seiman sama lu menyerang Islam tanpa mikir, tanpa tahu diri, akan ada balasannya. Kami Muslim bukan agama yang tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Kami adalah agama yang dimana diizinkan bagi kami memerangi orang-orang yang memerangi kami. Saya bisa saya ajak. Jadi kalau dia ngatain, maka gue ngatain balik gitu loh. Sehingga apa yang harus Ori lakukan sebagai seorang Indonesia dan sebagai Kristen yang baik? Apa yang harus Ori lakukan? Nasehatin mereka dulu. Bukan nasehatinnya crossover lintas iman, bukan. Nasehatin mereka dulu. Iya tadi dah saya apa juga dari profilnya udah saya bilang berbicara itu dalam kontrak dalam agama orang kayak gini segala macam itu pakai data aja, pakai segala macam mau bilang ini itu urusan kalian berdua lah Bang, bilang sama orang itu, cuman jangan sampai lah $35 lebih lah. Nggak bisa Ori, nggak bisa urusan kalian berdua. Lu lihat tata bahasanya, apakah pribadi gua atau iman gua yang doi serang. Jadi jangan ketika dia nyerang iman gua lu bilang itu pribadi gua, enggak bre. Enggak, bukan aku bilang ya Pakai baju nih Okten ya, nggak pakai baju, aduh. Biarin agak laku. Baru bangun. Jadi nih, tapi gini Ori, ketika lu naik begini, open cam, lalu lu mengingatkan sesama, tadi yang akun Jejo sama akun Immanuel hilang. Hah? Ada positifnya ketika Kristen mengerti kenapa dimulai seperti ini. Ustadznya jadi kita nggak buru-buru. Aku baru naik ini aja, cuman Beras sumbangan atau beli? cuman dari apa tadi, dari dia ngomong tadi masalah ada minyak babi, ada minyak, aku nasihati juga dia bilang juga. 50 Mantap gitu. Nah coba lihat sekarang gua, apakah gua ngata-ngatain iman lu ketika lu approach-nya santun seperti ini? Enggak Bang. Exactly, itu mah bre. Said. Jadi mumpung lu naik, selamat ngobrol. Oke bang, makasih Bang. Nah izin pamit lah Bang. Oke. Salah ya. Sehat-sehat Ori. Sama-sama Bangku, sehat selalu. Ustadznya belum siap, jadi kita nunggu dulu sebentar. Saya pengen dia say hi, assalamualaikum, ini, udah saya tutup kamera. Pak Said tolong ya, bukain pintu ya. Hah? Hari Kamis. Lah kan kita nggak pernah kesini, ini. Kenapa ke mobil? Katanya mau ketemu Ustaz Nababan. Dulu ada mobil mau keluar sebentar. Oh ya. gitu. Sebentar. Mobil Bunda dimasukin aja Bun, boleh nggak? Hah? Supaya nggak kena tow. Oh nggak boleh. Lagi drive kan nggak bisa katanya. Terus sedikit aja ya. Tuh. Besar mobilnya. Kapten seat 7. Kapten seat mantap. Ya sebentar Res. Nanti saya spill bentar. Bunyinya merdu banget ya. Ini apa, Rolls Royce? Siapa sih itu bilang tadi? Ya bukan lah, kalau Rolls Royce kan kecil. Itu apa? Nah, ini Lincoln. Kayaknya di Indonesia nggak ada. Kayak Escalade, pernah ada Escalade? Iya. Kayak enggak. Eskalator pernah. Escalade enggak? Ya kayak gitulah eskalator. Oh eskalator bukan. Kayak siapa namanya kalau Secret Service tuh. Kayak gitu tuh mobil. Oh mobilnya ini FBI. FBI benar. Yang kursinya turun semua kalau dipencet kan. Oh ini yang nge-give ini akun judul. Kenapa akun judul nge-give cuma bunganya? Bang Haji ada di bawah tuh. Sedih banget ya. Bang Haji Peri. Itu mobilnya Bunda Mila itu ngomong sendiri kalau misalnya ada bahaya di depan, ngomong sendiri nih. Keren ya Bun. Itu juga kalau misalnya Bunda Mila sama Bunda Rahma bentrok ngobrolnya, mobilnya juga ada sensor. Bunda Rahma diam, Bunda Rahma diam, gitu dia.
Keren ya. Mana si Nabi, matanya aja nggak kompak, banyak ngomong dia. Kasihan dia itu. Kasihan dia, tapi dia juga nggak tahu diri. Ya orang kasihan mana tahu diri ya. Mikirin makan dia, bukan mikirin tahu diri dia. Indonesia tuh boleh makan tempe, tapi kalau soal beginian, walaupun ya di mana-mana pasti ada nggak kompaknya, tapi tetap aja kita ini. Ya Pak. Di sini malah nggak apa-apa. Oke. Saya nggak usah masuk lagi deh, kelamaan. Ustadznya aja dicepetin. Nah, kasih saya link itunya, lokasi, ya. Udah, saya ada kamera. Ya Allah, hampir 1 jam. Oke lah, demi Ustadz kan, apapun. Lagi di mana Ustadznya sekarang? Lagi di atas mungkin, soalnya kan sendiri di sini kan harus trika baju, harus apa. Bun, cari si Edis Bun, biar ini keciduk dia, cari dia si Edis. Dia Kayaknya beda ini deh, beda negara bagian ya, sama Bunda ya. Kalau si Saipudin saya tahu di sini. Edis juga di sini, belum kemana-mana mereka. Sini ini paling banyak. Hah? Lagi? Enggak usah. Kunci aja. Siap. Kenapa saya tahu begitu? Begitu saya waktu itu naik di Ustadz Yusuf, dia, siapa ini? Kayaknya sok-sokan gimana. Begitu saya bilang, ayo, saya bayarin makan siang, kita makan siang sama Saipudin. Saya bilang saya udah janjian. Langsung dimatiin. Besoknya 3 hari dia nggak mau buka akunnya dia. Takut kelacak. Seru juga. Aduh, ampun deh. Parah. Ya Allah Tuhan. Jadi mau pada ngumpul di mana? Roy, kita sapa Roy dulu Bun. Roy, Kristen Muslim. Roy. Ini Roy ini. Roy. Kristen. Gimana Bang? Sedih kan? Nengok gereja dibeli, gereja mu'alaf loh. Sedih nggak? Kok gereja mu'alaf sih? Ya, gereja dibeli tadi, dijadikan masjid, berarti dia mu'alaf toh. Di mana? Itu di LA tadi Bang. Dia nggak nyimak Bun. Enggak, saya baru masuk. Kan Bunda Rama rekam nggak? Rekam kan? Hah? Iya, aku rekam. Enggak, saya baru aman Bun, ada di YouTube. Iya. Ada di YouTube juga benar. Nanti kalau ada pun nggak apa-apa. Itu gedung itu nggak masalah. Kalau nggak berguna lagi ya dijual. Nggak ada jemaatnya Bang. Sepi. Itu saya maksud saya. Kalau memang nggak ada yang lagi dipergunakan lagi, kalau apa yang dijual? Tahu nggak kenapa maksudnya kenapa begitu? Tahu nggak maksudnya? Berarti Kristen diambang kehancuran. Oh, itu nggak apa-apa. Jadi nggak masalah itu. Masalah ya? Nggak. Kalau kita memperhatikan yang di sekarang ini, kalau di Indonesia yang sekarang ini malahan Kristen makin bertumbuh, bukan makin menurun. Itu kan menurut kau. Bukan menurut saya. Hasil dari survei kok. Kalau pertumbuhan Kristen sebelum ini berapa persen? Bagaimana makin bertumbuh? Bagaimana mungkin tumbuh? Sementara gereja dijual karena nggak ada jemaatnya, berarti berkurang. Ada tahu nih Bang? Kalau gereja yang di sana satu yang bentar ya. Kalau dijual satu, kalau bertumbuh 10 gimana? Berapa Bun? Biar saya jelasin Bun. Tunggu Bun. Mana bandingannya? Kalau ditutup satu bertumbuh 10 gimana? Roy, saya dengar saya. Berapa besar Kristen di Indonesia atau di luar negeri? Eropa sama Amerika? Di sini dong.
Di luar negeri. Di luar Kalau negeri. gereja, dengar saya, dengar. Di luar negeri. Hasil terakhir itu Eropa 35.000 gereja ditutup. Di Indonesia ada 35.000 tumbuh. Begini. Bukan itu Kau kan diperbandingannya. bilang tadi kalau mati Di satu mana tumbuh 1000. datanya gereja Saya tak- ditutup Kau buka sendiri, 35.000? kau Google, nggak usah saya dari mulut saya, kau cari pendapat dunia. Nanti kalau dari Google, saya nanti Kak, saya kasih. Kalau Google itu hasil jahil-jahil Hasil orang Islam. Hasil orang Hasil Islam. jahil manusia, tidak ada bukti otentik. Manusia lah. Habis Makanya. perlu Roh Kudus untuk menyatat ini gereja tutup semua, perlu Roh Kudus. Enggak saya membantah. Kalau nggak ada bukti yang nyata, kalau hanya Nggak ada, Mas, hasil saya ini ya kenyataan. bisa dikarang-karang aja. Saya mulai Saya emosi. tanya, apakah kamu bentar dulu, Bunda? Anjing. Nih, anjing. Kok inilah ciri-ciri Muslim ini? Karena tahu ngeyel. Nih, Bun, ini salah satu sabar, bukti bahwa gereja ya ditutup. Oke, nih ini bukti nih. Ini bukti nih. Saya live nih sekarang sama Akang. Nah, ini buktinya nih. Ini bukti nih. Ini gereja ditutup karena nggak ada jemaat. Dia mau dibayar sama orang Kristen juga tidak mau. Maunya sama orang Islam. Nah, karena apa? Kristen bejat. Tahu loh. Makanya dibeli sama orang Islam. Walaupun murah dia mau orang Islam yang beli. Karena dia tahu orang Islam attitude-nya bagus. Paham kau? Nah udah, jadi tidak usah terlalu banyak omong. Satu mati tumbuh 1000. Dari mana? 35.000 sekarang ini. Yang tutup itu gereja. Paham? Kenyataan di tempat tinggal saya, Mbak. Di tempat tinggal saya, di kota saya tinggal. Makin banyak gereja yang dibangun, bukan makin nggak ada. Berapa manusianya tempat kau tinggal? Ya. Berapa manusianya? Berapa Makin manusianya? banyak gereja yang Berapa dibangun, manusianya? bukan makin tidak ada. Cuman masalahnya bukan dilayani, gerejanya nggak Bun. bisa dibangun, Iya, iya, cuman iya. nggak diperbolehkan. Jangan dikasih dia ceramah, jangan dikasih dia ceramah, mendingan di mute. Ya itu. Kok nggak Bukan di- ini, bukan moderator aku. Kok kayak gini kalau diskusi di mute nih, Ditendang aja takut. dia. Kok banyak ngomong gak ada bukti, masjid dijadikan gereja. Oh, masjid dijadiin gereja di Indonesia lagi. Orang mendingan dibongkar abis daripada dijadiin gereja. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai tujuh turunan. Jangan sampai. Mereka tuh tidak mau terima kenyataan, Bun. Tidak mau terima kenyataan bahwa gereja-gereja ini tumbang, bahwa gereja-gereja ini udah habis, jemaatnya udah nggak ada. Nah, maintenance-nya ini, Bun, karena dia ini kan kalau masjid kan nggak antik barangnya itu. Jadi di maintenance-nya gampang. Kalau gereja ini ada yang udah 200 tahun, namanya juga di sini kan. Nah, itu maintenance-nya tuh perlu jutaan, Bun. Bukannya sedikit, miliar-miliar. Nah, dari mana duitnya? Perawatannya kan. Maintenance. Itu dia. Makanya nggak bisa lagi ini. Sementara Belanda tuh udah diambang kehancuran. Di Belanda sendiri pusat kekristenan yang mendanai Indonesia ini kan dari situ. Itu juga diambang kehancuran sejak salah satu politikal yang menghujat Islam sekarang jadi hancur, Bun. Ini datanya, Bun, data. Nah, tuh. Kekurangan jemaat. Besarin Bang Kores, moderator. Kekurangan jemaat 110 gereja. Besarin dong biar mereka kejang-kejang. Host, moderator. Nah, kekurangan jemaat 110 gereja di Inggris ditutup dalam waktu 10 tahun. Wow, banyak kali ditutup. 110. Nggak ada karistengnya. Mau bubar karisteng di Inggris. Emang mau bubar. Di Inggris 35 belum lagi, Bun. Tahunnya aja. Wih, ini dalam waktu 10. Kekurangan jemaat. Kesian ya berarti nih kekurangan jemaat. Berarti nggak ada orang-orangnya, nggak ada penghuninya, maka dijual. Iya. Wih, benar banget. Habis tuh karesteng gulung tikar. Kalau di Amerika, kita buka Amerika ya. Ini 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun. Entah tahun berapa ini disampaikan ya. Amerika juga banyak, Bun, tapi lebih banyak Eropa, Bun. Ini beritanya ya, kita baca ya.
Salah satu gereja, kenapa kabur? Gereja siapa nih? Mary Magdalena di mana nih? Di mana nih? Di Lian di bahasa Inggris. Wennet adalah salah satu bangunan gereja yang akan dijual. Kasihan, cantiknya ya dijual ya. Karena nggak ada. Coba besarin Bun, daerah mana itu? Coba besarin. Pengen tahu saya. Di Inggris. Oh di Inggris, oke. Ya Allah, kasihan ya mereka. Kasihan mereka, makanya mereka berusaha keras. Misionaris yang dari sini dipindahkan ke Indonesia, berusaha untuk jadi pemotretan. Itu Bun, kan nggak ada kerjaan di sini. Mau ngapain? Jadi dia dapat suaka. dia masuk ke negara Asia ya. Oke. Halo, selamat pagi bunda-bunda. Selamat pagi. Siapa ini? Apa kabar? Kristen apa Muslim? Kristen dia. Kristen. Gimana Bang tanggapannya Bang? Sedih ya Bang ya, sabar ya. Enggak apa-apa. Kita bunda begini. Kalau kita ini bunda, tidak perlu jumlah banyak. Oh gitu. Sedikit berkualitas. itu pengakuan orang kalah. Sedikit Tidak berkualitas. perlu uang. Tidak perlu kaya. Tidak perlu banyak. Sesian itu apa yang diciptakan Muslim di negara apa di Republik apa? Di mana? Di bumi ini apa yang diciptakan Muslim? Tanya dulu Bunda dulu. Apa yang diciptakan? Oke, saya sebutin ya. Kau pernah pakai yang namanya digital, silat optik, kedokteran, Allah terbang itu. angkasa. Kau buka Semua sejarah. yang di badan Kau bunda buka itu sejarah dari kepala sampai kepala algoritma. itu semua diciptakan kafir. Biar kau tahu. Nggak akan didengar itu Bun. Dia ini bilang nggak apa-apa, tapi hatinya meronta-ronta, nangis hatinya menjerit-jerit. Mulutnya nggak usah berani. Kau Dan buka mulutnya kau buka sejarah. Siapa yang menemukan aljabar? Siapa yang menemukan algoritma? Coba kau buka dulu sejarah. Algoritma. Digital. Kau makan tuh algoritma itu. Gak ada yang bisa pakai komputer. Siapa penemu itu? Kau Oten. Cuma sedikit kau temukan. Yang kau pakai itu semua di badan kepala Sakit hati kan? Siapa yang menemukannya siapa? Kesian. Makanya kau kalau miskin ya, nggak usah lah naik-naik koma. Beli beras aja sana. Beli beras. Pesawat Nggak usah siapa yang buang duit di sini. Nggak usah. Biar tahu Beli kau. beras. Apa kau perlu gua sumbang? YouTube disumbang? siapa? Perlu disumbang? Enggak. Parah lo. Dah capek. Makanya gue bilang jangan dilayani. Dia sakit hati itu, menjerit-jerit hatinya itu, meronta-ronta. Nanti Bun, tolong Iwan Villa kalau masih ada yang nonton, nanti rekaman dari Bunda Rahma, dari Bang Akang, dari ini di-share ya. Di-share khusus untuk masjid ini dulu. Di-share sebanyak-banyaknya. Biar mereka tahu nih. Ambang, judulnya mungkin Kristen di ambang kehancuran. Nah, wah, jangan-jangan kena nih lagi. Enggak ya? Nah ini mungkin ini lagi Bun gereja nih di Amerika nih. Gereja bersejarah di Amerika dijual ke umat Islam. Oh, kayak diobral aja gereja ya. Di mana Bun? Di mana Bun itu? Di Amerika di mana ini ya? Kita lihat. Gereja bersejarah Katolik di Amerika dijual dan dijadiin masjid. Ya di daerah Berita mana? itu kamu nggak salah dengar. Jadi gereja Katolik Santaan apa nih? Diocese apa bacanya Bun? Buffalo, udah saya baca tuh. Buffalo di New York. Sudah dijual ke komunitas Muslim setempat. Gereja itu dijual dengan harga $250 atau $250 atau sekitar 3,9 miliar rupiah. Gereja itu kali fungsikan jadi masjid. Wow, keren-keren di Amerika nih.
Aduh, diobral gereja, bro, di seluruh dunia. Wih. Jadi Bun, yang paling pesat ini Bun ya, saya kasih tahu yang paling pesat pertumbuhan Islam ini di negara-negara besar. Seperti California, tempat saya tinggal sini di Los Angeles ini, itu pertumbuhan Islamnya besar. Di New York, tempat-tempat ekonomi yang pesat ini, itu pertumbuhan Islam yang pesat gitu loh. Nangis mereka pasti teriris-iris hatinya nih, habis musnah punah sudah ya. Aduh, mana lagi ya? Wah, apalagi dijual lagi nih? Oh, dijual lagi. Aduh, 250.000 US dollar di mana lagi? Udah banyak. Kenapa mereka jual-jual gereja ya? Apa mereka jatuh miskin, bangkrut? Katanya kaya, tapi mereka jual-jual. Orang jualan itu, ya orang jualan itu berarti dia ambang kemiskinan, kehancuran. Aduh, mampus. Kasihan ya. Saya cari dulu ada berapa jumlah gereja yang dijual di USA ya. Saya lapar ya. Nggak apa-apa lah demi keamanan. Nangis tadi dia itu. Nangis. Ada 3 yang udah berontak. Iya benar. Kasihan loh. Ayo, ini bukti bahwa apa ya? Kristen itu semakin habis mau punah. Kenapa dijual? Ya nggak ada jemaatnya. Kalau nggak ada jemaatnya nggak ada yang bayar perpuluhan. Kalau nggak ada bayar perpuluhan, kalau nggak ada yang bayar perpuluhan, nggak ada biaya perawatan, nggak bisa dibayar pendeta. Dengar saya, iya. Yang lucunya apa? Dia nggak mau jual sesama orang Kristen, Bun. Dia mendingan orang Islam yang beli. Aneh kan? Kalau orang Kristen, Bun, katanya saya dijual jadi diskotik, jadi bar. Nah itu nggak mau dia, mau dia jual kalau masjid. Gitu, orang Islam. Karena di Inggris tuh ada Bun dijual ke orang Kristen, dijadikan ini kayak mall gitu, kayak tempat jualan, jadi bar. Ngeri kali pun kalian nih oten-oten ya. Iya Pak. Nah ini. Iya, ya Allah kesian banget. Makanya salah tuh berarti tuh. Ingat dia nggak apa-apa, santai, tenang. Iya, ingat dia baru selesai sekarang lagi beres-beres. Iya, tenang, kasihan Ustadz. Aduh, kasih obat apa kayak gitu? Dia makan apa semalam? Aduh. Oh, bener-bener deh Pak Nama. Semalam. Ya udah, saya tunggu pokoknya. Nanti kita pakai 2 mobil aja ya. Kenapa? 1 mobil apa 2 mobil? Ya pokoknya Ustadz sama saya. Oke. Pak Said ikut aja sama istri di belakang, kan santai sekali-sekali. Bunda ini kok arogan nih? Bun, kok arogan? Oke. Ikut aja, ikut saya. Nggak usah pindah-pindah mobil lah. Bunda kok arogan? Bun, itu pemaksaan. Dulu. Ya, nggak apa-apa Pak Said. Pokoknya Pak Said sama istri di belakang duduk sama santai. Saya sama Ustadz di depan ya. Oh iya, berarti 1 mobil kan? 1 mobil aja, jadi nggak repot. Yang penting linknya saya dikasih gitu loh. Oke, ada. Oke. Siap. Iya. Boleh. Siap. Oke, terima kasih ya. Kenapa Bun? Arogan? Iya, dia mau 2 mobil, Bunda mau 1 mobil aja. Gak apa-apa, ngapain 2 mobil? Parkir susah Bun di Amerika. Nih, contoh gereja yang dijual. Dengar saya Bunda ya. Dengar saya sebentar. Itu urusannya Bunda ini yang dijadikan bukan. Kalau saya cuma berdua sama Ustadz kan nggak pantas, benar nggak? Oh, pikir dia sama yang temannya tadi. Ini dia justru si Pak Said saya suruh ajak istrinya duduk di belakang, Ustadz sama saya. Jadi ada yang saksi gitu loh, nggak boleh berdua-duaan di mobil. Oh iya, itu udah bagus, sudah benar itu Bun. Gereja di Pittsburgh ya. Bacanya gimana Bun bahasa Inggris? Pittsburgh. Beberapa gereja di Pittsburgh, aduh lidahku ya, telah beralih
berfungsi menjadi pabrik bir. Gereja dialih fungsikan menjadi pabrik bir atau bisnis lainnya. Nah ini makanya mereka nggak jual-jual ke seoten-oten ya. Kerjaan pabrik bir ini loh. Kali ya Allah kok jadikan pabrik bir. Makanya tambah punah lah Karisteng ini. Dijadikan pabrik, dijadikan pabrik bir atau bisnis lainnya. Dengan Ustadz kebanyakan demikian makan sambal nih Bun. Ustadznya sakit perut Bun, kebanyakan makan sambal. Oh, ada diabetes, ada diabetes di situ. Kalau kami sini diabetes. Ajak ke farmasi aja ntar. Atau ini Imodium. Imodium itu bagus. 2 biji sekali minum. Dia Ustaz. Demikian. Tunggu. Oh, sudah ada. Saya dulu. Udah. Saya sakit perut. Iya nggak apa-apa. Tuh, saya nanti aja. Ada parkir. Nih, Ustaz Nababan, ada yang mau dulu nih. Assalamualaikum. Apologet Islam. Ada Bang Kores di sini, ada Bang Handi, Bang Akang. Lanjut dulu. Siap. Bun, bisa bacakan ya. Dengan demikian, penjualan gereja di Amerika Serikat merupakan fenomena yang kompleks. Kan? Penjualan gereja kayak diobral aja gereja sekarang ya, kesian deh. Ya Allah, ya Rabbi ya. Allah. Ini kehidupan nyata. Ustadz, pendeta-pendeta yang pinter-pinter, yang sekolahnya jauh-jauh ke Vatikan, yang sekolahnya STT apa. Sekarang di masjid. Jadi imam kita, kebayang nggak? Masya Allah. Kemarin itu ya Ustadz Felix Yao, saya bilang ya Ustadz Felix Yao, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Batalama, Ustadz Pak Nababan, ada 2 lagi saya lupa namanya yang mualaf yang datang ke sini. Kita senang kalau mereka datang sini, kita jamu, kita ilmu. Jadi kayak saudara, itu udah akrab. Weh, coba beritanya Bun. Coba beritanya, ngeri lah. Nih. 4.500 gereja di di Amerika Serikat ditutup. Jemaat gereja menyusut. Tak disangka. 4.500 gereja di Amerika Serikat ditutup. Mama Nih Bun. Ada yang tak penting ada pembangunan gereja di Papua, Bus. Maksudnya tak penting. Maksudnya nggak ada pembangunan gereja di Papua. Maksudnya Papua berapa manusianya? Amerika bro. Tadi itu 110. Ini 4.500 gereja di Amerika Serikat ditutup. Gereja menyusut. Jemaatnya menyusut. Gimana? Karena kenapa? Lanjut. Kenapa jemaatnya itu habis? Karena yang muda-muda itu udah mulai berpikir, Tuhan saya yang mana sih, yang 3 ini yang mana sih, yang Tuhan ini, ya kan di sana mereka terhitung, mereka mulai heran, Tuhan kok dilahirkan, Tuhan saya yang mana, Bapak Yesus apa nih yang Roh Kudus? Dia bingung memaknai tentang terhitung itu bagaimana. Makanya yang muda-muda itu yang mulai cerdas ya, yang yang kritis kan. Mereka kata nggak ini lagi, lebih baik dia memilih kalau nggak Islam ya ateis. Paling jemaat-jemaat itu yang tua-tua bangka kan. Nah kalau mati udah pada mati, udah habis jemaatnya. Kan yang muda-muda nggak ini lagi, nggak percaya lagi Tuhan kok gitu segitunya. Tuhan kok dibunuh segala macam, makanya. Jadi habis jemaatnya,
dijual lah. Dijualnya pun bukan ke Oten karena dijadikan pabrik bir, macam-macam lah, difungsikan yang nggak bener kan. Akhirnya apa? Dijadiin gereja oleh orang Islam. Keren menyusup. Sekarang kita lihat di tadi Inggris ya, di Belanda ya Bun ya, Belanda. Ini Amerika loh, 4.500 gereja ditutup. 4.500 gereja ditutup, saudara-saudara. Ini menandakan Kristen di ambang kepunahan. Kita lihat apa lagi ya. Tabahkan hatimu ya Oten-Oten di bawah yang Inggris nyimak Bun, ya. Inggris Bun, 35.000 Bun, Inggris Bun. Ya Kak, itu kurun waktu berapa tahun? Tadi kurun waktu 10 tahun, 110 gereja. Ya Di mana kan? itu? Nah, di Inggris dalam waktu 10 tahun mungkin 20. No, ini dalam setahun ini, terakhir ini 35.000 tuh yang terakhir ini aja Bun. Sejak globalisasi pemikiran. Jadi anak-anak muda itu sudah nggak ada yang namanya ngisi-ngisi gereja itu nggak ada. Ya bingung dia dengan Tritung itu Bun. Ya, kita lihat Belanda. Gereja dijual di Belanda. Nederland. Gereja yang dijual. Baru kita lihat apa ada jual masjid ya, kayak nggak ada di masjid. Ada masjid banyak. Jangan cuma Nederland, Belanda tuh banyak kota-kotanya. Gereja yang dijual di apa judulnya? Belanda ya, Gereja jangan yang dijual Nederland. di Holland. Holland ya. Dijual di Amsterdam, sorry. Amsterdam juga. Ya, kita ini aja kalau gitu. Mana dia? Banyak Bun, banyak. Gerejanya bakal dijual. Uskup Katolik Belanda ini terancam. Terancam dia. Kenapa? Bangkrut. Iya. Nanti kapan Bun ya, saya kepengen ya. Di sini ada yang namanya masjid di Vermont, daerah Vermont itu nggak jauh dari sini, dari masjid kita nih nggak jauh. Pusat Islamic Center kayak gitu, jadi pusat keagamaan Islam tuh yang besar tuh di situ. Nah di situ itu mengelola mualaf yang dari Latin, dari Meksiko, dari Guatemala, dari mana-mana. Itu ustadznya bisa bahasa Latin juga. Nah kalau nanti saya ketemu bisa interview bagaimana pesatnya mualaf dari daerah yang bahasa Spanish. Jadi bahasa Spanish itu kan Nah itu keren banget Bun. Tunggu tanggal mainnya. Gereja di Belanda dijual dan diubah menjadi masjid. Ini Bun yang di bawah bilang Bun, siapa ini? Ray Pay. Masjid Katedral di Moskow, Rusia juga bekas gereja. Tuh, kebayang nggak katedral? Katedral itu kan besar. Alhamdulillah. Ya Allah, Oten. Kalau gue ini udah nangis, gue nggak keluar rumah lagi. Bentar dulu Bun. Ya Allah. Masjid Al-Fatih. Amsterdam. Ini ya, gereja dijadiin masjid nih. Ini masjid apa lagi? Sejarah masjid di mana nih? Sejarah masjid. Gereja di Jerman dijual. Diobral gereja seluruh dunia. Gereja dijual murah di mana-mana. Woi, diobral. Beli 10.000 3. Gereja di New York ini tadi. Kesian ya. Hati-hati nih. Sabar ya teman-teman. Makanya di sini misionarisnya tuh ini ya. Masuk ke Indonesia karena di negeri nggak laku. Parah. Kasihan. Ini mana semua pada tidur? Tinggal kita ngomong pada Genius kok Kristen? Genius Kristen? Bang Koresponden. Genius kok Kristen Bang?
Genius. Kenapa semua pada tidur ya? Halo, assalamualaikum. Islam Oh, dari Muslim. Timur. Oh, Islam Iya. Bang. Gimana Bang di daerah Dari timur? timur ya. Banyak masjid ya Bang dibangun ya. Daerah timur. Kami daerah timur khususnya di Maluku Utara, setiap minggu ada yang masuk Islam. Setiap hari Jumat ada yang masuk Islam bersyahadat. Masya Allah, Allahu Akbar. Keren. Di Ambon ya, di mana? Di Oh, Ternate ya Bang. Oh, Ternate. Ya. Iya. Dari kami dari Maluku Utara itu 4 kerajaan itu 4 kerajaan. Jadi 4 kesultanan. Jadi kami di Maluku Utara mayoritas Islam sekarang. Di Maluku Utara. Wow, keren. Mantap. Jadi kami setiap Jumat pasti ada orang yang bersyahadat. Alhamdulillah. Wah, ini keren juga ini. Muhammadiyah membeli nih Bun. Ustaz Ababan. Bun, saya mute dulu, nanti jangan matiin ya. Ya oke. Ini Bun, ini judulnya bahas ini ya. Mana di? Kok tuh sih? Nah. Bawa ke Indonesia. Bunda Rahma, Ustaz Ababan mau bawa mobil saya ke Indonesia, boleh nggak? Boleh. Hebat ya, yang mualaf sampai ke Amerika. Jadi kami di Maluku Utara itu sangat toleransi umat beragama, tapi kami tidak ini sekarang kami sangat raja sama teman-teman Kristen. Jadi tinggal mereka berpikir sendiri di mana jalan kebenarannya. Tapi alhamdulillah kami setiap minggu atau setiap hari Jumat itu pasti ada yang bersyahadat. Tapi dalam konteks toleransi kami sangat tinggi. Alhamdulillah. Apalagi kami dari daerah Kesultanan kan budayanya sangat tinggi. Budaya Kesultanan dan keagamaan. Jadi toleransinya sangat tinggi. Waduh, gereja difungsikan. Khususnya kami di Maluku Utara tuh pemimpin kami, gubernur kami orang non Muslim, tapi tidak berpengaruh dalam hal ini. Misionaris. Ya gimana? Nggak terpengaruh dengan pemurtadan ya Bang? Iya. Wah, fenomena baru terjadi di Eropa. Gereja berubah fungsi menjadi apa nih? Berubah fungsi menjadi kafe. Hotel. Aduh. Masa gereja dijadikan. Oh, sekarang begini bentuknya. Kasihan. Aduh, penghuninya cuma satu orang. Makanya dijual. Jemaatnya cuma seorang.
Coba teman-teman kita lihat ya. Nih. Ini judulnya ya. Fenomena baru terjadi di Eropa. Gereja berubah fungsi menjadi kafe, hotel. Apa nih kepanjangannya? Hotel sampai klub malam. Ih. Aduh. Pantesan. Ini ya. Ini tadinya gereja. Udah dulu kita mundurin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya bang. Nah ini tadinya gereja nih. Oh jemaatnya cuma 1 orang, nggak ada ini. Pantesan dijual, nggak ada orangnya. Mulai kosong dan terbengkalai. Nggak ada. Wih. Mau nanya sama Bunda Mila nih. Dia lagi bawa mobil bang. Dia lagi driver. Iya. Kenapa emang bang? Mau nanya. Kira-kira. Itu jemaatnya tuh. Dikit kan jemaatnya tuh. Yang ada udah pada tua-tua tuh. Mau nanya Yang gini, Bunda Rahma. gerejanya. Sekarang jadi ini. Apa nih? Kafe. Bentar dulu bang. Bentar dulu. Kau gampang bertanya. Oh. Jadi hotel. Oh, tinggal 1 jemaatnya nih, tinggal 1 biji. Pesan dijual. Pagi. Nggak laku kan? Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya. Kalau saya sih seneng Kak, kalau itu gereja jadi sedikit jemaatnya. Memang orang Katolik suruh. Kau Edi, Kak Edi nih. Edi toh, kau Edi kan? Edi. Iya. Saya malah seneng Kak kalau gitu. Orang Katolik. Siapa tadi yang mau bertanya itu? Sebentar Edi sebentar. Yang mau bertanya itu siapa? Ditinggal 1 orangnya. Iya, nggak apa-apa. Orang Katolik itu suruh masuk Islam aja. Siapa yang mau bertanya tadi? Angel. Ya, Bunda Bentar dulu. Rahma. Ya kenapa bertanya bang? Apa? Saya dengar kan tadi Bunda Rahma katanya Bunda Mila, Edi sama Saipudin kan ada di Amerika ya. Ya. Nah, kalau seperti Christian Firth itu lari ke Amerika juga kah Bunda atau gimana? Atau cuma 2 orang ini aja Bunda? Christian Firth, CP. Christian Yang suka Prince. menghujat itu. Christian. Iya, Christian Nggak itu. tahu ya. Mana? Banyak. Pokoknya penghujat habis menghujat mereka itu kabur. Si Paizon ya. Paizon. Apa sih namanya? Saya itu mau nanya gini aja sih Bunda Rahma. Sepikatul. Banyak kabur dia bang. Takut di ini kan. Mau nanya apa? Memang pertanyaan saya agak ekstrim sedikit sih Bunda. Saya mau nanya sebuah Bunda Mila. Di sana itu kalau menyewa seorang untuk membunuh seseorang itu berapa tarifnya ya? Jangan bang. Ngapain dibunuh? Dia itu jadi buron begitu bang. Itu sudah tersiksa hidupnya loh. Jauh dari keluarganya. Ya. Was-was setiap hari takut ketangkap. Dia kan jadi ilegal di sana itu. Ilegal. Nggak tahu gimana posisinya. Yang penting dia buron. Gitu. Dia DPO, daftar pencarian orang. Nggak tenang hidupnya loh. Jauh dari keluarganya. Dan apalagi, di sana. Nah ini sekarang ini ya. Dulu gereja, sekarang masjid. Wah, eng sudah berubah. Biar Oten dibawa kepanasan ya. Aku tunjukkan dulu. Mana sih Oh ini cari pulpen jauh-jauh. Enggak sopan kalau kita punya jari-jari ya. Kita pakai jari-jari. Enggak bagus kan kalau jari-jari. Bagus ini pulpen. Nah nih. Dulu gereja. Eng. Sekarang masjid. Wih, memang bercahaya kalau masjid ya. Udah burem. Masjid. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukti kejayaan Islam di dunia. Oh, inilah gereja yang diubah menjadi masjid.
Kejayaan Islam di dunia. Wow, 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 wow. Keren, keren. Aduh, mantap. Lah ini berita-berita menarik ini loh. Ini nih, fenomenal ini. Pendeta Amerika hancurkan gereja. Muak dengan agama Kristen. Ih, Masya Allah dia hancurkan gereja. Muak dia dengan agama Kristen. Ada apa Pak Pendeta? Gak ada perpuluhan kah? Wih, dunia gempar. Ratusan gereja di Amerika berubah jadi masjid. Bisa pendeta ini ngamuk-ngamuk. Dari tadi aku mau naik waktu satu yang itu Bunda, yang laki-laki bilang ini semua yang kamu pakai orang Kristen yang buat. Itu bodoh banget ya ngomong begitu ya. Nah iya itu. Itu dari tadi pengen naik, Bu, pengen gampar itu. Nggak usah itu cuman ini apa rasa sakit hatinya dia ungkapkan. Kau usah Perih jauh-jauh hatinya loh di Indonesia di Indonesia ini yang bayar teks dan segala macam umat apa sih gitu loh. Kalau nggak ada umat Islam memang bisa ada devisa segitu banyak. Gereja di Belanda kosong. Kosong. Karena kekurangan apa ya? Kekurangan apa nih? Ini kita apa kekurangan? Kalau di Belanda sih Bun, di Eropa itu rata-rata emang kosong, nggak ada gereja. Ini kita baca Ini loh Bun. kekurangan jemaat. Bunda Rahma, saya tuh paling kesal sama Oten yang suka menghina, menghujat-hujat ini. Iya nggak apa-apa, sabar Bang. Kita akan membalasnya Bang. Mendidih darah saya ini Bunda Rahma. Karena sampai saya berpikir begini. Gereja di gereja Bang. Nah, sebentar dulu. Iya Bang, sabar Bang. Kita dulu ini pemanasan. Gereja di New York dijual dan diubah menjadi masjid. Kayak diobral aja gereja di seluruh dunia. Ya Allah. Gimana nih Tuhannya Kristen ini? Ngebiarin gereja habis. Gimana nih Tuhanmu ini Oten? Harusnya dia diturun tangan nih gereja udah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan semua Bunda, Kang Moto, Kang Dito, Madam Aikores, Bunda Rahma, Pena Gold ini dari mana? Aduh, akunku yang 01 tumbang barusan, nggak taulah, selamat semoga. Tadi Tapi aku naik di sini. like-nya ya Ustaz, lama like-nya. Tadi aku naik di sini, ini nggak ada suara. Sekarang alhamdulillah ada suara. Oke lah, lanjut. Lagi Ustaz. Ini ngata-ngatain Oten yang geblek tadi itu. Aduh. Tetap rungkat ya Ustaz. Nah, kita bahas gereja yang diobral Ustaz seluruh dunia ini. Aduh, apa ini Tuhannya nggak ngeliat apa yang terjadi? Tuhannya harus turun tangan dong. Gereja di New York dijual dan diubah menjadi masjid. Aduh, nangis noten tengoknya ya. Aduh, ada apa? Wah, ada lagi. Gereja di Jerman dijual. Mama diubah menjadi masjid. Aduh, kenapa Tuhanmu ini tidak turun tangan nih? Bisa habis ini Kristen nih. Ya Allah. Ayo, Ten, katanya Tuhannya kuasa. Kenapa ini? Gereja habis. Parah kali nih. Tabahkan hatimu, Ten. Ayo, di mana Tuhan itu kuasanya? Kenapa bisa gereja-gerejamu habis? Aduh, Jerman, Belanda, Inggris, Amerika. Aduh, parah. Apa sih gambarnya? Aduh. Bentar ya teman-teman. Muhammadiyah membeli gereja di Spanyol. Untuk jadikan masjid. Seluruh dunia ya dibeli, kaya memang Islam ya. Kristen ngaku kaya tapi kenapa jual-jual gereja ya? Padahal yang kaya itu kita nih orang Islam pada beli gereja nih. Ya kan? Aduh, parah habis nih gereja seluruh dunia nih. Aduh.
Sepi jemaat hingga bangkrut. Gereja-gereja akhirnya diubah jadi masjid. Aduh. Gak ada jemaatnya dari dijual ya. Apa bacanya nih? Mereka merampas gereja dan mengubahnya menjadi masjid. Weh, marah-marah mereka ya. Waduh, marah mereka. Ya siapa suruh kau ini menuhankan ini? Pasti udah banyak cerdas kan, berpikir kan, Tuhan kok 3, salah satu dari yang 3 yang mana dong yang bener? Oh coba ini ya, apa ini judulnya ya? Gereja di Barat, apa nih? Ih kasihan ya. Ayo oten-oten yang merasa kaya nih, dibantu nih. Gereja di Barat banyak yang sepi. Para pastor ini minta jemaatnya belajar dari, coba belajar dari apa? Oh, keren. Gereja di Barat banyak yang sepi. Para pastor ini minta jemaatnya belajar dari Muslim yang taat. Wow. Pastor menyarankan jemaatnya belajar kepada Muslim. Ada apa ini, tanda-tanda apa Kristen akan musnah? Malah disuruh belajar sama sadis umat Islam ini. Wah, umat Islam gitu ya? Tanda-tanda ini. Wih. Umat Islam kayak gitu sih. Aduh. Kok ini pastor? Aduh, ya Allah. Pena Gold ini Muslim Kristen, saudara Pena Gold. Pena Gold. Ya, enggak, mau izin parkun dulu, mau subuhan. Oh, Masya Allah Muslim ya, mute bang, ya bang. Jadi teman-teman Kristen di bawah ya, tabahkan hatimu ya. Ini malah kau disuruh belajar sama Muslim ya, Muslim yang oleh pastormu ya. Ini kan Katolik ini kalau pastor ya. Katolik itu pastor teman-teman, kalau pendeta itu Protestan. Jadi pastor ini minta, karena gerejanya banyak yang sepi, udah sepi, berarti bentar lagi akan punah. Hebat kali Muslim ya. Selain kaya raya membeli masjid, dia pun jadikan guru, panutan oleh pastor. Oh, ampun ya Allah, sakit hati mereka. Sabar ya teman-teman Kristen ya. Makanya kalau kau diskusi jangan songong. Kami ini kaya. Kaya apaan gerejamu aja kau jual-jual? Mana sih kau ini? Ini fakta. Aduh kasihan ya, prihatin. Tapi apa mau dikata ya, itulah kenyataan. Ya, tapi Bun, mereka tuh kaya gara-gara apa? Mereka itu selalu menjajah, terus mengambil semua harta, sama kayak di Iran, Irak. Wah, ini bagus ini kata-katanya. Ini Bun, aku buka kata-katanya nih. Ini ya. Coba kelakuan negara yang dulunya Kristen, coba. Bentar Bun, nih kita baca. Islam masuk merubah hidup kami. Kristen datang menjajah kami. Ucapan, memang ini Kristen memang penjajah. Nah, Islam masuk merubah hidup kami. Kristen datang menjajah kami. Ucapan uskup ini buat gempar kekristenan. Wow. Yang uskup loh. Islam masuk merubah hidup kami. Kristen datang menjajah kami. Memang dasar agama penjajah ini. Dasar penjajah memang kalian. Udah sadar nih uskupnya ya, udah sadar ya. Aduh, kalian ini nyimak ya teman-teman Kristen di bawah, biar kalian itu tersadarkan lah. Ini kalian ini memang menjajah nih, penjajah nih. Yang bukan orang Islam yang ngomong lah, uskup. Wih, aduh tanda-tanda punah nih Kristen nih.
Aduh. Bun. Bunda Rahma. Ya ya Bun. Udah sampai. Itu udah nyampe Bun. Yang tadi udah selesai kan di record. Saya males nge-live ya. Mendingan Bunda Rahma aja yang recordin makan di sini. Nanti baru dimasukin ke YouTube. Boleh. Sekarang boleh. record baru deh Bun. Udah masuk di restoran. Indah ada nggak di bawah Indah? In kalau denger In, recording dong In. Saya masuk ke restoran nih. Repot kalau kita harus live. Aku sudah ini. Ada nggak sih Indah? Ada ini Bunda Rahma di bawah. Udah aku rekam nih. Nggak tahu nih Bun. Indah. Typing Indah. Tapi ini udah aku rekam Bun, udah aku rekam nih. Udah aku rekam. Udah ya? Iya. Tolong dibesarin moderator biar ini. Ada Ustadz Nababan ini, Ustadz Ali. Beliau mau makan siang sama Bunda Mila itu. Namanya ini nih, Tehran Roll Grill Person. Mana restorannya? Oke. Ketemu di sini. Hah? Gimana? Ini Ustadz tadi sama. Nih Ustadz Nababan nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah nih di Amerika. Mas. Pesan dulu. Pesan dulu. Ada siapa aja itu? Ini ada Bang Zuma, tapi Bang Zuma udah tidur. Ada Ahimoto, ada Kang Dito, Bunda Rahma, Kores, siapa lagi? Akang, sekian santang. Oke, salam. Ustadz Ali. Salam semua. Ustadz Ali tuh. Ketemu Ustadz Ali. Ini kan Sudah pernah ketemu tempo hari sama Ustadz Nababan. Assalamualaikum Ustadz. Waktu ke rumahnya saya mau Prof. lemcop Egi. sih, bagus enak. Apa? Lemcop. Minumnya apa? Minumnya terserah, teh dia enak. Lemcop yang mana nih? Lemcop tuh coba tanya nanti dia yang tahu kemarin. Suasananya enak ini. Beliau ini seorang mualaf ya Oten ya, dan sekarang punya yayasannya itu apa sih? Mualaf. An-Naba. Saya orderin. Pesantren Mu'alaf An-Naba. Oh, pesantren mualaf An-Naba. Wih. Udah punya pernah pesantren. sama mereka tuh. Masya Allah. Tunggu dulu. Saya balikin ya biar bisa ngoceh. Mana sama dong Bunda Ustadz aja. Nah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam Bun, rekam. Siap. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat-sahabat apologet yang saya hormati, alhamdulillah saat ini kita bisa silaturahmi lewat Zoom yang dimotori oleh di Amerika oleh Bu Mila. Orang kenal saya Bunda Mila. Bunda Mila Amerika. Wah, Bunda Mila Amerika ya. Alhamdulillah saya sudah 12 hari di Amerika dalam rangka safari dakwah di beberapa kota di Amerika, dan ini adalah kunjungan saya yang ke-11 kalinya ke Amerika. Saya bertugas sebagai khotib Idul Adha di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles ya. Tadi malam, kemarin saya dari ceramah di Las Vegas, kemudian besok saya akan pindah lagi ke Texas di Austin dan Houston, dan alhamdulillah insyaallah minggu depan sudah kembali ke tanah air. Saya tidak terlalu mengikuti banyak program apologet ini, tapi saya tahu dari teman-teman, saya sangat bangga dan mendukung
program yang semacam ini salah satu sarana kita untuk berdakwah kepada orang-orang di luar kita, karena Allah perintahkan kepada kita, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum, kata Allah, sampai datang kepada mereka utusan Allah untuk berdakwah. Jadi dimanapun kita berada, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita harus menjadi dai sebelum segala sesuatunya. Jadi memang kita hadir ke bumi ini adalah dalam rangka kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini harus bisa sharing ilmu, sharing pengalaman untuk kita dakwah kepada orang-orang di luar kita. Karena ketika Rasulullah sudah wafat, kita tahu tidak ada lagi nabi sesudah beliau, maka yang akan melanjutkan misi kenabian ini adalah dibebankan kepada kita umatnya. Yang Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik, kata Allah, yang dikeluarkan kepada seluruh umat manusia. Jadi kita ini umat yang terbaik. Kenapa kita umat yang terbaik? Karena kita diberikan tugas kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdakwah. Nah, saya pribadi alhamdulillah saya pergi dakwah ke berbagai negara di dunia ini. Saya pergi ke Australia, pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, pergi ke Kanada, dan berbagai negara lagi yang lainnya. Dalam rangka misi kita dakwah saja. Ya, alhamdulillah saya kebetulan sudah tidak saya hitung berapa ratus orang yang masuk Islam lewat perantaraan saya, dan saya alhamdulillah mendirikan 6 buah pesantren untuk mualaf ya. Jadi ini kita harus serius untuk dakwah ini, dan kita terus update wawasan kita, ilmu kita tentang kristologi itu, supaya orang-orang di luar kita tertarik dengan dakwah kita. Saya kagum dengan dai-dai muda yang hari ini, masya Allah kayak Bang Zuma, yang lain-lain semuanya ya. Saya sangat kagum sekali. Ini adalah penerus kami. Kami udah senior nih. Saya sudah mengawali dulu tahun 2004. Saya 2004 adalah mengawali debat lintas agama antara murtadin dan orang-orang yang mu'allaf. Alhamdulillah rupanya lewat debat itu dari 3 kami tokoh mantan dari sana, saya sendiri yang waktu itu viral sampai saya diundang ke berbagai negara di dunia ini, alhamdulillah. Jadi andaikan dulu tidak ada debat itu, saya tidak akan dikenal masyarakat luas ya. Saya tidak mungkin bisa ke Amerika ini. Saya bisa ke Amerika, bisa ke Eropa, bisa kemana-mana di dunia ini adalah karena mereka nonton video-video saya, nonton YouTube saya. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan adanya sosial media ini, membuat kita bisa lebih luas lagi berdakwah kepada masyarakat dunia. Jadi teman-teman yang belum dakwah ke Amerika ini saya undanglah. Antum monggo silakan datang ke Amerika. Antum ditunggu di Amerika ini dan juga di negara-negara lain ya. Jadi lanjutkan terus. Yang penting dalam dakwah ini nanti kita perlu sharing lagi bagaimana metode ya, bagaimana metode berdakwah yang jitu supaya dakwah kita diterima oleh semua masyarakat ya. Mungkin nanti kita nggak bisa ngobrol di Zoom, kita ngobrolnya di dunia nyata ya, di Jakarta. Insya Allah saya nanti tanggal 24 sudah di Jakarta. Silakan nanti dicatat nomor HP saya yang mau pengen kita jumpa ya. Silakan. Saya umumkan ya nomornya 082. Takut kena ini Ustadz Afwan, takut kena. Bennett. Oke, nanti ada kok kontaknya di saya, di teman-teman juga ada. Baik. Oke, nanti kita jumpa di dunia nyata saja ya. Jadi saya terima kasih kepada teman-teman. Saya bangga sekali dengan antum-antum ya, generasi muda lah ini. Kalau kami udah masuk yang tua-tua nih, ya. Masih kita muda, Ustadz masih muda. Udah hampir kepala 6 kita ini. Jadi antum yang generasi muda melanjutkan misi-misi kami yang terdahulu ya. Alhamdulillah. Dan antum ternyata lebih hebat dari kami. Antum lebih hebat daripada kami. Jadi kita juga sudah kehilangan satu tokoh kita, Ustadz Yahya Waloni ya. Juga Ustadz Insan Moko Ginta juga sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan saya diberikan panjang umur oleh Allah sehingga kita bisa berkolaborasi terus untuk mengemban dakwah kita ini ya.
Oke, gitu aja dulu teman-teman sekalian. Lanjutkan perjuangan ini. Jangan bosan, jangan jenuh, ya, jangan kapok. Tapi memang harus siap mental kita ya. Mau diserang seperti apapun, terus. Ya, insya Allah. Saya bangga juga dengan Bu Mila, Bunda Mila di Amerika ya. Beliau sosok bunda yang luar biasa ya. Dan hari ini saya menikmati mobil mewah beliau. Nah, beliau nyupir ya. Insya Allah. Bisa nyupir. Beliau nyupirin saya, alhamdulillah. Jadi saya senang dengan Bunda Mila. Ya, kami udah sering jumpa di Amerika dengan beliau. 10 tahun kan? Ya, sering jumpa lah dengan Bu Mila ini. Saya hampir tiap tahun ke Amerika dakwah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan antum semua sehat ya, sehat. Amin ya Allah ya Rabbal oleh Allah Alamin. SWT, dan antum bisa berhasil mengajak mereka kepada agama ini. Terakhir, Amin ya Allah. la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa fiha. Kalau antum menjadi perantara orang dapat hidayah, maka nilainya kata Allah, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, Mohon ya maaf Allah. lahir batin. Sampai jumpa kita di Jakarta. Sama-sama Ustaz. Siap. Insya Allah Ustaz Afwan, terima kasih, sehat selalu, selamat berjuang di sana. Perjalanan dakwahnya insya Allah semoga selamat sampai tujuan, sampai kembali ke tanah air. Ana tempo hari yang pernah nemenin Ustadz ke rumahnya Prof Egi, nemenin sama Kang Taufik. Ya, saya ingat. Saya kelelahan ngantuk. Syukran ya. Sehat selalu Ustadz. Siap. Afwan, terima kasih. Selamat. Banyak Oke. Ustadz. Masya Allah. Kenal ya Ustaz Alif, kenal ya? Iya Bun, tempo hari nemenin beliau ke Prof Egi. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya senang banget nih, apalagi Ustaz Ababan. Kita kenal udah lama, udah 10 tahun nih. Ini Pak Said, ini istri. Jadi di sini restoran halal, restoran Iran tapi halal. Saya mah santai aja ya, kayak koboi. Memang koboi kata Ustadznya. Alhamdulillah. Boleh bertanya banyak ustaz-ustaz lagi. Hah? Bun, boleh Oh, iya. bertanya satu ke Ustadz? Boleh, mau bertanya satu boleh nggak? Oh ya. Ustadz, izin bertanya Ustadz, bagaimana menurut Ustadz perkembangan Islam di Amerika situ Ustadz? Oke, terima kasih Bunda Rahma. Saya kebetulan keliling Amerika sudah 40 states, 40 provinsi. Oh. Dari tahun 2009 saya dakwah di Amerika ini. Dan hampir tiap tahun. Jadi saya melihat di Amerika dan North Amerika itu ya meliputi Kanada, sedang terjadi yang namanya as-sahwa al-islamiyah, kebangkitan Islam secara besar-besaran di Amerika ini. Biar antum tahu juga, semua tempat-tempat saya ceramah itu di rumah ibadah kita, masjid itu bekas rumah ibadah agama lain. Saya stay-nya di Masjid At-Thohir, itu bekas rumah ibadah agama lain. Kemudian saya besok terbang ke Houston, juga itu ada Masjid Istiqlal, itu bekas rumah ibadah agama lain. Jadi kalau Bunda Rahma bertanya bagaimana perkembangan Islam, wah di sini susah kita membendung kebangkitan Islam itu, luar biasa. Hampir tiap hari orang. Akbar. Jadi Allah Akbar. Nah, jadi ini saya lihat dengan mata kepala saya. Kita ada tempat ngumpul di Times Square di New York itu kalau Ramadan dipakai sholat berjamaah taraweh di luar di lapangan. Penuh ribuan orang dan dikawal tentara sama polisi. Jadi bahkan di satu state namanya Detroit di Michigan sana itu masjid sudah boleh azan keluar. Dan di sana kalau kita pergi ke Dorbon namanya, Dorbon itu adalah seperti kita pergi ke Dorbon itu bukan Michigan. Ya, Michigan. Seperti kita pergi ke Timur Tengah. Di mana-mana orang Arab. Jadi di sana masjid sudah pakai azan keluar. Mayornya orang Islam. Ya, dan bahkan wali kotanya itu orang Islam. Jadi silakanlah Bunda Rahma, Ustaz Alif dan lain-lain teman-teman semua ya. Bang Zuma semua. Ya monggo datang ke Amerika ini, kita lihat bagaimana. Saya jamu. Ya, dijamu sama Bunda Mila. Selagi ada Bunda Mila di sini aman semuanya ya. Ya, beliau ini sukses di Amerika ini, alhamdulillah. Amin. Pendukung poligami katanya beliau. Enggak. Iya. Oke, Bunda Ramaya. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih Ustadz. Terima kasih banyak ya Ustadz. Masya Allah. Keren ya teman-teman. Di mobil kita udah bicara soal itu Bun. Ternyata Ustadz satu paham sama Menolak saya. poligami Bunda Mila menurut. Iya dong, harus di. Karena Jadi ini, gitu ya.
Ustaz teman-teman Nababannya sudah kemana-mana Bun, 40 negara, 40 state, saya aja belum sampai 40 state, baru 25. Jadi pengalaman dia sama di Indonesia dan lain-lain itu, dan waktu debat dia menang, makanya jadi sekarang kemana-mana ya diundang ya Ustaz ya. Itu. Nah jadi tadi saya berarti beliau menguasai bahasa Inggris ya Bun ya? Kan kalau ceramah kan di kalangan Indonesia, nggak perlu bahasa Inggris dong. Semoga Gurunda ya Bang Zuma mengikuti jejak Ustadz ya. Makanya. Entar lah suatu saat insya Allah ya. Saya sih pengen begitu. Karena kita di sini kayak Ustadz Felix Xiao, siapa-siapa itu datang tuh ya kita ketemu, jumpa, kita ajak kemana gitu loh, kayak gitu. Jadi nggak kita diamin. Berarti ada peluang ya Bun ya, Ustadz Wafi, Bang Zuma, Ustadz Ali. Kalau nanti lalu sembuh ya, insya Allah ya. Saya mau translate bahasa Inggris. Nah, perkenalkan tuh bukunya Bun sama itu apa? Iya pasti. Iya, Nah, nanti kalau saya pulang ke Bintaro saya mampir pasti ke yayasan beliau. Udah pasti. Kalau itu jangan di-spill di sini ya. Jangan ya. Ya udah. Ya udah Bun, kita makan dulu, saya mute dulu ya. Oke, lanjutkan Bun. Ya, jadi ini rekamannya udahan atau masih lanjut? Sedikit lagi sampai makanannya datang biar Bunda Rahma lihat juga ya. Oh siap. Baik. Jadi itu tadi ya teman-teman, Masya Allah ya udah disampaikan secara langsung dari Amerika Serikat oleh Ustadz kita ya, Ustadz Nababan, seorang mu'allaf ya, Masya Allah sekarang mempunyai pesantren. Dan yayasannya itu ya An-Naba ya. Dulu itu pernah dialog ya, pernah diskusi atau debat sama si Luga. Aku suka nyimak-nyimak itu perjalanan ini beliau kalau ceramah di masjid. Masya Allah ya, semoga Gurunda, Bang Zuma, Ustadz Alif, Ustadz Wapi bisa go internasional ya. Kayak beliau, Masya Allah. Banggalah kita ya. Keren. Bun, sebentar Bun. Halo Bunda Rahma dan Ustadz Alif dan teman-teman yang lain para apologet. Ini saya kan belum mulai ini rekaman sama Bunda Mila ini. Saya sudah disogok dulu saya tadi. Saya sudah disogok dulu, tanpa amplop katanya. Wah, saya bilang saya buangin amplop semua, saya bilang kan. Saya tidak butuh amplopnya, butuh isinya saya bilang. Mungkin luar biasa. Berarti mungkin. Nah, Bunda Mila ini sudah nyogok saya nih, udah disalamin, tebal lagi salamannya. Subhanallah. Ya buat modal inilah belanja lah insyaallah. Beliau ya, Ustadz, beliau itu yang mensupport kita ini para apologet. Donatur besar nih Bunda Mila ini. Enggak lah. Ya, Masya Allah. Jangan dibesar-besarin. Ntar saya pas saya ya, Masya Allah. Jadi ya, terima kasih lah semuanya ya. Mohon doakan juga Bunda Mila supaya dia sehat selalu dan selalu peduli dalam dan mensupport semua biaya-biaya kita. Terima kasih Bunda semuanya ya. Assalamualaikum. Ustaz, waalaikumsalam. Saya jadi naik. Keren Bunda Mila. Sehat selalu ya Bunda ya. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin insyaallah ya. Oke teman-teman, sambil menunggu hidangannya ya disajikan, kita buka lagi nih ya. Masjid tadi biar Oten di bawah ini kejang-kejang, step, mencret, jangan bilang mencret ya, ada orang mau makan. Kejang-kejang, step, berasap ubun-ubunnya, kemudian jatuh pingsan. Coba kita lihat ya. Ini lagi tadi ya. Masya Allah ya. Ini adalah kota muslim pertama di Amerika Serikat. Wow. Berarti di sana mayoritas muslim. Jalanan aman, masyarakatnya. Keren ya kalau muslim ya. Keren banget Bun. Apa yang gak keren coba? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muslim datang. Jalanan aman, keren. Ya silakan. Gini Bun, ini gue kasih tahu muslim ya. Tadi kan alhamdulillah ya Ustadz kita Nababan pejuang
akidah yang atas izin Allah bisa membawakan banyak orang memeluk Islam di daerah-daerah terpencil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, salam kenal. Iya, salam kenal juga. Ya, apa kabar? Baik. Dari mana? Mau kemana? Dari